cek 1 2 dicoba tes. Oke. Oke, cek 1 2 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister, aki and ukhti. Jangan lupa dikencangkan tap layarnya biar komalnya kuat, teman-teman. Biar aman. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, saya undang pendeta Arom dulu ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke, cek 1 2 dicoba. Baik, kawan-kawan muslim yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Jangan lupa dikencangkan tap layarnya biar komalnya kuat, teman-teman. Malam ini alhamdulillah akun kita kembali bangkit di hari yang entah hari keberapa nih akhirnya. Hari ke-7, 7 minggu loh. 7 minggu kena pukulan maut. 7 minggu. 7 hari kena pukulan maut. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di tap screen biar kopalnya kuat. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, pastor, romo ataupun pendeta yang mau naik, jangan lupa di absen-absen teman-teman. Tap layar dan absen-absen. Silakan teman-teman Kristen ya, kalau misalkan mau ngobrol santai, mau diskusi santai, silakan kirim permintaan. Teman-teman dari Kristen manapun, don't worry, mungkin kalau ada teman-teman Kristen dari denominasi manapun, silakan kirim permintaan, di tap di absen juga, di share juga teman-teman. Mudah-mudahan malam ini kita live tidak ada halangan, akun kita sampai berjam-jam bisa live. Tak ada masalah, mohon TikTok juga ya, mohon maaf kalau ada salah kata TikTok. Sabar ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zoker. Oke, langsung dikencangkan tap layarnya, kawan-kawan muslim. Insya Allah aman, kita berdoa saja supaya akun kita aman untuk edukasi, untuk dakwah teman-teman ya. Doain aja karena yang ini agak rawan nih, tapi doain aja mudah-mudahan kita dilindungin oleh Allah supaya tidak kena ban akun kita. Ayo di tap layar, absen. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, yang mau diskusi santai, monggo. Absen ya, yang mau absen ya. Langsung aja teman-teman Kristen ya. Coba saya buat tema dulu yang kiranya menarik, yang membuat teman-teman Kristen bisa bisa naik sebentar ya. Kita coba cari tema yang membuat asik diskusi. Nah ini, coba kita buat tema kayak gini ya. Izin kawan-kawan muslim support tap layarnya biar komalnya kuat. Ya, absen-absennya juga siap Bang Zul. Jangan lupa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doni. Tap layar dan absen teman-teman. Akun kita, kawan-kawan muslim itu banyak yang kena. Ada sekitar berapa orang yang kena. Bukan hanya saya ya, karena saya itu akun saya itu 5 yang kena. Ini baru aktif, alhamdulillah bisa live lagi. Tapi doain teman-teman semoga kita aman sampai selesai kita live. Seperti itu teman-teman, sambil di tap layar.
biar komalnya kuat. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, diskusi santai, silakan kirim permintaan. Kita akan naikkan teman-teman Kristen. Izin kawan-kawan Muslim juga kalau bisa di-share-share ya sama teman-teman Kristen. Mungkin ada yang berteman dengan teman-teman Kristen. Atau gini aja temanya nih, ikut Yesus Muslim. Nih yang pasti nih. Oke, sambil di-share-share ya teman-teman ya. Saya juga share-share sama beberapa teman Kristen. Siapa tahu mereka berkenan untuk naik, untuk ngobrol santai, diskusi santai. Kemarin kan tidak sempat ya, karena ketika lagi enak diskusinya, tiba-tiba akun kita kena pukul. Mudah-mudahan malam ini akun kita bisa aman teman-teman. Ya, bismillah, mudah-mudahan lah. Makanya dikencangkan tap screen-nya. Teman-teman, ini agak berbeda ya, karena kalau dulu tap layar kita itu cepat kali sampai 1 M. Jadi komal kita aman. Kalau sekarang ini agak sulit. Semakin lama tap layar kita sampai itu semakin tidak tahan komalnya. Makanya itu dipercepat tap layarnya. Gitu teman-teman Muslim. Silakan yang teman-teman Kristen. Kami kasih ruang nih teman-teman Kristen ya untuk diskusi santai, untuk ngobrol santai terkait dengan tema yang kita bawa. Kenapa Abang Fandi mengatakan ketika kita ikut Yesus pasti Muslim? Kenapa demikian? Kalau kita berbicara dalil berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 6 teman-teman ya, bahwa teman-teman itu diperintahkan untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Umat Kristen itu diperintahkan untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, teman-teman Kristen itu, mohon maaf, sorry to say, itu sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Dari semua agama, yang paling dekat dengan Yesus Kristus itu yang hidup sama seperti Yesus hidup, mohon maaf, hanya umat Islam saja. Gak ada yang lebih dekat dari itu. Bahkan Kristen, umat Islam lah yang lebih dekat daripada hidup sama seperti Yesus hidup. Contoh, ketika Yesus di dalam Matius 26:39 itu, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Tuhannya. Itu pula yang dilakukan oleh umat Muslim seluruh dunia ini. Ibadahnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibadahnya sujud kepada Tuhannya, sama dengan Yesus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah itu kenapa saya katakan ketika kita ikut Yesus pasti Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung, pasti Muslim ketika kita ikut sama Yesus. Nah, kalau misalkan berbanding terbalik dengan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, nah inilah teman-teman Kristen lakukan sekarang. Ibadahnya, Yesus ibadahnya sujud dan berdoa kepada Tuhan, teman-teman Kristen berdiri nyanyi-nyanyi di gereja. Berikutnya ketika Yesus patuh dan taat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gande. Berikutnya ketika Yesus patuh dan taat terhadap hukum Taurat, otomatis Imamat 11 nomor 7 itu kan pasti diikutin sama Yesus. Haram babi bagimu, haram itu bagimu, gak boleh makan babi, haram. Otomatis Yesus mengikut karena dia patuh dan taat terhadap hukum Taurat. Tapi ketika kita lihat faktanya, kenyataan di lapangan, teman-teman Kristen itulah yang paling banyak mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Tuhan.
Aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan dia, aku akan lelahkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Keinginan Allah sama ibu cuma satu. Taati segala perintah-perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Silakan ibu mau live tidak masalah, mau karaoke tidak masalah, tetapi berjilbablah. Ketika wanita itu dia berjilbab, maka disitulah harga dirinya terjaga. Tetapi jika wanita tidak menutup aurat dengan sempurna, maka disitulah harga dirinya bisa dinilai dengan uang. Oke Bu ya, semangat selalu, tetap istiqomah. Ya, ibu menutup aurat itu bukan karena bukan karena ibu orang baik, bukan, tetapi itu mentaati perintah Allah. Barang siapa yang mentaati perintah Allah, maka Allah tunaikan apa semua keperluannya. Oke Bu ya, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Ya Bu, Ya. semangat. Teman-teman, pas Kan beda definisi itu. Gimana ya, tidak ada aturan. Umpamanya satu contoh, ada perselisihan ini antara orang tua, saya bicara keras-keras ataupun membentak-bentak, nggak ada masalah gitu. Selamat malam adinda-adindaku. Selamat malam Abang. Jangan berdusta kau adinda. Di dalam Alkitab, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan telah berikan kepadamu. Jadi kau membuat kejahatan, kamu memarahi orang tuamu, bahkan kau bunuh orang tuamu, itu dosamu. Bukan berarti kamu bisa seenak kepada ibumu. Paham adindaku? Paham. Lanjut adindaku. Ya, Kepada siapa itu jadi Bang? Apa adinda? Isi Bible Bang. ya, Terus terang aja, aku nggak jadi ngerti Mom, apa yang Enggak. dikatakan Samosir itu memang benar ya. Sebagaimana di dalam Bible-nya mereka ini ya, gitu teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Ada kalimat, bunuhlah gembala dari bapak-bapak gereja. Tidak ada sama sekali kejujuran di dalam mereka. Lebih baik yang namanya berdiskusi ya, lebih baik kita itu jujur meski menyakitkan daripada manis dengan kebohongan, karena luka yang ditimbulkan oleh dusta itu jelas lebih dalam daripada luka dari yang namanya sebuah kejujuran. Orang mau selamat, kuncinya cuma satu. Orang mau sukses, kuncinya cuma satu. Apa itu? Kejujuran. Ya, bukan kepintaran, bukan. Coba cari, ada nggak
Kunci kesuksesan adalah kepintaran. Nggak akan pernah ketemu. Karena kunci kesuksesan itu adalah kejujuran. Orang mau pintar, bisa sekolah. Orang mau jadi pakar, bisa belajar. Tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah iman di situ. Iman di situ. Makanya cobalah untuk jujur dalam berdiskusi, ya kan? Kalau misalkan toh mau mencari yang namanya kebenaran, silakan cari yang namanya kebenaran. Kalau misalkan berdoa kepada Tuhan, jangan minta yang murah. Jangan minta yang murah. Terlalu murah jika berdoa hanya perkara soal harta dan kedudukan. Itu murah. Mintalah sesuatu yang sangat mahal dan tinggi. Apa itu? Ya, jelas-jelas itu adalah hidayah. Itu adalah nggak pedang tuh? Bisa hukum, bisa media untuk menghardik. Oke, kalau pedang ini hukum, Bisa perintahnya media. perintahnya Tuhan di situ, bunuhlah gembala. Hukum itu akan membunuh gembala, betul? Gembala itu Yesus kan? Orang yang lemah ini pastinya Yesus Betul, juga. ketika dia di sidang. Sebentar. Ya. Dulu kita akan masuk nanti di sidang. Gembala di situ Yesus, betul? Ya, Orang yang lemah di situ Yesus juga, betul? aku akan mengatakan aku terhadap yang lemah. Yesus juga bukan yang lemah. Orang selain Adam, sedangkan Adam sendiri adalah manusia pertama. Loh, jangan bilang saya blow on. Kita akui Adam itu manusia pertama nggak? Akui dulu. Iya. Punya keturunan enggak? Punya keturunan enggak Adam? Anda tadi menjelaskan Nabi itu ada pilihan, orang pilihan. Ingat ya, orang Iya. pilihan. Berarti ada lebih dari orang-orang, satu orang yang dipilih Tuhan. Saya tanya, siapa orang yang di luar Adam? Jika Adam itu manusia sendiri pertama. Ayo, jelaskan dulu. Ya udah, kalau ada satu terus satu dipilih, kenapa masalahnya? Jika ingin menanggapi tentang gembala tadi ya. Zakaria berapa tadi? Zakaria 17. Iya, tapi saya belum Zakaria 17 ayat 7. Pak Sele. Jadi gini, Kang Dito. Pak Sele, saya belum Kang Dito. selesai sama si murid. Nah, Betul ya, betul. Saya belum selesai sama murid. Orang yang lemah di oh belum sini selesai. Yesus, Oh, betul. silakan khotbah lanjut Romo Dikto. Ya, sabar dulu supaya kita Coba tes. Oke, lanjutkan. Sorry, signal tadi bermasalah teman-teman. Seperti biasa, itu kalau angin kencang, hujan, itu signal Starlink sama IndiHome termasuk paket data internet itu bermasalah. Itu teman-teman. Biasanya bermasalah. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Sorry, di daerah saya dengan daerah Bang Zuma itu, Makassar, Kota Kendari, entah di daerah manapun di Makassar atau di Kota Kendari, biasanya kalau kalau angin kencang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu signal data internet, waalaikumsalam Bunda Ruqayyah, data internet IndiHome maupun WiFi Starlink, IndiHome maupun Starlink itu bermasalah kalau di daerah kami, teman-teman. Ya, paham. Mohon pengertiannya juga ya, teman-teman ya, karena di daerah kami itu entah ada masalah apa dengan signalnya, selalu seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sami. Jadi teman-teman, signal itu biasanya bermasalah kalau di daerah kami. Kalau sudah tertimpa angin kencang, itu signal biasanya rusak. Starlink, IndiHome maupun data internet itu rata semua sama.
Oke, sambil di tap-tap layar. Silakan teman-teman muslim dikencangkan tap-tapnya ya teman-teman ya. Absen-absen juga biar komalnya kuat teman-teman muslim ya. Tap-tapnya di layar saya nih yang besar nih, itu di tap-tap. Silakan kalau ada teman-teman Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yulia Asmaneldi. Ratna, selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisya. Belum ada utannya nih. Kita baru buka. Iya, enggak apa-apa. YouTube. Iya, sorry. Itu tadi signal. Daerah saya dengan daerah Bang Zuma itu sebenarnya sama, teman-teman. Kalau misalkan signal paket apa, kalau cuaca kurang mendukung, hujan keras, angin kencang, itu signal di daerah saya atau daerah Bang Zuma itu seperti seperti wifi, misalkan ya Starlink ataupun IndiHome, termasuk pakai data internet itu bermasalah kalau angin kencang. Seperti itu teman-teman. Sambil dikencangkan tap-tapnya, kita sudah undang tadi beberapa pendeta ya, pendeta Arom juga, Don't Worry juga saya sudah undang. Mudah-mudahan teman-teman Kristen itu berkenan untuk masuk nanti ya, karena mereka itu orang-orang yang senang bertanya. Semoga mereka nanti masuk. Nanti teman-teman muslim yang berteman dengan Don't Worry, Bro Don't Worry yang kemarin malam bertanya tuh ya, mungkin bisa di-share sama kawan-kawan muslim, gak apa-apa. Silakan dikencangkan dulu tap-tapnya. Mohon maaf ya, kendala teknis, bukan kita yang inginkan kendala itu terjadi. Ini ada Gurunda Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur senantiasa tercurahkan dari lisan kita, dari hati, pikiran kita, dan tindakan tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerminan kalau kita ini seorang muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah dalam berbagai keadaan, bahkan hampir di seluruh keadaan. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjelaskan kaidah-kaidah mana ciptaan Tuhan yang mengolok-ngolok Tuhan, mengolok-ngolok utusan Tuhan, dan mana manusia yang memuliakan Tuhan dan juga memuliakan para utusan Tuhan. Di dalam Al-Quranul Karim, makhluk yang disebut pembangkang atau pembuat kejahatan, sebelum kita diadakan di atas muka bumi, Allah pencipta bertanya kepada mereka. Apa kata Allah? Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu untuk menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apa yang menghalangimu sampai kamu tidak mau menghormat kepadanya? Astakbarta am kunta minnal alin? Apakah kamu menyombongkan diri sampai kamu tidak mau menghormat? Atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi dari ciptaanku yang bernama Adam ini?
Iblis menjawab, ana khairum min, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia manusia engkau ciptakan dari tanah. Jadi di sini iblis ditanya oleh Allah, mengapa ente tidak mau sujud menghormat kepada ciptaanku Adam alaihi salam? Iblis mengatakan, "Oga, sebab aku lebih tinggi derajatnya daripada dia. Aku dari api, sedangkan dia kau buat dari tanah. Lebih baik aku ini, ana khairum minhu, dari dia." Maka Allah mengatakan, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Kalau begitu, keluarlah kamu wahai iblis dari surga, dari taman ini. Keluar. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi dalam kaidah Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Lalu Allah menjelaskan, wa inna alaika la'nati, laknatku terhadap kamu sesungguhnya ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi iblis itu dalam iman Islam dikutuki oleh Allah sampai hari pembalasan. Kutuknya itu, derajatnya itu sampai hari pembalasan. Artinya selama-lamanya. Nah, hari pembalasan itu adalah hari di mana manusia dan iblis sudah ada dibalas di dalam api neraka. Tapi iblis meskipun dikutuk oleh Allah dalam kaidah orang Yahudi Elohim, meskipun dikutuk, ular tua ini, si ular tua sadar status kalau dia itu adalah ciptaan. Maka dia mengatakan, Rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku. Dia sadar, meskipun iblis itu tidak mau sujud kepada perintah karena merasa sombong, beliau lebih pantas kemudian untuk tidak sujud kepada Adam karena merasa derajatnya, darahnya, ya, pamnya atau marganya lebih tinggi daripada Adam. Dia dari api, Adam dari tanah. Tetapi meskipun demikian, iblis masih mengakui Tuhan. Rabbi, ya Tuhanku, fa'anzirni, tangguhkanlah aku, ila, sampai yaumi yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan. Lalu kemudian Allah menjawab, fa innaka minal munzirin, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Jadi iblis itu diberi umur yang panjang. Kalau orang tua kita tidak bisa digoda oleh iblis, maka iblis menunggu anaknya. Saya jatuhkan orang tuamu melalui anakmu. Kalau anaknya pun tak sanggup dijatuhkan oleh iblis, maka dia akan mengatakan, aku akan mendatangi anak-anakmu, cucu-cucumu. Lalu sumpah iblis di hadapan Allah, wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu. Beliau iblis masih memuji Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi sumpah iblis itu di hadapan Allah, aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihi salam. Nah, samalah itu yang diterangkan dalam Kejadian 5 nomor 13, Kejadian 3 atau Kejadian 5. Bagaimana kemudian iblisnya dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan daripada iblis ini. Itu Tuhan yang mengadakan di dalam kitabnya saudara kita orang-orang Yahudi.
bahwa aku akan mengadakan permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Artinya bahwa ketika iblis bersumpah, kalau iblis akan menjatuhkan seluruh keturunan Adam, maka kita pun harus sadar kita ini keturunan Nabi Adam. Maka kita harus waspada kepada iblis. Iblis itu adalah makhluk yang dikutuk. Aku akan menyesatkan semua keturunan Adam. Aku akan sesatkan semua keturunan Adam. Illa, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan untuk kepada iblis, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua. Itu sudah Allah katakan kepada iblis. Oleh karena itulah kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi kita bahwa iblis adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah, bahwa iblis, kutukannya Allah kepada iblis itu sampai hari kiamat, dan iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh umat manusia kecuali manusia-manusia yang menggunakan akal sehat untuk mencari Tuhannya. Al-Quran mengatakan, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Maka kita menjadikan Al-Quran sebagai peringatan pada diri-diri kita masing-masing, agar kita tidak disesatkan oleh makhluk terkutuk. Ingat, dalam kaidah keislaman, yang terkutuk itu adalah iblis. Meski siang hari, siang dan malam maksudnya, senantiasa kita akan menemukan saudara-saudara kita non-muslim yang mengajak kita kemudian untuk keluar dari Islam menuju kepada keadaan menyembah kepada Tuhan yang mereka katakan pernah mengalami kematian dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Kuatkan iman saudara-saudara, pahami dengan seksama, tanamkan akidah ini kepada anak-anak kita, pada keturunan kita, bahwa yang terkutuk itu adalah iblis, bukan Nabi Adam alaihissalam, apalagi pencipta langit dan bumi yang nuzul kemudian menjadi makhluk. Itu di dalam Islam tidak ada. Tapi kalau di agama saudara kita yang kita kasihi, itu ada. Dan wajar, sebab Islam dan agama mereka itu memang berbeda. Saya kira begitu sebagai pengantar, karena sudah banyak tamu di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada di antara kita yang bisa berdiskusi dengan baik, tanpa hujatan, tanpa penistaan, akan tetapi mengedepankan data dan dalil demi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Waktu dan tempat saya serahkan ke host. Yap. Izin Bang Las Vegas, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam kenal Abang ya, salam toleransi. Salam Izin toleransi. saya sapa dulu Bang Sisu Ateng ini, Kristen atau Muslim agamanya? Bang Sisu Ateng, silakan dibuka mikrofonnya. Bang Aldaus juga dibawa, naik Bang Aldaus, silakan. Udah lama dicariin sama Bang Zuman nih Bang Aldausin. Silakan Bang Aldaus. Bang Sisu Atung, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Agamanya apa, Kristen atau Muslim? Izin kalau Muslim saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sisu Ateng. Iya, saya Muslim Bang. Oh, oke. Sorry. Ngapa nanti terekam tahu? Kenapa bagi? Tidak kana-kana tahu nama. Tadi ndak ngomong soal. Berarti nanti. Oke, Bro Las Vegas, mungkin ada yang mau di ngobrol-ngobrolkan dengan Bang Zuma, silakan saudara. Mohon silakan apa yang memang Adinda Juma, karena berapa kali diskusi dengan Gurunda Juma kan Gurunda versus Gurunda kan. Jadi Ustadz Dian, Ustadz Hasan, Ustadz Miftah sudah trauma sama saya. Jadi saya cari-cari Gurunda kalian Juma gitu. Jadi Gurunda versus Gurunda malam ini. Lanjut apa yang didiskusikan. Baik, abangku, makasih. Kalau di Islam itu, ini kan kita dua agama syiar nih kan ya.
Islam diperintahkan untuk diserukan, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kristen juga diperintahkan oleh Tuhannya mereka untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa agar menjadi pengikut kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga, kan gitu. Nah, dalam hal ini Islam itu kudu berhati-hati, karena di Islam diajarkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis. Lalu saudara kami Kristen, khususnya misionaris Kristen, itu mengajak umat Islam yang tadinya mengetahui bahwa yang dikutuk itu adalah iblis, untuk keluar dari Islam menuju kepada sebuah keyakinan, kepercayaan untuk mengikuti makhluk yang digantung terkutuk di atas tiang salib. Kalau di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, kalau di Kristen maaf sesuai dengan kaidah Roma 10, 9 dan 10, ternyata yang terkutuk itu justru Tuhan. Ini gimana saudara bisa memberikan data yang akurat kepada kami untuk bisa pernyataan saya ini keliru? Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, Galatia 3 nomor 13, Yesus itu mati dengan jalan kutuk, dan ada tertulis kata Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bagaimana mungkin kami umat Islam keluar dari Islam lalu diarahkan untuk menuhankan makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib, sedangkan kaidah agama Islam yang terkutuk itu iblis? Silakan, Bang. Oke, terima kasih Adinda Kujuma, Gurunda Fris Gurunda. Ini mungkin beberapa kali kita diskusi. Jadi yang pertama saya tanggapi dulu Adinda Juma, bahwa Adinda mengatakan tadi misionaris itu mensiarkan agama Kristen kepada umat Islam. Tujuannya apa? Satu, agar teman-teman Islam tidak mendatangi Maram 71, sebab Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku dia tidak binasa melainkan mendapatkan kehidupan kekal. Itu pertama. Yang kedua, Adinda Juma tadi mengatakan bahwa di agama Islam bahwa iblis itu yang terkutuk, tapi di dalam Alkitab saya bahwa Tuhan yang terkutuk. Begini Adinda Juma, sebelumnya pada mulanya memang iblis itu sudah dikutuk, kemudian kenapa Yesus menebus kita dari kutuk Adinda? Tapi kalau Yesus Tuhan kita tidak pernah terkutuk, tapi Yesus di Galatia 3:13 itu Kristus telah mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Biar Adinda Juma tahu bahwa kedatangan Yesus sebagai manusia untuk menebus kau dan saya agar tidak mengalami kematian kekal, tidak masuk ke Maram 71. Jadi Yesus tidak pernah terkutuk, tapi dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat sehingga menjadi jalan menjadi kutuk demi kita, demi Juma, Adinda, dan saya sebagai gurunda yang tak terkalahkan dari apologet Islam. Jadi saya katakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juru selamat kita tidak pernah terkutuk, tapi dia menebus kita, kau dan saya, dari kutuk hukum Taurat. Makanya dia menjadi jalan kutuk demi kau dan saya, agar kita selamat tidak mendatangi Maram 71. Silahkan Adinda. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, yang mendatangi api neraka itu kan di dalam kaidah Quran sudah jelas ayat 72-nya. Tapi kalau saudara tidak ingin membaca ayat 72 nggak apa-apa. Di data 72 dikatakan bahwasanya orang-orang zalim dibiarkan kemudian untuk berlutut kekal di dalam neraka, sedangkan yang bertakwa itu melanjutkan perjalanan menuju ke surga. Wal kafiruna humuz zalimun. Ternyata yang zalim itu adalah orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu. Jadi orang yang berkata Tuhan itu tiga itu kafir. Sedangkan kafir ini adalah orang zalim. Berarti di ayat surah Maryam 71 ini itu dijawab di 72-nya bahwasanya orang-orang zalim yang adalah orang kafir dibiarkan kekal di neraka. Nah ini bahaya ini. Lagian juga kalau di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan bahwa
iblis itu adalah bagian daripada golongan kafir. Iblisnya itu golongan kafir. Ini berat memang diterima, tapi itu fakta di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kami memahami Quran. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan yang terkutuk itu adalah iblis. Yang terkutuk iblis. Sedangkan yang Anda sembah adalah yang terkutuk. Itu dalil. Sedangkan tempat yang terkutuk itu neraka. Kemana perginya manusia yang dikutuk oleh Tuhan? Neraka. Bagaimana dengan penyembah manusia yang terkutuk? Surga? Nggak mungkin. Yang disembah aja ke neraka, apalagi yang menyembah. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan bahwasanya umat Islam memahami yang dikutuk itu adalah iblis, sekali lagi saya katakan, mohon maaf saudara, yang digantung di atas tiang salib itu menurut Paulus dan menurut Elohim itu adalah manusia yang terkutuk. Saya baca dalil, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi, itu jawabannya tuh, dengan jalan menjadi kutuk karena kita di situ Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di atas tiang salib yang digantung orang yang terkutuk. Dibalik seperti apapun bunyinya tetap begitu. Sebab terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di agama saudara saya ini yang terkutuk itu Tuhan. Sembahan saudara yang terkutuk. Berarti kalau narasi Islam, saudara menyembah iblis. Karena yang terkutuk itu iblis. Dalam Islam nih, dalam Islam. Nah bagaimana dengan di dalam ajaran agama Yahudi? Yang terkutuk itu apa? Rupa-rupanya yang terkutuk juga iblis. Kejadian 3 nomor 16. Yang terkutuk iblis. Di Al-Quran yang terkutuk iblis. Di agama saudara yang terkutuk itu Tuhan Anda. Itu saudara. Sorry, saya bukan niat mau tertawa tapi geli aja sedikit. Maafkan saya, silakan. Oke, terima kasih Adinda Juma. Terima kasih teman-teman Islam. Lihat dan tontonlah kami berdoa Gurunda versus Gurunda. Siapa yang nanti kabur? Oke. Yang pertama saya tanggapi dulu di Maram 71, katanya baca 72-nya. Yang jolim itu orang kafir. Loh, justru kami ini pengikut Isa di atas orang kafir. Ya, pengikut Isa di atas orang kafir. Nggak ada pengikut Muhammad itu di atas orang kafir. Perlu Adinda Juma ketahui itu satu. Kedua, bahwa saya sampaikan tadi bahwa Yesus menebus kita dari kutuk, menebus kita dong, ya, sehingga yang menjadi jalan kutuk karena kitanya dia menanggung kutuk itu untuk menyelamatkan kau dan saya di Maram 71. Makanya Rasul Paulus yang mulia itu mengutip, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Jadi saya katakan Tuhan Yesus kita tidak pernah terkutuk, tapi dia menebus kau dan saya dari kutuk itu. Kita yang terkutuk tapi dia menanggung kutuk itu sampai di kayu salib, kan begitu. Kemudian Adinda Juma tadi mengatakan bahwa iblis itu yang terkutuk di Al-Quran. Perlu Adinda ketahui bahwa Allah menyuruh iblis untuk menyembah Adam. Artinya iblis pun menolak, kan begitu. Jadi iblis tidak menyekutukan Allah, justru dia melakukan kehendak Allah. Jadi dia tidak menyembah manusia, Adinda. Jadi bagaimana iblis itu terkutuk sementara dia melakukan hal yang benar, kan begitu. Dia tidak menyembah manusia dan dia tidak menyekutukan Allah. Jadi ini tamparan berat buat Adinda Juma bahwa Adinda Juma mengatakan iblis itu terkutuk. Jadi Sagatot itu salah dan gagal total, yaitu. Kemudian bahwa Adinda Juma tadi mengatakan bahwa jin itu ada, jin kafir ada. Ya puji Tuhan, karena di dalam Kristenan kami berdoa Adinda, jin itu akan keluar dan terbirit-birit itu dalam nama Yesus, lenyap dan enyah gitu kan. Lari itu. Jauh itu dari kehidupan kami kalau kami berdoa. Tapi beda dengan orang-orang mungkin lah ya, kalau udah berdoa datang jin, kan nggak tahu itu. Tapi dalam bagi iman kami jin-jin itu ya setan-setan rojim. Jadi tidak akan pernah mendekati orang Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Dinda Juma,
Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dia yang membawa kita keselamatan di Yohanes 14:16. Jadi nggak ada satu orang pun manusia atau nabi siapapun, apalagi nabi Anda, untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau memang Nabi Muhammad Anda menyelamatkan Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan ayatnya bahwa Nabi Muhammad, Nabi Anda yang Anda junjung tinggi, yang Anda muliakan, mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan harus jelas dari Nabi Anda Muhammad. Jadi sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah kutuk, tapi dia menebus kita, kau dan saya, dari kutuk hukum Taurat agar tidak mendatangi Maram 71. Silakan Adinda Juma. Baik. Jadi terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran mengatakan yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukan pengakuan Nabi Muhammad. Sedangkan yang di Bible itu adalah pengakuan pengarang yang menceritakan seakan-akan Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Padahal itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Nah, kalau di Al-Quran Nabi Muhammad menyeru Bani Israel bahwa telah datang kemudian Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasul. Rasul yang dimaksud sini adalah Nabi Muhammad. Datang, barang siapa yang mengikuti jalannya menuju ridhanya, itu pasti selamat. Itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Kemudian berbicara mengenai iblis, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengaku di dalam dagingnya itu bersarang iblis. 2 Korintus 12 nomor 7. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku. Jadi di dalam tubuh Paulus itu ada iblis, dan itu diakui sendiri oleh Paulus. Sedangkan ketika di Islam, uiddat lil kafirin, Allah mengatakan bahwa api neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Siapa yang kafir ini? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat. Itulah kafir. Kemana perginya orang kafir menurut Al-Quran? Neraka jahanam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sedangkan orang bertakwa, orang Islam, wa yunajjillah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' walahum yahzanun. Dalilnya seperti itu. La yamassuhumus su' walahum yahzanun. Insyaallah saya tidak keliru. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya, sehingga mereka tidak tersentuh oleh api neraka dan tidak bersedih. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 23, bagaimana mungkin engkau meloloskan diri dari api neraka. Nah, sekarang kembali kepada tema. Saya ingin bertanya untuk mengerucutkan kemudian materi kita. Siapa yang digantung di atas tiang salib dan siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Sesuai dengan fakta di lapangan, yang digantung oleh orang Roma itu siapa, dan yang terkutuk di situ itu siapa? Silakan Anda jawab dengan jujur. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pada kenyataannya, fakta real di lapangan, siapa yang digantung di atas salib? Bang Suma atau Tuhan Anda? Dialah yang terkutuk. Dalam pandangan Islam, yang terkutuk itu iblis. Silakan Anda jujur. Hati-hati dalam berbicara. Saya butuh kejujuran. Silakan Bu.
Oke, terima kasih Adinda, teman-teman Islam. Lihat, tontonlah kami berdua, Gurunda versus Gurunda, siapa yang tumbang dan siapa yang akan trauma. Oke, saya akan menanggapi dulu yang pertama bahwa Adinda Jumat tetap ke bahwa yang dimaksud di mendatangi Maram 71 itu kan orang kafir. Saya katakan bahwa kami sebagai pengikut Isa itu di atas orang kafir. Jadi pertanyaan saya tadi, mana di Al-Quran bahwa pengikut Nabi Muhammad di atas orang kafir? Jadi pengikut Isa jelas di atas orang kafir. Pengikut Nabi Muhammad yang di mana bahwa dikatakan pengikut Muhammad itu di atas orang kafir. Itu tanggung jawabkan itu Adinda Juma. Jangan beleng-beleng sama Gurunda yang tak terkalahkan ini. Kedua, pertanyaan Adinda Juma kemudian, siapa yang digantung di kayu salib? Saya katakan, pada saat Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, ada 3 orang. Satu, Tuhan Yesus kita, juru selamat kita itu loh, yang menebus kita dari kutukan Taurat. Dan kemudian penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian itu yang harus saya jelaskan kepada Adinda Juma, siapa yang disalibkan. Kemudian, yang terkutuk, saya katakan lagi, di Galatia 13 itu, Kristus telah mati untuk menebus kita, menebus Adinda Juma, Gurunda yang terkalahkan ini dari hukum Taurat, sehingga menjadi jalan jadi kutuk demi kita, demi kau dan saya, bukan demi Kristen Adinda Juma. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, jadi bukan orang Kristen, barang siapa yang percaya. Kalau Adinda Juma bertobat malam ini dari mendengarkan khotbah atau ceramah dari Gurunda kamu ini, Gurunda dari Apologet Islam ini yang tak terkalahkan ini, Anda akan mendapatkan keselamatan dan akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya katakan sekali lagi Adinda Jumaku, Yesus Tuhan kita, juru selamat kita, tidak pernah terkutuk, tapi Dia menjadi kutuk demi kau dan saya dan semua manusia. Adinda Juma, ya. Jadi pertanyaan saya, tunjukkan surah berapa bahwa pengikut Nabi Muhammad itu dari atas orang kafir. Silakan Adinda Juma. Ya, baik. Jangan trauma, jangan trauma. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, jelas di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak disalib. Jadi siapa yang mengatakan Nabi Isa tidak disalib, itulah pengikut Nabi Isa. Saudara mengatakan pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Kafir itu Kristen. Itu udah jelas itu. Berarti Anda sedang mempertontonkan bahwa Kristen itu rendah. Dan pengikut Nabi Isa yang adalah Islam itu lebih tinggi daripada Kristen. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pengikut Nabi Isa adalah yang mengimani Nabi Isa tidak disalib, melainkan langsung terangkat ke langit. Apakah orang Kristen ikut di situ? Tidak. Berarti Kristen ini lebih rendah daripada umat Islam. Kemudian pertanyaan saya itu loh, siapa yang disalib pada faktanya? Sembahan Anda yang katanya Kristus. Yang disalib ini kan terkutuk. Dalilnya jelas di situ. Adapun kemudian Anda mengatakan untuk nebus kita EGP dengan kebohongan-kebohongan seperti itu. Yang saya pertanyakan, yang digantung pada faktanya itu siapa? Karena Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus digantung nggak? Digantung. Terkutuk nggak? Sesuai dengan pengakuan Paulus, ya pasti dong. Kan itu pernyataan Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang Anda tinggal jujur. Benarkah Anda menyembah orang yang digantung terkutuk di atas salib? Benar atau tidak? Atau Anda bingung? Atau Anda malu? Karena ternyata yang Anda sembah adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dalam kaidah Islam, itu iblis. Tolong jujur, hargai diri Anda di hadapan saudara-saudara kita Kristen yang mau belajar. Banyak saudara Kristen kita yang ingin belajar dan ingin kemudian menemukan pendebat Kristen yang jujur di hadapan kami umat Islam. Tertulis
tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Kenapa yang digantung menurut Paulus? Terkutuk. Sadar tidak Anda kalau Anda menyembah manusia yang digantung terkutuk? Jawab, ya atau tidak? Oke, terima kasih Adinda Jumat, teman-teman Islam di bawah. Kalian dengar ya, pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Pengikut Isa di atas orang kafir, tunjukkan kepada saya bahwa pengikut Nabi Muhammad yang dimuliakan orang Islam di atas orang kafir. Nggak ada jawaban, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah menjawab tadi pertanyaan Adinda Jumat bahwa siapa yang terkutuk? Itu saya mengatakan, baca sebelumnya, Kristus telah mati untuk menebus kita, menebus Adinda Jumat dan Gurunda Las Vegas ini yang tak terkalahkan dari apologet Islam, karena Ustaz apologet Islam sudah ada trauma dan kabur-kaburan sama saya Adinda Jumat. Kemudian bahwa siapa yang disalib? Udah Gurunda tadi udah menjawab, Gurunda itu terkalahkan dari apologet Islam ini loh, bahwa yang digantung di kasus ada 3 orang Adinda Jumat. Tuhan kita Yesus Kristus juru selamat kita yang menebus kita dari kutuk, dan 2 orang penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya udah jawab ya. Terkutuk nggak mereka, Bang? Kemudian pertanyaan kan yang berbaca kalau Yesus kan pertanyaan saya, terkutuk nggak mereka bertiga ini, Bang? Yesus tidak, dia menebus kita dari kutuk. Dalilnya gimana? Dalilnya gimana? Jangan trauma, ini apologet Islam katanya Gurunda tapi mencerah. Enggak. Dalilnya gimana? Anda mengatakan bahwa tidak terkutuk. Dalilnya mengatakan terkutuk. Menebus kita dari kutuk gimana sih? Iya. Dipotong kemudian. Dengar Bang. Adinda Sebelum Jumat ada mengatakan tertulis, tadi bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuk nggak tuh? Yang digantung di atas tiang salib, Bang? Loh, Yesus tidak, dia menebus kita dari kutuk, gimana sih? Terkutuk nggak? Mana dalilnya kalau Yesus tidak terkutuk? Loh, dia menebus kita kok, bacaan nggak ada urusan dengan tebus menebus. Yang saya tanya berdasarkan dalil, saudaraku, berdasarkan dalil. Jangan gemetar, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus digantung nggak? Ya disalibkan, tapi dia menebus kita dari kutuk. Tapi yang iya, dengan jalan menjadi apa? Dia menebus dosa Anda dengan jalan menjadi apa? Bukan dosa saya, dosa kita. Iya, dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk demi kita. Dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Menjadi kutuk. Berarti Anda menyembah orang yang mati dengan jalan kutuk, betul? Dia yang menebus kita dari kutuk. Urusan Anda itu belakangan dengan diri Anda di rumah. Ya, kenapa trauma? Berarti Anda menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk, betul? Gurunda Islam trauma sama Gurunda ini. Lihat. Saya ulang lagi. Berarti Anda menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk, betul? Saya menyembah Yesus yang menebus saya dan kita semua umat manusia dari yang mati dengan jalan kutuk demi kita. Dia menyelamatkan kita. Berarti Anda menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Gimana? Untuk menebus kau. Anda sudah sadar kan? Bahwa ternyata sembahan Anda itu adalah makhluk yang digantung dengan jalan yang menebus kita dari kutuk. Berarti kalau dalam kaidah Islam yang dikutuk itu adalah iblis. Bagaimana? Oke, udah selesai. Mungkin ada pemain baru, silakan Anda istirahat, saudaraku. Anda istirahat dulu. Anda simpan rasa malu Anda, ya. Lain kali kalau naik ke sini itu jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang masih sehat. Cukup Anda saja yang tidak sehat. Makanya sebelum menghadapi kita apologet Islam, belajar dulu. Belajar. Jangan mau dikalahkan umat Islam lebih rajin belajar Bible daripada saudara sendiri. Kalau ilmu masih nihil, jangan naik. Boleh naik status belajar. Jangan ngeyel, apalagi sombong, apalagi angku mengaku gurunda. Saya aja nggak pernah mengaku gurunda. Malu saya mengaku gurunda, apalagi nihil ilmu kayak tadi itu. Malu. Kalau hanya modal sombong, itulah iblis. Iblis itu kerjaannya sombong. Berbicara mengenai derajat antara Islam dan Anda yang tadi, Al-Quran sudah menarasikan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang Islam beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Mereka yakin akan adanya hari kiamat. Maka Allah mengatakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang Islam yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru, sedangkan orang yang kafir, kata Allah, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau katakan kepada mereka kebenaran ataupun tidak kau katakan kebenaran itu, mereka tidak akan beriman. Sudah kau katakan berulang-ulang bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah yang terkutuk, dia akan pelintir, dia akan pelintir, dia akan pelintir sampai betul-betul dia terjerumus dengan logikanya sendiri. Kenapa? Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishamatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengar mereka, dan juga penglihatan mereka, ada penutup. Bagi mereka azab neraka yang sangat pedih. Tertulis, terbaca, tapi dia matanya tertutup. Dipelintir, 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 dipelintir. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Sekira begitu. Satu saudara kita gugur dari medan perang. Silakan, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muslim semuanya yang ada di sini. Ya, malam Bang. Malam Bang Regar. Sebentar ya, kita sapa dulu. Sebentar Bang ya, kita sapa dulu. Ada Bang Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Blender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu ceria ya, selalu semangat. Oke. Izin teman-teman ya, ini kan tema pinggir jurang nih yang lagi kita bahas. Izin kalau bisa dikencangkan tap-tapnya ini karena pinggir jurang ini loh. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Saya kasih kesempatan untuk Bang Aldaus, sekali lagi Bang Aldaus yang lagi menyimak dari tadi di bawah. Silakan kirim permintaan Bang Aldaus, nanti kita naikkan. Ini ada Bang Gareng, ini agamanya apa? Sama WIM ini agamanya apa nih? Bang Gimbal juga ini agamanya apa? Coba yang bertiga di atas komal ini buka mute-nya dong. Regan ya Kristen. Bentar lah ya, sabar lah. Ini ada mungkin Kristen juga bertiga nih. Tapi kalau nggak jawab izin saya turunkan ya. Nanti pecah piring blender lagi. Oke, saya anggap mungkin salah tekan. Bang WM Kristen atau Muslim agamanya Bang? Oke, izin turunkan ya Bang ya. Bang Gimbal ini agamanya apa? Oke, silakan lanjut Bang Regar. Silakan. Regan silakan. Buka mikrofonnya silakan. Selamat malam Bang Suma. Iya Bang, iya Bang. Saya ngikutin nyimak dari tadi juga, jadi mau nanya nih, Abang selalu mengatakan bahwa Alkitab dipelintir dan dibegitu. Setahu saya itu banyak yang sebenarnya tuh dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab juga Bang. Jadi apakah boleh dikatakan dipelintir sementara banyak riwayat, tulisan dan segala yang ada di dalam tuh dikatakan diambil dari Taurat dan Alkitab. Ya, mohon dijelaskan Bang gitu. Iya, baik abangku, baik. Jadi berbicara tentang adanya kesamaan. Kalau kita temukan nih dalam dialog lintas agama di mana Kristen mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Al-Quran diwahyukan oleh Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan keadaan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil. Lalu Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Al-Quran ini
adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang datang kepadamu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat suci Quran datang menjelaskan tentang Torah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada sisa-sisa Torah di dalam terjemah yang saudara pegang, lalu Anda temukan sama dalam Al-Quran, itu karena pencipta langit dan bumi mewahyukan tentang isi Torah itu dalam bahasa Arab ke dalam Al-Quranul Karim yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu biasa, abangku. Nah, terkait yang tadi yang saya katakan dipelintir, saudara kita yang tadi yang kita kasihi itu, yang memelintir kemudian isi dari Bibelnya sendiri. Di situ Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dia tidak mau mengaku kalau Yesus itu yang digantung, kalau Yesus itu terkutuk, kalau Yesus itu mati dalam keadaan kutuk. Nggak mau dia, berat untuk diakui. Makanya saya katakan dipelintirnya kemudian Bible-nya sendiri. Begitu, abang. Baik Bang. Tapi maksudnya kalau dalam konteks terkutuk itu memang dalam kitab-kitab terdahulu pun dikatakan dia akan dicambuk, didera, dan ya digantung, yang dikatakan terkutuk betul. Tapi bukan bahwa kita menyembah orang terkutuk, Bang. Itu sebenarnya tidak. Saya melihat begini, sebenarnya tuh kaum muslim itu cuma mengakui, hanya mungkin malu-malu aja untuk mengakuinya. Karena memang ada beberapa perbedaan bahwa dia tidak dilahirkan dan menjadi manusia. Itu yang sebenarnya perbedaannya tuh di situ. Padahal rayakan aku dalam surat Maryam kan bilang apa? Hari kelahiranku, hari kematianku, dan hari kebangkitanku. Itu kan itu jelas-jelas wafat dan bangkit, Bang. Bagaimana? Iya, bangkit itu dari kematian, bukan bangkit dari pingsan. Bangkit itu ketika berbicara mengenai surah Maryam, itu betul-betul berbicara tentang kebangkitannya di hari kemudian. Bukan bangkit dari penyaliban, enggak. Itu bahasa yang jelas berbicara mengenai 3 fase dalam kehidupan manusia. Sama seperti Nabi Yahya di data ayat 15-nya, sebelum ayat 33 itu. Semoga diberkahi aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Bangkitkan kapan? Ya pada saat hari kiamat sudah selesai. Manusia semua dibangkitkan dari kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Jadi kalau saudara mengatakan kita berbeda dari segi kelahiran terkait dengan oknum ini, ya itu betul. Memang kita berbeda. Justru karena itulah kita berdiskusi untuk mencari ilmu, memberikan edukasi pemahaman. Yang kita sedang bahas di sini, di dalam ajaran agama Islam, abangku, yang mati, yang dikutuk itu, yang kekal mati, kekal di neraka itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang mati terkutuk itu adalah sembahan saudara. Memang berat. Memang berat, saya pun tak terima gitu loh. Tapi mau kayak mana? Ada tertulis dalam Bible kayak begitu. Yang sesungguhnya pun aku tak terima, saudara-saudara Kristenku, kok bisa dikatakan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nah sekarang permasalahannya adalah dalil yang dituliskan oleh Paulus. Apakah itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Yang Paulus katakan bahwa Yesus mati di atas tiang salib dengan jalan menjadi kutuk. Ini fitnah atau firman Tuhan? Kalau saya pribadi ini fitnah. Kenapa ini fitnah? Karena Paulus sendiri yang menorehkan sebelumnya di data 10-nya di Galatia 3 itu. Apa kata Paulus? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu kata Paulus. Jadi yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Torah.
Yesus melakukan, bukan? Ya, Yesus adalah hamba Tuhan yang taat melakukan hukum Torah. Terus kenapa Paulus mengatakan Kristus yang menebus kemudian orang-orang di luar Yahudi dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk? Ini firman Tuhan atau fitnah? Karena keadaan ini memaksa kita untuk terima. Karena tertulisnya begitu. Ku baca ulang Bang ya. Kristus telah menebus kita. Kita di sini Kristen, karena kami tidak. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katara dalam bahasa Yunani. Nah, bagaimana dong? Ternyata Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi berkah? Bukan. Menjadi selamat? Tidak. Menjadi kebenaran? Tidak. Tapi menjadi kutuk. Ini berat. Cuman saudara Kristen tidak menyadari kebanyakan. Coba dengan seksama dipelajari Bible itu. Yesus mati karena berkah atau Yesus mati karena kutuk? Yesusnya mati dengan jalan kutuk. Sudah begitu, dilegalkan pula tuh sama Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok sampai segitunya ya Allah? Siapa orang ini? Pak Bombom? Kan bukan. Bang Suma? Kan bukan. Lalu siapa? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Sebelum saya, maaf Bang, saya mau... Ya, silakan saudara, silakan. Saya mau nanya satu dulu. Apakah Isa itu adalah Yesus menurut ajaran teman-teman Islam? Itu satu pertanyaan. Kalau dulu. yang lahir abangku tanpa ayah, diberi hikmat kenabian dan dia adalah nabi rasul kepada kaumnya Bani Israel, ada tertulis di dalam kitab saudara, yes, Isa adalah Yesus alaihi salam, atasnya keselamatan. Tetapi kalau berbicara mengenai Kristus yang keluar dari kubur, yang digantung di salib, itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Dan solusinya di mana? Menurut kami Islam, seketika kami belajar Bible, solusinya di mana? Rupa-rupanya sebelum penyaliban, sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang muncul di Pulau Patmos, sebelum ada yang muncul kepada Ananias, dan ketika ada orang ke Damsyik, lebih dulu Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada sibilisisis yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itu solusinya tuh. Itu solusinya, Bang. Oke, kalau memang sama berarti gini, Bang. Dalam Al-Quran dikatakan satu orang dalam Al-Quran yang ditulis suci adalah hanya Isa. Itu digaris bawahi dulu. Ketika dengan latar belakangnya lahir tanpa ayah dan dia adalah yang membawa banyak mujizat dalam tulisan dalam Al-Quran. Oke, itu satu. Yang kedua, mengenai terkutuk. Itu dalam perjanjian lama itu dituliskan bahwasanya zaman Nabi Nuh itu anggap aja kiamat. Jadi dari situlah firman Tuhan turun mengatakan bahwa saya tidak sekali-kali membinasakan lagi umatku, tapi saya akan menyelamatkannya. Dalam perjalanan waktu dia akan menembusnya sendiri dengan segala siksa dera dan penderitaan yang sampai terkutuk itu karena pelanggaran manusia. Datanglah Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Begitu Bang. Jadi kalau soal yang pertama tadi, dia adalah suci, itu hanya ada satu loh kata yang mungkin dalam Al-Quran dikatakan manusia suci, hanya Isa. Yang tadi saya garis bawahi mungkin sama, yaitu harus diakui dulu di situ. Makasih. Oke, baik saudaraku. Jadi Al-Quran memang betul menyatakan Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang suci. Betul. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Memang Yesus itu hamba yang suci, kudus. Betul. Oleh karena itulah kami tidak percaya kalau yang mati terkutuk itu Yesus. Karena Yesus itu manusia suci. Manusia suci kok mati terkutuk? Ini firman Tuhan kan memang kayak gitu? Di mana dalilnya Paulus mengaku menerima firman dari Elohim? Tidak ada Bang, itu murni catatan dia sendiri karena kedatangan Kristus.
Sedangkan sebelum itu terjadi, Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu yang menyesatkan. Itu dalil dan itu ada di dalam kitab saudara. Sehingga ketika kita berbicara mengenai hal ini, alhamdulillah umat Islam tidak akan kebingungan untuk menemukan benang merah antara Nabi Isa dengan Yesus. Sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang ngaku-ngaku Yesus kemudian di atas tiang salib, sebelum ada ngaku-ngaku kemudian Yesus di Pulau Patmos dan ketika di Damsyik, Yesus asli sudah menasihati Bani Israel agar waspada kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepada mereka dengan menyamar memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 24 apa kata Yesus? Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya atau rasulnya atau wakilnya akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau setelah Yesus itu tak ada di bumi, kemudian ada yang disalib, kemudian ada yang keluar dari kubur, lalu kemudian ada datang di Pulau Patmos, ada yang datang mengaku bahwa dia adalah Yesus sang bintang timur. Ya wajar toh, karena itu untuk menggenapi nubuatan Yesus asli akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Banyak orang akan disesatkan. Ya wajar kalau banyak yang mengaku pengikutnya. Jadi begitu saudaraku. Mungkin membantah sendiri klaim yang tadi dikatakan dalam surah Maryam, diberkatilah hari kelahiran dan kematian dan kebangkitan. Dan di sini tidak diakui kematiannya, itu satu poin. Dan yang kedua, klaim dalam tulisan dalam Alkitab yang mengatakan, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu akan datang. Jadi itulah yang kita tahu seperti apa pemikiran kami orang umat Kristen seperti itu, Pak. Nabi palsunya memakai nama siapa, Bangku? Dalam konteks kami tidak perlu menyebutnya siapapun, tapi itu Yesus mengatakan memakai namaku. Iya, betul? Ada yang sekarang siapa yang datang memakai nama Yesus Kristus? Nabi Muhammad gitu maksudnya? Tidak, saya tidak pernah menyebut itu, Bang. Oke, bagus. Sekarang ketika Paulus habis menghancurkan murid-muridnya, setelah itu dia memakai nama siapa untuk ngaku-ngaku Rasul, Pak? Tidak, kalau dia itu mendapat penglihatan yang ajaib dan memang saudara, emang berat abangku, memang berat. Tidak. Memang berat. Paulus itu merupakan seorang rasul yang menurut kami siapa Paulus menurut Yesus, Bang? Oh, dia dulu ahli Taurat. Enggak, menurut Yesus siapa Paulus ini? Kalau menurut Anda sebagai pengikut Paulus ini adalah bla bla. Wah, saya nggak pernah. Sekarang yang saya tanya abangku, siapa Paulus ini menurut Yesus? Oh, dari latar belakang dia tuh seorang yang jahat sih, cuma bilang ya. Menurut Yesus, abang, menurut Yesus. Menurut Yesus dia adalah penyiksa umat-umat Kristen dulu awalnya. Oh, berarti menurut saudara, menurut Yesus Paulus adalah oknum yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45, betul? Siapapun oknumnya itu. Berarti Paulus ini, mohon maaf, berarti Paulus ini adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya. Itu pengakuan Yesus. Maka wajarkah kemudian ketika Paulus jujur mengaku bahwa ada utusan iblis yang ada di dalam tubuhku? Karena Paulus menubuatkan orang yang bertobat, yang ada di angkatan jahat itu akan masuk dalam tubuhnya 8 iblis yang membuatnya jauh semakin jahat sebelum dia membunuh muridnya. Itu nubuatan. Saya kasih petunjuk Matius 12 43 sampai 45. Ada oknum yang bertobat, lalu kemudian padanya iblis keluar. Setelah iblis keluar, ternyata iblisnya itu keluar bukan untuk pergi dari orang yang bertobat ini, melainkan pergi mencari iblis-iblis yang lain. Sehingga dia masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi. Setelah masuk 8 iblis dalam tubuhnya, semakin menjadi-jadi penyesatannya. Dan Paulus mengaku
aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggoco aku. Sebenarnya kalau kita melihat di situ dikatakan seorang, di original teksnya itu tidak ada kata seorang, tetapi dikatakan sebagai utusan iblis, tidak dikatakan sebagai seorang, tapi utusan iblis. Itu Bang. Malaikat. Kalau saya fokus ke yang dua tadi Bang, itu tolong ini gak nyambung, karena setelah dalam Al-Quran dikatakan suci, satu-satunya yang dituliskan dalam surah itu suci. Kedua, Bang Juma itu menolak atau membantah sendiri klaimnya bahwa berkatilah hari kelahiranku sebagai manusia, iya, suci. Kedua, matianku yang tadi dianggap tidak mati, dan kebangkitan itu harus agak lebih dalam penjelasannya biar diterima itu, Pak. Coba. Oke, saudaraku, baik. Dengarkan saya pelan-pelan. Pelan-pelan saya bicara nih. Kalau Anda mengakui bahwasanya Nabi Isa itu suci, maka Anda pun harus mengakui bahwa Nabi Isa itu diberkahi dimanapun Nabi Isa berada. Kita harus jujur nih. Kami harus mengetahui nih, apakah saudara saya jujur mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah manusia suci, dan Nabi Isa, menurut Nabi Isa, dia dimuliakan oleh Allah, dia diberkahi oleh Allah dimanapun Nabi Isa berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku, Nabi Isa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Karena Nabi Isa manusia suci, diberkahi dimanapun saja berada, maka mustahile yang terkutuk di atas salib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Saya bukan menjilat ludah saya, enggak, atau membantah dalil saya, enggak. Tak ada alat di dalam diri Anda yang bisa menangkap penjelasan saya. Nabi Isa suci, kalau begitu dia tidak terkutuk. Nabi Isa diberkahi dimanapun berada, kalau begitu dia tidak terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk ini? Di Islam iblis, di Yahudi iblis, di Kristen Tuhan, betul? Betul Bang? Bukan, kalaupun dikatakan itu karena dia menanggung, dia turun ke bumi untuk menebus manusia dengan jalan gantung salib, di mana dengan jalan menjadi apa Bang? Iya, yang dikatakan terkutuk harus gantung di kayu salib, ya terkutuk orangnya digantung. Berarti betul Anda menyembah manusia yang mati dengan jalanku. Iya, menebus kita yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Zaman Nuh itu udah dibasmi semua. Sudah dua orang yang mengaku Tuhan tidak akan sekali-kali untuk kalau menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Adapun alasannya menanggung dosa, membayar dosa, membebaskan dosa, itu urusan belakang. Yang pasti Anda adalah penyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Manusia yang mati dengan jalan kutuk itu bukan di surga tempat kembalinya, tetapi di neraka. Kalaupun benar dia menanggung dosa-dosa Anda, dia tanggungkan kemana? Ke surga atau ke neraka? Tetap aja ke neraka. Maka muncul pertanyaan demi ilmu. Apakah yang menanggung dosa-dosa ini ke neraka ini orang suci atau iblis? Karena dosa tempatnya neraka, bukan di surga. Ketika seluruh dosa dilimpahkan ke pundak Yesus, kemana Yesus membawanya? Surga? Mustahil. Lalu kemana? Ke neraka. Pertanyaan kedua muncul. Siapa yang ke neraka? Tuhan atau iblis? Alhamdulillah saudara, Anda sudah mengakui bahwa yang mati di salib itu mati dengan jalan kutuk, dan itu adalah sembahan saudara. Oke, thank you. Gila kali dikutuk tuannya, mampus kali kita bah. Tuan, aduh, mancur bah. Sahabat barakallah. pemahamannya dangkal, maaf.
Gantian lagi ya Bang Regar ya. Ini ada teman-teman Kristen, ada Toba sama Julius. Selamat Ya, malam Bang oh. Toba sama Bang Julius. Like Toba, dibuka mikrofonnya Like Toba. Toba Marhian. Ito Kak, like ini. Udahlah, like Ito lah. Like dengan Ito. Oke, Bang Julius saja. Silakan Bang Julius. Apa yang mau ditanggapin? Silakan Bang. Ya, Bang, aku ini kan orang awam ya. Aku nggak tahu tentang masalah agama ya. Cuman aku mau tahu maksudnya. Apakah kita ikut agama sesuai keyakinan abang itu? Apakah kita masuk surga? Gitu. Maksudnya kita itu selamat apa tidak? Gitu. Islam itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu di surga, bukan di neraka. Kalau yang di neraka itu terindikasi pengikut Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu terindikasi penyesat. Di mana dalilnya? Matius 24, 23, 24. Kristus adalah penyesat yang menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi pengikut Kristus indikasinya neraka. Tapi kalau Islam itu selamat. Selamat itu di mana? Ya surga. Begitu Bang. Oke, baik Bang ya. Ya. Jadi kesimpulannya Bang ya, bahwa orang yang tidak beriman di luar Islam atau tidak beriman kepada Allah atau intinya di luar Islam tidak memiliki tempat kekekalan atau hidup yang kekal atau yang disebut kata sehari-hari bahwa surga. Benar nggak Bang kesimpulannya itu? Betul. Di luar damai sejahtera, neraka. Ya Bang. Nah, jadi berarti seluruh agama di muka bumi ini di luar Islam masuk neraka. Benar nggak Bang? Iya. Pandai ya Bang ini. Ya udah. Berarti ya abang ini memang pintar, tapi pintar menampar muka sendiri. Maksudnya gini Bang, saya kan udah mempelajari semua para kitab. Oh, orang pintar tadi, Bagaimana tapi mungkin? berbohong kayak Paulus ngaku awam, bodoh gitu ya. Oh, cara-cara Paulus gitu maksudnya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk abang yang pintar tapi pura-pura bodoh. Nggak apa-apa Bang. Lanjut. Nah, gini Bang, maksudnya gini. Ya, ternyata saya udah jujur ya, dan dia sudah jujur ya, bahwa dia udah mengatakan sendiri teman-teman bahwa dia itu mengklaim bahwa seluruh umat di muka bumi ini, seluruh agama-agama di muka bumi ini yang tidak beriman intinya di luar Islam berarti semua masuk neraka. Ya itulah. Jadi teman-teman di bawah kalian harus tahu bahwa manusia di muka bumi ini, bangsa yang paling diberkati di muka bumi ini dari zaman sampai ke zaman, dari manusia pertama sampai sekarang itu adalah orang-orang Israel ya. Di dalam kitab-kitab semua mengatakan bahwa ya dia itu adalah bangsa pilihan. Dia di dalam Al-Baqarah 47 dan Yunus 90 mengatakan bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah ya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, kalian dengar semua ya. Ya, bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa orang-orang pilihan itu masuk neraka? Bayangkan ya. Tadi saya ambil jujur-jujurannya aja. Ternyata mereka mengatakan hal itu. Bagaimana kita bisa percaya seperti apa yang mereka katakan ini? Coba bayangkan, kita bisa membedakan bahwa Tuhan mereka dan Tuhan yang orang-orang benar itu berbeda. Ya, bayangkan mereka mengklaim bahwa orang-orang Gejala Yahudi awalnya juga seperti percaya apa kepada itu? Yahweh masuk neraka. Oke. Itu aja Bang, aku udah mendapatkan kesimpulan. Menurut Oke, Bang. Anda, Al-Quran mengatakan Bani Israel orang selamat. Anda sendiri Bani apa? Bang, aku tidak berbicara tentang apa-apa, tapi aku mengatakan kepada semua umat. Iya, Al-Quran Ya, mengatakan semua umat. Bani Israel orang yang selamat. Nah, Anda sendiri Bani apa Bang? Ya. Bani guguk, paman, guguk. Aku bukan di Israel Bang, tetapi aku tadi Oh, mencari- berarti Anda nggak mencari selamat. kebenaran. Iya, aku Berarti mencari Anda nggak selamat. kebenaran di situ. Ini tak kasih dalil, Saudara Julius, yang adalah orang cerdas tapi pura-pura blow on menurut pengakuannya. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancanganku? Rancanganku adalah Kristen. Rancanganku adalah damai sejahtera, Islam. Dan bukan rancangan kutukan. Penyembah orang yang dikutuk, bukan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya kembalikan kepada saudaraku yang pintar tapi pura-pura blow on. Menurut Tuhan, berdasarkan dalil Yeremia 29 nomor 11, yang dirancang Tuhan untuk manusia itu adalah rancangan damai sejahtera yang adalah shalom, yang adalah Islam, atau rancangan pengikut Kristus. Jujur. Ya jujur ya, kita jujuran ya di sini ya teman-teman di bawah dengar ya. Ya, aku di sini ya. Tadi dia tidak menangkapi apa yang saya tanyakan dia. Saya di sini tidak mengakui bahwa saya itu masuk neraka, masuk Islam, masuk surga ya. Bayangkan ya. Cuman saya mau olah dia aja. Dia berani mengklaim bahwa umat-umat pilihan Tuhan dari zaman ke zaman bangsa itu dikatakan bahwa pilihan Tuhan. Kok masa dia mengklaim bahwa bangsa itu juga masuk neraka? Berarti kesimpulannya apa yang diajarkan oleh pada dirinya itu datang dari mana? Saudara, Bayangkan, pertanyaan saya, rancangan Tuhan berdasarkan Yeremia 29 nomor 11 itu rancangan shalom atau rancangan Kristen? Jawab. Iya, aku jawab ya. Aku nggak perlu lama-lama gitu aja ya. Aku mau mencari kebenaran di situ aja. Aku tahu bahwa ternyata Baik, ternyata saudara aku baru Julius tahu. yang pintar sekali. Mungkin di sini bukan kelas abang. Silakan abang mencari kelas malaikat. Malaikat mungkin butuh pengajaran dari Anda yang pintarnya bukan main bodohnya ya. Masya Allah, luar biasa. Silakan sahabat untuk dinaikkan lagi saudara kita Kristen yang mau diskusi. Siap Gurunda. Silakan teman-teman Kristen typing ya. Ini Toba dari tadi naik tidak ngomong, sekali lagi dipanggil. Bang Toba silakan dibuka mikrofonnya. Kalau Kristen silakan ngobrol-ngobrol santai sama Bang Zuma. Yang Kristen typing aja di bawah ya. Saya Kristen Bang, naikkan saya. Saya menyembah Tuhan yang terkutuk gitu. Boleh kalau kayak gitu. Ada Trian, Bang Trian, selamat malam. Kristen atau Muslim Bang? Panggilan kedua untuk Bang Trian. Agamanya Kristen atau Muslim? Awas diteriakin lagi nanti. Hoi! Udah ku bilang kalau mau berperang mau pedang kau. Oke, Bang Roni, selamat malam Bang Roni. Kristen atau Muslim Abang? Selamat malam Pak Zuma, saya Kristen Pak. Oh iya, selamat malam Le. Selamat bergabung, silakan Le. Malam saudara, salam kenal. Ini mohon maaf sebelumnya, kita ini diskusi tentang apa ini? Membahas agama Kristen atau Dua-duanya abangku. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Kitabnya Yahudi juga di Kejadian 3 nomor 16 yang terkutuk itu iblis. Tapi di Kristen Paulus mengatakan Kristus itu mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti ketika Anda menyembah Kristus yang digantung ini, berarti sebahan Anda mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Islam yang mati dengan jalan kutuk itu iblis, Bang. Begitu juga kitabnya Yahudi yang digantung yang disalib itu juga yang dikutuk juga itu adalah iblis. Kenapa di Kristen justru yang disembah adalah yang dikutuk gitu, Bang? itu mungkin keliru bapaknya. Kita itu Ya, mungkin. Silakan, mengimani Bang. itu ya bukan kita berdialog seperti ini ya. Kita sudah dari kitab-kitab. Maksudnya dari kitab saya Alkitab itu sejarahnya memang sudah ada Pak dari zaman kuno Pak Zuma. Iya, Dari sejarahnya zaman-zamannya. bahwa kitab itu mengajarkan pengikutnya untuk menyembah kepada dia yang mati terkutuk di atas salib, Bang. Kalau bolehkah saya Boleh, berai? boleh, boleh. Kalau dalam ajaran saya itu Pak, bagaimana ya? Saya juga bukannya terlalu hafal tentang namanya religi atau agama.
Tapi memang kalau di agama kita itu memang sempurnalah Tuhan itu. Karena di ajaran saya itu pribadi, kita Kristen itu Tuhan itu 100% bisa jadi manusia, 100% bisa jadi Tuhan. Menurut reinkarnasinya atau ininya yang dia mau gitu, Pak. Tapi mungkin menurut saya itu beda-beda, Pak. Memang semua tujuan agama itu gak mungkin lah ya kalau satu agama satu Tuhan, satu agamanya lagi satu Bunda kan. Tapi kan perbedaannya atau perwujudannya mungkin beda-beda. Kalau dalam Buddha berbentuk kayak macam kuil, namanya tempat agamanya. Kalau di Muslim ya tempatnya namanya yang kayak tulisan Arab itu kan gitu. Nah kalau kita itu, saya bilang itu patung Tuhan Yesus Kristus itu enggak bisa di monopoli atau di ini dia, karena memang bukan cuman kita aja yang berdebat ini, bahkan dunia sudah mengakuinya kalau Tuhan yang disalib itu Tuhan Yesus, bukan malah yang Bapak bilang tadi iblis begitu. Bukan abang, bukan. Saya nggak mengatakan bahwa yang disalib itu iblis, enggak. Saya mengatakan. Tapi tadi Bapak bilang roh yang terkutuk gitu, maksudnya itu gimana? Ya oke, saya ulang lagi. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Yahudi yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang disembah adalah yang terkutuk. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Kalau di Islam dan Yahudi yang dikutuk itu adalah iblis, kalau di Anda yang disembah itu yang dikutuk. Itu dalil, Bang. Galatia 3 nomor 13, Kristus. Ini Kristus siapa? Tuhan Anda kan, sembahan saudara kan. Kristus telah menebus kita. Kita di sini kan Kristen, pengikut Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu pengakuan Paulus. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa orang yang digantung ini? Yesus. Kenapa dia menurut Paulus terkutuk? Nah, orang yang digantung terkutuk ini yang adalah Yesus berdasarkan dalil itu adalah sembahan saudara. Berarti saudara menyembah orang yang terkutuk. Sekarang pertanyaannya, yang mengutuknya siapa? Kan Tuhan. Nah sekarang yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau iblis? Susah ya Pak ya kalau cerita yang berbeda ini Pak. Barakallah Bang Kadirov. Iya enggak, saya berbicara Bible Anda menjelaskan begitu. Nah sekarang di dalam pengakuan Tuhan berdasarkan Bible kan banyak tuh. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ulangan 21 nomor 22 23. Itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus Pak. Itu perjanjian lama yang Bapak kutip, bukan perjanjian baru. Itu kitabnya Yesus atau bukan Abang? Yang saya tanya itu yang Bapak kutip itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru Pak. Iya, perjanjian lama itu kitabnya Yesus atau bukan Abang? Itu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia atau lahir ke dunia berwujud sebagai manusia. Iya, maksud saya yang Anda katakan itu perjanjian lama itu memang kitabnya orang Yahudi. Yesus punya kitab itu abangku, itu kitabnya Makanya Yesus. dalam kitab saya itu Pak, saya memang nggak terlalu ini begitu kalau gereja. Tapi kalau namanya itu kan ada itu, kalau nggak salah saya mengingatnya itu dalam kitab saya itu ada tertulis di Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia rela menurunkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Di mana itu dalilnya Bang? Nggak ada itu. Di Yohanes Pak. Kalau nggak salah saya di Yohanes Pak. Makanya saya itu Pak memang belum terlalu ini Pak. Tetapi Pak begini nggak Pak. ada dalilnya begitu. Bukan begitu. Maksud saya begini Pak. Bang Ronei, izin Bang. Nggak, dengar dulu Pak. Kita ini memang awam. Saya tahu Bapak itu paham agama, tapi agama orang lain yang Bapak pelajari, bukan agama Bapak sendiri.
Begitu loh. Asal berdialog selalu agama Kristen yang Bapak bahas, bukan agama Ini Bapak agama sendiri. Ya saya itulah kita membahas Pak. dua Kita itu orang agama Kristen yang itu Pak, ada hukum kasih. kasih Gitu, apa Pak. itu? Kasih sengsara, kasih sesat. Hukum kasih itu neraka. Pak begini loh Pak, kalau perumpamaannya nggak usah heran. apabila Itulah kebetulan ditampar Suma. Woi, Berapa kali Makasih, salah kan, berusaha. woi. Bising. Udahlah Pak, Bapak itu sama Nggak ini usah TV heran. aja Kalau kalah. memang Jadi para botol saya ini semua. cuma Selamat malam. Izin ya, saya Selamat malam turunkan. Cuma. Malam. Selamat malam. Malam. Ya. Aku mau tanya Tuhan mana yang kau Jumat sembah? Baca An-Naml 91 Tuhan negeri Mekah. Oke. Al-Quran ditujukan buat siapa? Baik. Baca si surah itu untuk satu-satu, penduduk satu-satu, Mekah Bang. dan negeri sekelilingnya. Satu-satu, Bang. Jadi Satu-satu. Tuhan di Alkitab adalah Tuhan Allah Israel. Jadi Oke. kamu harus belajar tentang kitabmu. Kalau Suma Ya. kan Upahmu sebagai orang bertakwa. udah woi, Apa tidak udah. perempuan montok. Woi. Jadi jangan kau bahas Alkitab kitabmu. Udah, kau bertanya mau apa kau ini? Udah biar dijawab, woi. Sekali. Kenapa kau Udah. suka? Jadi gitu cuma. Coba jawab dengan Jangan main Al-Quran. keroyok, jangan main keroyok. Coba Ini kayak jawab dengan settingan ya. Al-Quran, Yang jangan satu bahas dia Alkitab, Coba jangan gini, lompat ya. pelan-pelan. Jadi kamu selalu membahas bahasa Alkitab. Kita berdebat soal kitabmu saya jawab. Kamal manusia ini bukan kandang babi. Ngoceh aja kau dari tadi. Perasaan cocokologi. Ya. Allahu Akbar. Blender jadi moderator nggak yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir, yang ketawa. Izin satu-satu ya teman-teman Kristen. Coba kalau naik itu ngomong satu-satu, jangan bicara sendiri. Gimana? Kalian kalau main catur sendiri, berdua lah main catur. Os, jadi kan aku mau os biar ku tembak yang bandel-bandel os. Oke. Ini ada Bang Medi. Selamat malam Bang Medi. Silakan dibuka mikrofonnya, Bang Medi. Kristen atau Muslim agamanya Bang? Udah tuh Blender. Ada Bang Jimmy juga. Silakan dibuka mikrofonnya. Teman-teman yang Sabar ya, dikeroyok nggak apa-apa, sabar ya. Cuman yang host, yang moderator tolong diblokir yang ketawa-ketawa di bawah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. berarti cuma Bang Leomart yang Kristen ya. Silakan Bang Leomart. Ngomong pelan-pelan Bang ya. Ada Pak Guru nih, Pak Guru Marwoto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Ya, silakan Bang. Gini. Sedikit saya luruskan 1 menit aja terkait dengan Al-Quranul Karim, Tuhan negeri Mekah. Di dalam kitabnya orang Yahudi disebut begini, terkait dengan Tuhan, dialah Tuhan semesta alam. Di dalam Hosea 12 nomor 5, Tuhan semesta alam. Apakah Tuhan semesta alam adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Nah, itu pertanyaan sederhana. Jadi Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri manapun. Karena dia adalah Tuhan semesta alam. Jadi kalau dikatakan saudara kami non-muslim, Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan untuk negeri Mekah saja, berarti Tuhan Israel, Tuhan untuk orang Israel saja. Sedangkan Al-Quran mengatakan Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa muncul ada dalil Tuhan negeri ini? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu menyembah berhala-berhala. Sedangkan berhala adalah bukan Tuhannya Mekah. Tuhannya Mekah itu adalah pencipta langit dan bumi. Semoga saudara punya perangkap yang bisa menangkap penjelasan saya. Silakan. Mute-nya dibuka Bang Leo. Nanti diteriakin lagi Bang Leo. Jangan. Oh, jangan. Ya, saya mau bahas apa ini ya? Soalnya saya udah nggak percaya sama agama-agama sih. Mahatiminya. Soalnya apa ya, Suma ya,
selama saya hidup saya nggak pernah dapat bukti sih. Salah satu orang gitu kayak gini ya, setiap agama kan selalu mengklaim punya Tuhan yang benar, ada surga neraka. Tapi saya nggak pernah dapat orang yang udah meninggal terus hidup kembali, terus dia ngomong gini, oh ini Tuhan yang benar, ini agama yang benar, ini yang harus kita pilih. Nggak ada sih, semua kan hanya doktrin sama imannya aja. Dan itu fakta sosialnya, itu fakta yang terjadi secara logik. Kenapa Anda nggak percaya lagi agama Anda Kristen? Alasannya? Semua agama, saya udah Iya, semua agama kan memang tadinya Anda bukan Islam, tadinya Anda Kristen. Kenapa saudara tidak percaya Kristen lagi? Karena ya, kalau di Kristen salah satu contoh ya banyak juga pendeta suka bohong gini gitu, ritual-ritual agama semua dibuat oleh manusia. Setelah saya pelajari Muslim sama juga, ini nggak ada beda-bedanya, ini beda 11-12. Terus saya berlogika gini, ada benarnya juga, ngapain juga beragama? Orang kok belum pernah ada mati terus hidup lagi, terus dia ngomong gini, oh ini Tuhan yang benar, ini surga, ini agama yang harus kita imani. Ya dasarnya ternyata semua hanya doktrin, imani aja. Oh, kalau misalnya dalam kelas ada ujian, Bang, terus kunci jawabannya disertakan bisa. dengan soal. Gini Bang Sema, nggak bisa kasih analogi seperti itu, sesuatu yang sakral ya. Yaudah, Anda dibawa aja dulu, Anda istirahat di bawah. Ya, oke. Anda di bawah, Anda dengan cangkul, silakan Anda mencangkul. Jadi bumi ini, tempat kita hidup itu tempat ujian. Makanya kita itu diberi kehendak bebas. Jadi pada diri manusia itu yang pertama, manusia itu adalah makhluk intelektual, punya kecerdasan. Dengan kecerdasan manusia itu, jangankan kemudian melakukan penemuan, membantah Tuhannya pun bisa. Karena kecerdasannya, karena kesombongannya, dia membantah adanya Tuhan. Padahal dulu dia ganteng, sekarang dia keriput, giginya udah mulai tinggal satu-satu. Dia tidak sadar itu kalau itu adalah panggilan alam kubur. Tapi dia sombong. Untuk apa beragama? Tuhan itu nggak ada kok. Nggak ada orang yang pernah mati lalu keluar dari kubur. Ya Anda aja yang mati baru keluar dari kubur. Alam semesta ini tempat ujian. Manusia itu pertama diberi kehendak bebas, diberi kemampuan intelijensi, ada insting kemanusiaan sebagai pemimpin, utamanya memimpin dirinya. Yang kedua, manusia diberi kehendak bebas, pilihan. Dia bisa beriman, dia bisa kufur. Itu hak mutlak yang menjadi hak manusia. Apa itu keadaan ini? Ada. Manusia itu pintar, manusia itu cerdas, manusia itu bisa berpikir. Dan yang kedua, setelah dia mampu berpikir, dia bisa memilih antara kufur atau dia beriman. Nah, yang ketiga, kodrat manusia itu diuji. Dunia ini ujian. Sikit-sikit ujian. Belum apa-apa anak minta beli motor. Ujian. Belum apa-apa istri sakit. Ujian. Belum apa-apa sakit. Itu ujian. Maka setelah diuji, apakah manusia ini menggunakan tingkat intelijensinya untuk mendudukkan perkara kemana hendak ia pergi ketika ia sakit? Ke dukun atau ke rumah sakit? Itu keadaan, tidak bisa tidak. Jadi yang namanya ujian tidak mungkin disertakan kunci jawaban. Kalau misalnya ada orang mati, dia misalnya Islam, meninggal dunia, lalu kemudian keluar kepalanya dari kubur. Saudara-saudara sekalian, jangan kau beragama di luar Islam, karena di alam kubur ini ku tengok orang-orang di luar Islam semuanya menderita. Maka tak ada lagi orang yang berpikir untuk menelaah kemudian kebenaran agamanya dan keyakinannya masing-masing. Semua orang akan menjadi binatang. Kenapa? Yang tunduk kepada keadaan. Kambing tidak pernah menggantikan makanannya dengan makanan soto Betawi. Bosan makan rumput, besok mau makan bakso deh. Nggak ada itu, nggak ada. Tunduk pada keadaan. Nah, ketika kemudian ada orang berbicara dari kubur, misalnya orang yang sudah mati bangkit dan berbicara, yang benar adalah agama Islam, yang tidak benar adalah agama Kristen.
maka tak ada lagi yang mau beragama Kristen, semuanya Islam. Lalu buat apa kita dikasih tingkat intelijensi? Buat apa kita dikasih hak milih kalau begitu? Berarti bukan lagi iman. Itu sudah bukan iman lagi, karena kita sudah tahu. Yang dikatakan iman itu tidak melihat tetapi meyakini. Itu iman. Dia keluar dari agama Kristen karena di Kristen ada pembohong, ada pendusta. Ya, mau kemana dia itu? Nanti dia keluar dari rumahnya itu karena di rumahnya banyak pembohong. Keluar lagi dari kantornya karena di kantornya banyak pembohong. Inilah orang yang tidak sehat akal. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Maunya dia tetap aja di Kristen, baca Bible dengan seksama, pelajari Bible dengan sungguh-sungguh. Gunakan akal sehat menelaah isi Bible untuk mendapat petunjuk, bukan doktrin dan dogma. Malah keluar dari sana dengan menghina para pendeta dan pastor. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kalau di Kristen minimal jatuh, tapi tidak ketimpa tangga. Bisa dia belajar Bible, menemukan kebenaran di dalamnya hingga sampai kepada hidayah. Begitu Cak Kangkung. Silakan saudara-saudara yang lain. Siap. Izin sapa dulu, ada Bapak dosen Kristologi yang lebih tinggi ilmunya. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru Suma. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya yang ada di atas dan di bawah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat abangku. Alhamdulillah, amin. Oke, izin saya sapa, ada Bang Ratno Fernandes. Selamat malam Abang Ratno. Agamanya apa Bang? Silakan dibuka mikrofonnya. Bang Ratno, selamat malam. Awas, panggilan ketiga bahaya nih. Bang Ratno, panggilan terakhir. Hei! Sudah kau bilang. Itu juga kode juga buat tetangga saya supaya bikin kopi. Oke, Mbak Hana, Ito Hana, wadah Ito Hana Sianiparin. Selamat malam Ito. Selamat malam. Ya, silakan Ito cantik, silakan. Saya izin bertanya, boleh? Boleh. Silakan. Pertanyaannya bagus. Mode lembut. Mode lembut. Saya bisa dibesarin open cam nggak? Boleh. Tolong dibesarin. Silakan. Sabar ya. Iya. Saya mau tanya, Bang Juma yang terhormat. Iya. Dalam Sahih Bukhari 4414, benar nggak ini kira-kira kisahnya? Telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Usfayah Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dan Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Dalam QS Al-Azhar 51, saya Aisyah berkata, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda.
apa yang saudari ini pahami di situ? Ya, ya Bang Juma yang terhormat. Iya. Apakah di situ benar? Apakah itu boleh digauli istri yang udah dicerai? Lalu boleh digauli siapa yang kamu kehendaki? Di mana dalilnya boleh kau menggauli istri yang kau ceraikan, mana? Tadi yang saya baca. Di mana itu tertulis? Di situ justru dikatakan bahwa Al-Azhar 51. tidak ada dikatakan menggauli istri yang sudah dicerai, nggak ada. Nggak ada dalilnya kayak gitu, Ibu. Kok bisa ya? Tapi oke, aku baca lagi. Apa aku salah baca kali ya? Mungkin. Ingat ya, di situ di hadis itu ada kemudian Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin siapa nama bapaknya itu? Bin Al-Awwam kalau nggak salah. Itu dalam ilmu hadis ditemukan dia sebagai orang yang buruk hafalannya. Itu jelas itu. Jadi di situ kemudian dikatakan Aisyah, lalu kemudian Urwah bin Az-Zubair, lalu Hisham bin Urwah. Itu hafalannya buruk. Nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menilai pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai hal yang mutlak. Lagi pula, hadits yang Anda baca itu tidak sesuai dengan apa yang ada di original teksnya. Anda mengatakan Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan, itu nggak ada. Kok aneh ya? Izin Pak Bang Zuma terhormat. Tapi yang saya baca ini Sahih Bukhari 4414. Iya. Ini berarti yang mana di situ yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan? ini keterangannya aku baca lagi ya. Ya, silakan. Ya. Saya selalu dari situ aja ya biar jelas. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh mendangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. QS Al-Azhar 51. Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat robmu kecuali cepat-cepat memenuhi keinginanmu. Sini ada Pak Juma yang dibilang kamu boleh menggauli. Itu bukan menceraikan, Gurunda. Bukan menceraikan itu, Gurunda. Salah itu dia ngomong itu. Salah terjemahannya itu. Ya, salah terjemahannya itu, Gurunda. Coba tampilkan coba bahasa Arabnya coba. Coba bahasa Arabnya yang mana yang menceraikan coba. Minhunna wa tu'wi ilaik man tasya. Yang mana di situ menceraikan? Ini kan Sahih Bukhari. Nah ini Pak, saya kan nggak bisa bahasa Arab, lalu saya baca terjemahannya. Terjemah Anda baca. Terjemah Anda baca di link lagi kan gitu. Bahaya itu. Ya, ini Sahih Bukhari 14. Iya tahu. Tapi itu kan bukan di kitab hadits Anda baca kan? Itu di link yang ada di internet kan? Iya, linknya hadis tazkiyah. Nah, sedangkan Al-Quran yang Anda kutip tadi itu adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Yang mau digauli di situ, kalau beliau mau adalah mereka yang engkau kehendaki. Tidak ada diceritakan bahwa sudah kau ceraikan. Itu nggak ada dalam Al-Quran, itu nggak ada. Oh, berarti Sahih Bukhari salah. Aku sih nanya aja. Ini Gurunda.
Botol ini Tidak, Gurunda. tidak ada diceraikan di situ. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu, bukan diceraikan di situ. Kalau maksudnya disisihkan apa, Pak Bang Joma? Ya, disisihkan itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengingini, bukan diceraikan. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya wa man ibtagait mimman azalta. Kan dalilnya kayak gitu. Fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhun wala yahzan wa yardain bima ataituhun kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allah aliman halim. Enggak ada di situ. Enggak ada kata cerai di situ, enggak ada. Istri-istri yang telah engkau sisihkan. Artinya disisihkan itu menangguhkan untuk digauli. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan untuk tidak menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka istrimu. Dan boleh pula engkau menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang kau tangguhkan. Jelas kok itu. Kalau kita merujuk ke original teksnya. Gitu. Ya. Betul ya. teman-teman. Lalu Luar biasa Gurunda. Betul Gurunda itu, betul. Oh iya, memang begitu. Betul itu Gurunda. Sesuai dengan data yang saya punya Gurunda. Jadi di situ turji itu bukan menceraikan, ditangguhkan. Makanya saya katakan dia itu modal terjemahan gitu loh. Ya kan dia nah, sekarang dia kan. Iya, kan iya Gurunda. Sekarang gantian Gurunda. Sekarang Gurunda gantian bertanya kepada si Hana, kan sudah dijawab sama Gurunda dengan bagus dan di situ menangguhkan teman-teman ya. Turji di situ menangguhkan, bukan menceraikan. Nah, ya itu salah terjemah di hadis. Ya maklum lah ya kan. Dia kan modal terjemahan. Oke, sekarang Gurunda Zuma silakan bertanya kepada Hana. Hana silakan didengarkan pertanyaan dari Gurunda Zuma supaya diskusinya bisa terdengar elegan gitu kan. Silakan Gurunda, pertanyaan Gurunda. Silakan Gurunda. Iya. Ya, dengar dulu Hana. Dengar dulu. Ya, sabar, saya boleh Hana, bertanya sabar ya. Sabar Hana, sabar. Silakan Gurunda. Iya, baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan junjungan kita masing-masing ya. Junjungan saudara kan Paulus, kalau kami adalah baginda yang mulia, baginda Rasul Muhammad SAW. Ada hal yang ingin saya pertanyakan kepada saudara saya ini. Di dalam Galatia 4 nomor 19, Paulus di situ mengaku bersalin. Bagaimana seorang laki-laki ini bisa bersalin? Coba dijelaskan kepada kami. Apakah ada yang menggauli dia dari belakang lalu hamil atau gimana? Silakan. Majang bersalin, hamil dia. Aduh, mati kita. Paulus hamil, aduh, hancur kali ya. Kenapa jadi tertawa ini? Galatia 4 nomor berapa Gurunda? Nomor 19. Saya serius. Ini berbicara mengenai junjungan kita. Paulus itu kan junjungan saudara. Oh ya, silakan. Tadi Nabi Muhammad kami sudah memberikan solusi dari kebingungan Anda. Nah sekarang kami juga bingung, seorang laki-laki bersalin, apakah dia disuntik janin atau dia operasi untuk kasih rahim di perutnya atau gimana? Karena di situ mengatakan aku menderita sakit bersalin gitu. Silakan Mbak Hana. Gampang, itu maksudnya bersalin, artinya kan bukan bersalin seperti wanita bersalin, tapi dia menggunakan majas, bahwasanya ketika dalam pelayanannya dia membuahkan anak-anak rohani, ya itu. Nah, tadi pertanyaan saya sebenarnya belum selesai. Kenapa? Jangan jawab dulu, jangan menyembunyikan sesuatu yang fatal gitu ya dengan itu kan hanya majas, itu kan perumpamaan. Kalau perumpamaan anak-anak didik, anak rohani itu murid anak-anakku itu biasa. Ini bersalin kok perumpamaan.
Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu perumpamaan apa Ya, sakit bersalin? itu maksud saya kiasan. Contohnya Kiasan gini. pula. Yang kayak gini dianggap kiasan. Kalau mau Iya, memang mengambil kiasan, kiasan. saudari, kalau mau mengambil kiasan itu kata murid atau kata anak-anak, bukan bersalin. Kenapa Murid pula? kan bukan kiasan, artinya begini, Sahabat Andre, barakallahu fiik. kan minta aku menerangkan kenapa di Iya, tapi kamu penjelasan saudari ini, di dalam bahasa Yunani Odino itu adalah menderita bersalin, dan itu hanya dialami oleh seorang perempuan. Kalau Anda mengatakan itu hiasan, Anda menganggap itu perumpamaan, harusnya bukan bersalin, tetapi anak-anakku, aku menderita karena kalian. Nah, hiasan anak-anak di sini adalah murid, anak-anak didik. Tapi ini bersalin, berarti hamil, dia hamil. Ya, jangan Siapa yang langsung menghamili Paulus Tidak sampai ada. dia bersalin? Itu pertanyaan saya, Mbak. Tidak ada data Paulus di situ hamil. Lah, mengaku Ayo dia kita dengan baca. mulutnya. Hai Ayo kita anak-anakku, baca. Galatia karena berapa kamu, tadi biar aku buka. baru mau baca, dia nggak tahu tapi sok tahu. Ya udah Gimana dong? Saya kan lupa ayatnya mana. Ayo kita buka sama-sama. Loh, gimana ini? Ya saya buka datanya. Aku bantu. Galatia berapa Galatia, sorry. Tampilkan aja datanya, tampilkan datanya Iya. aku baca. Galatia berapa tadi? Galatia 4:19. Iya. Silakan, ilmu pelintir meluncur. 19. Ya tadi, ya kan? Kita baca, makanya biar Giliran tanya kepada Islam lancar, giliran menjawab kiasan. Baru cari dalil. Silakan dibuka kameranya, Ibu Hana. Tampilkanlah, tadi berani tampilkan data kami. Masa datamu nggak berani tampilkan? Ya, tampilkan aja Hana, tampilkan datamu, silakan. Buka dulu dong mic-nya, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu, mic-nya. nih. Galatia 4 ayat 9 ayat 17 nih kita baca. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi dengan tidak tulus karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Hancur kamu. otak. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat bicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, Apa hubungannya coba? jadi ya apa hubungannya bersalin dengan apa yang Anda baca? Atau mau mundur lagi data satu sekalian? sabar dulu. Ya apa? Bolak-balik dia, naik turun dia. Coba jelaskan, coba jelaskan. Bagaimana Iya, seorang laki-laki bersalin? Coba jelaskan. Iya, artinya kan udah dibilangkan tadi, dia itu rindu kepada jemaat-jemaat yang sudah ia ajarkan dengan susah payah, dengan giat. Begitu, jadi bersalin di situ artinya dia telah banyak memuridkan jemaat-jemaat. Begitu, dan tidak ada datanya bahwa dia itu hamil. Jangan Itu bersalin itu hamil kan? Bersalin itu mengandung. Ya udah,
Apakah di satu buku misalnya atau suatu narasi, apakah contoh seperti perempuan itu seperti kupu-kupu malam. Nah, Ini apakah lain. Itu jelas Enggak. peribahasa. Tapi kalau laki-laki bersalin itu bukan peribahasa itu. Masa ada laki-laki wanita hamil? itu adalah seperti kupu-kupu malam, bukan berarti dia kupu-kupu. Lah, itu bahasa, itu peribahasa. Tapi kalau yang ini bukan peribahasa ini. Ya, itu kiasan. Jadi kan kita Aku kan sakit kalau bersalin orang dibilangnya. sekolah, Apa kek aku sakit asam urat, lambung asam. Ini bersalin. Apakah bukan ini sinyal kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi dari Kristen-Kristen di luar sana, sehingga mereka laki-laki banyak yang mencoba untuk hamil, sehingga Ya, diberkati kalau oleh pendeta di gereja. Paulus saja hamil katanya. Bu, yuk hamilin aku, Om. Ya, mana tahu kan orang baca Bible. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin. Rasul kita aja hamil. Hamilin aku, ayah. Bisa jadi kan? ini namanya sudah cari remis. Loh, kok saja remis? Beda dong. Pemahaman Al-Quran dengan Bible ini, Nabi Muhammad mana ada pernah mengaku bersalin? Nabi Muhammad. Mana mungkin kalau laki-laki tidak ada yang bersalin. Lah itu Paulus barusan. Ya udah, kalau gitu mana data yang menunjukkan Paulus itu hamil? Coba berikan Ini saya. bersalin itu apa? Ayo teman-teman, bersalin itu apa? Bersalin adalah orang yang mengandung ingin melahirkan. Maafkan saya yang Mbak, itu tertulis di Bible, bukan saya mengada-ngada. Ya nggak apa-apa, tapi kan pengertian kamu yang serendah itu, ya saya nggak apa-apa. Lalu saya harus memahaminya apa ini? Ya, kan tadi kita udah baca di situ. Memang kita Paulus baca dan tidak itu. merubah makna. Jangan rendahkan dong pemahaman kamu untuk mencari persamaan. Jangan. Persamaan apa? Ya kamu kan berusaha mencari kenajisan Paulus, padahal tidak ada di situ dia hamil. Ini dia mengatakan sakit bersalin. Iya, artinya kan saya bilang di situ dia kan menggunakan majas, bukan berarti dia hamil. Sama seperti saya bilang. Kalau sedikit-sedikit majas, kalau sedikit-sedikit majas, ada yang salah majas. Sedikit ada salah majas. Berarti kitabmu ini bukan firman Tuhan. Tapi perumpamaan, peribahasa, hiasan, kata-kata mutiara. Betul? Kalau gitu Allah punya tangan, keduanya tangan kanan. Ya beda. Itu beda. Loh, Beda itu katanya mana di situ membuktikan bahwa dia majas? Karena kan secara jelas dikatakan Allah punya tangan, keduanya tangan Ini beda. Kalau pencipta langit dan bumi, dengar. Kalau pencipta langit dan bumi itu maha memberi. Dan dalam otak manusia, data yang dipakai untuk memberi itu disebut tangan. Sekarang ini apa ini yang bisa kita dapat dari Paulus ini? Dia bersalin. Apa? Dia buktikan juga datanya kalau dia hamil, silakan. Nah ini bersalin apa? Bukan hamil, ini bersalin. Makanya saya bilang pemahamanmu masih di bawah rata-rata, ya nggak masalah. Ya kamu yang memelintir dalil, sopaten. Karena Loh, kamu kok menemukan memelintir dalil ini dalil? baru kau baca kan? Bukan, maksud saya begini, kalau kamu mau menuntut kalau di situ dia hamil, berikan data yang lain. Bukan bahwa saya dia menuntut, mengandung. saya bertanya. Bagaimana Kan sudah saya seorang jawab. laki-laki itu bersalin? Kan Ada sudah saya apa? bersalin. Pesan apa yang ingin disampaikan sampai dia mengabarkan dirinya bersalin? Apakah bukan pesan bahwa laki-laki di Kristen itu boleh dihamili? Sampai banyak yang dikawinkan di gereja laki sama laki, kan begitu pesannya. Tidak ada ajaran Kok tidak Yesus. ada pula?
Yesus Ini bukan menentang Yesus, ini Paulus. Ini Paulus, bukan Yesus. Yesus Gini itu loh, manusia Zuma. suci. Gini, Ini Paulus. Ini Paulus. Tidak ada di Alkitab. Apa? Enggak ada apa? Loh, kalau Anda mengatakan tak ada yang menghalalkan, faktanya segala sesuatu boleh. Apa konteksnya kalau itu? Apa konteksnya? Kalau konteks itu apa lagi? Iya Ayo, kan di ayat lain pelintir aja mengatakan, terus, pelintir, dipelintir. kamu enggak gitu. Di ayat lain menjelaskan kamu harus hidup dalam kekudusan, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta, bertikai, cakap kotor, itu dia tidak boleh. Nggak boleh. Artinya kalau di konteks yang kamu bilang dalam segala hal diperbolehkan, bukan itu konteksnya, karena di Baik. ayat lain sudah menentang adanya kejahatan. Oke, Itu baik, cara baik. membaca Alkitab. Oke, baik. Saya baca Galatia 3 ya, nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Gimana itu maksudnya? Kalau orang mengartikan ini, karena pada faktanya di gereja dan di depan pendeta mereka dikawinkan. Apakah bukan data ini? Tidak ada laki, tidak ada perempuan, pokoknya kamu satu dalam Kristus. Itu dalil. Mana Galatia berapa saya baca? Nah, baru mau belajar, susah ini. Mana ya? Itu artinya begini, kita kan kalau membaca Alkitab itu kita harus tahu dulu latar belakangnya, kepada siapa Ya, pada penulis faktanya itu. yang harus saudari saya ini pertanggungjawabkan adalah gereja mengkawinkan sesama jenis. Tinggal kamu cari dalilnya. Dalilnya kita sudah temukan nih. Kecuali tidak ada yang menikahkan, mengkawinkan di gereja laki sama laki, berarti itu oknum. Tapi faktanya di gereja dikawinkan, berarti ada dalil yang membolehkan itu. Mungkin salah satunya yang saya maksudkan tadi, Paulus aja hamil, bersalin. Ya, coba ya saya buka 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, penculik, pendusta, orang yang makan sumpah dan seterusnya yang bertentangan, sebentar ya. Bentar. Artinya begini. Murid. Iya, ada pemurid. Sebentar. Artinya di Alkitab tidak menghalalkan ada LGBTQ. Kalaupun ada gereja yang melakukan itu sudah menentang Yesus. Artinya, dan begini, itu biasanya dilakukan oleh Kristen-Kristen yang liberal atau orang-orang yang mengambil keuntungan atau mempelintir dari ayat-ayat Alkitab. Sama kalau di Islam liberal juga banyak melakukan hal itu, bahkan di mana ya, itu sudah ada sesama lelaki pun menikah secara Islam. Makanya saya bilang itu tidak mewakili Murid Paulus agama Kristen ataupun Islam. Saya tahu Islam juga tidak menghargai LGBTQ. Ngarang kau. Kok ngarang? Oke, saya buka nih, ada datanya. Saya buka ya. Silakan Anda baca datanya. Mana data apa yang Anda ingin sajikan? Ingat ya, Galatia 4:7, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kau juga adalah ahli-ahli waris oleh Theos. Bukan hamba lagi. Kalau sudah bukan hamba, berarti tidak perlu lagi taat kepada perintah, karena bukan hamba tapi pewaris. Sekarang Anda mau baca dalil apa? Jangan membunuh, jangan memburit, jangan bersaksi dusta, jangan. Tapi Bible pasang badan untuk pelaku dosa. Apa kata Bible, saudara? Anak-anakku, hal ini kutuliskan
kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apa itu? Jangankan dosa memburit, dosa seluruh dunia aja didamaikan oleh Yesus. Itu dalil, Mbak. Jadi percuma Anda membaca, jangan memburit, jangan. Orang yang dikawinkan di gereja itu lebih pintar. Mereka mencari dalil di Bible, lebih cerdas mereka. Belum lagi kalau Anda membaca Roma 5. Apa kata Paulus di data nomor 5, Roma 5 nomor 20. Ini Paulus yang berkata, yang menjadi dasar pijakan kemungkinan pendeta membolehkan kemudian laki sama laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan. Karena Paulus mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, maka di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu data itu dalam Bible. Jadi ada legalitasnya, orang melakukan maksiat seperti memburit. Ada legalitasnya di Bible. Makanya pendeta membolehkan. Karena ternyata semakin banyak dosa, semakin kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka kalau mau mendatangkan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, perbanyak berbuat dosa. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Ya, jangan gitulah, jangan mempelintir ya. Saya tidak melintir, saya ulang lagi ya, Mbak. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak pemburit, di situ semakin karunia Tuhan kasihnya menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak orang koruptor, orang semakin banyak berbohong, semakin banyak berzina, semakin banyak membunbun, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil. Makanya Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Kuk. Apa itu kuk? Beban. Beban apa? Penghambaan. Ini kuk saya mau penghambaan. Coba besarin saya. Apalagi dalil dibantah. Roma 5 nomor 20. Nih. Apa itu? We're Muslim community. Nah, ini. Dalil pembenarannya dalam Al-Quran, kasih dalilnya, silakan. Saya tunggu. Dalil pembenarannya. Ini baru oknum karena tidak ada dalam kitabnya untuk diperintahkan. Iya, makanya saya bilang. Makanya gimana? Saya kasih dalil tadi kok. Galatia 3. Saya kasih lagi dalil Roma 5 nomor 20. Kasih dalil 1 Yohanes 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya kasih dalil kok. Saya kasih mandikan Anda dengan Bible. Galatia 4 nomor 7. Kemudian 1 Yohanes 2 sampai data nomor 3. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya di dalam Galatia 3 nomor 28, tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan. Kalian semua satu. Itu. Nah, di gereja ada dikawinkan. Kita cari, ada nggak dalil yang melegalkan mereka melakukan itu? Sehingga mereka jadikan sebagai dasar pembolehan. Sampai-sampai orang yang menjadi wakil Tuhan, pendeta, mengkawinkan mereka. Ada nggak dalilnya? Bang Suma hadir menunjukkan dalil itu supaya kalian mengatakan, oh pantasan. Oh ternyata udah kena asam urat masih hanya bini tetangga. Begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Pipo selalu. Ya, tapi yang gue nanya ini apa itu arti pemburit ya? Kok ada pemburit?
Pemburit itu Pak Pipo biasanya. Coba tanya Pak Pipo. Apa arti pemburit ya? Halo, Ya, boleh bertanya? Anda pemburit artinya apa bang? Pemburit. Boleh saya Pemburit bertanya, Pak Bang Pipo Juma? yang tahu itu. punya literasi ya, ini valid ya dari kaum mereka gitu kan, dia punya ini, mereka menggunakan bahwa apa yang dikatakan Paulus ini, mungkin Paulus juga tidak salah ya mengatakan demikian, karena ada mereka juga selain dari yang disampaikan oleh Bang Juma dari Paulus, ini menggunakan dari perkataan Yesus di Matius 19:12 bahwa mereka ini melakukan hal itu karena ada gambaran perkawinan heteroseks itu kadang-kadang tidak memuaskan, maka mereka Yesus ini menjelaskan tentang orang-orang yang tadi itu, yang hombreng itu, begitu Bang Juma. Dia menggunakan narasinya bagus sih sebenarnya, alasannya seperti itu gitu. Jadi melakukan Matius 19:12 ini bahwa ada yang tidak kawin, ini artinya kenapa mereka tidak kawin, karena tidak ada kepuasan dalam hubungan heteroseks yang normal maksudnya, maka dia melakukan tidak kawin atau itu adalah tadi itu dari akhir dari ibunya karena dirinya sendiri gitu kan. Nah, atau kaum homoseks di sini ya, apa ya kalau bahasa ini takutnya kena ban gitu ya. Dia melakukan hal itu karena merujuk ke Matius 19:12 gitu. Itu pengakuan dari mereka sendiri. Jadi kalau di gereja-gereja itu diberkati, karena Bapak gereja juga tidak bisa mengingkari tentang Matius 19:12 ini, karena dia pun menggunakan ayat juga gitu. Terima kasih Bang Jibat, terima kasih. Lanjut. Masya Allah, luar biasa memang. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. Pemburit itu apa ya pemburit ya? Setahu aku burit. Tanya Pak Pipo. Pak Pipo. Pak Pipo. Opung. Opung. Tewas bang. Opung. Bung. Halo. Ya pengikut. Pemburit itu apa ya bang ya? Pengikut. Apa itu pemburit? Pemburit itu kan. Masa di kitab Anda nggak tahu cuman pemburit? Pemburit itu apa, kaum Sodom. Oh. Yang suka sodomi. Iya. Kan itu di Bible dilarang. Udah jelas ada. Anda makan ya? Bang Zuma, Anda lagi makan gitu? Bang Zuma, saya boleh nanya nggak Bang? Nggak, Anda lagi makan itu? Enggak. Hah? Boleh Bang Zuma? boleh. Nggak makan dia, cuman Kalau ngemil. menurut Islam ini, menurut orang yang beragama, menurut Bang Zuma deh, memang kitab Torah dan kitab Injil sekarang ini sudah tidak asli ya. Yang sampai ke kami, yang kami baca gitu ya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal Torah itu kan pasti menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa, Ibrani, Aram. Tapi yang ada bahasa Indonesia, ya sudah pasti bukan asli Bang. Bukan asli bahasa Ibrani maksudku, tapi asli terjemahan. Begitu. Enggak, jadi saya bukan berkata terjemahannya, bukan. Itu kan terjemahannya pasti menerjemahkan dari salah satu teks aslinya mungkin ya, yang ada sekarang. Itu menurut Abang itu palsu atau original tapi diterjemahkan? Asli terjemahan Bang. Kayak mana mengatakan asli sementara bukan asli, gimana ya? Asli itu yang diterima Nabi Musa dalam bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Yang sekarang ini terjemahan, bukan Ya, asli lah. Ya misalnya gini, berarti
Matthew itu ada, berarti itu original kalau pakai bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya berarti itu asli karangan orang yang kemudian disebut Matius. Kalau ada aslinya. Kalau yang terjemah dikatakan asli itu keliru, karena itu bukan asli, itu terjemahan. Yang asli itu yang ori. Nah, yang ori yang mana? Yang ori itu yang menggunakan bahasa Yunani. Yang ada di mana? Yang ada di kitabnya Kristen. Oh, itu ori. Ori. Itu berarti diyakini semua isinya oleh Islam. Diyakini sebagai catatan Lukas kan? Iya, maksudnya. Tapi tidak diyakini sebagai firman Tuhan karena memang bukan firman Tuhan. Oh, oke. Kalau itu cerita tentang kejadian? Kejadian itu juga terjemah kan? Tapi kan isinya itu di dalam Sefaria itu isinya kan sebenarnya biar kita pahami dengan bahasa Indonesia sama kan isinya. Itu diyakini nggak? Saya meyakini bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu asli firman Tuhan. Tapi yang datang ke Indonesia melalui Belanda, melalui meja Roma Yunani, bagaimana ceritanya saya mengatakan asli sementara pemilik kitab bukan mereka? Kitab Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen. Iya betul. Itu kitabnya Yahudi. Nah, yang Yahudi itu asli nggak? Kalau yang di Yahudi, yang kemudian mereka hafal dari Nabi Musa secara turun-temurun, ya itu pasti asli. Masalahnya sekarang ada nggak yang menghafal Torah? Enggak, kan mereka sudah tuliskan. Mereka sudah tuliskan dari mana? Sama Nabi Musa siapa yang menulis, Bang? Ya sekarang kan kamu juga sama, Bang. Kalau misalnya abang juga kan cerita tentang Musa, siapa yang hidup di Musa, di Quran ada. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu gimana maksudnya? Ya, Nabi Muhammad menerima pemberitaan. Sebagaimana Nabi Musa menerima pemberitaan tentang Adam. Nabi Musa tidak hidup pada zaman Adam. Tapi Bang Zuma gini, kayak Muhammad nih, Muhammad itu kan nggak hidup ya di zaman Nabi Yahya. Ya, sama seperti Musa tidak hidup di zaman Adam. Enggak, maksudnya tapi di zaman Abraham. Di perjanjian baru kan udah ada ceritanya tuh tentang Nabi Yahya dengan ayahnya Zakaria, kan itu udah ada tuh di surat Lukas. Nah Lukas, kira-kira yang di Lukas itu kan kalau abang bilang di Lukas itu bukan firman Tuhan, memang bukan. Tapi kok sama dengan firman Tuhan abang? Bedanya Nabi Muhammad menerimanya dari langit, Lukas menerimanya dari bumi. Sekarang yang mana yang akurat pemberitaannya? Yang dari langit atau yang dari bumi? Bentar dulu, kan soal langit juga nggak ada buktinya kan? Iya, kalau nggak ada buktinya berarti Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Bukan gini. Kan abang bilang yang di Lukas itu adalah tulisan seseorang, bukan firman Tuhan, betul? Iya, itu 100% benar. Betul. Nah, di dalam surat Lukas ada cerita-cerita tentang Zakaria, tentang istrinya Elizabeth susah memiliki anak, lalu memiliki anak Yohanes Pembaptis. Terus ada cerita itu di surat Maryam. Nah, Nabi Muhammad dapat dari mana? Nah, kan abang berbicara Nabi Muhammad itu dapatnya dari Allah, betul? Betul. Mengapa wahyu Allah itu sama dengan tulisan seseorang? Karena menceritakan satu kejadian yang peristiwanya pernah terjadi. Gitu. Terus abang memastikan bahwa itu benar-benar dari Tuhannya gimana? Kenapa bisa? Nabi Muhammad tidak tahu tentang Zakaria, nggak tahu. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah kemudian bertemu dengan orang-orang yang membahas tentang itu. Berbeda dengan Lukas. Lukas gini, akui. Sorry, Lukas akui apa yang melakukan membuat penelitian. abang Diam sangat dulu. pasti bahwa Muhammad nggak tahu? Diam dulu, Bang. Lukas melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad menerima informasi itu dari langit melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Bang, yang itu saya hargai. Nah, tuh Nabi Muhammad menerima informasi itu dari Roh Kudus. Lukas menerima informasi itu dari kesaksian-kesaksian orang yang nggak jelas. Nah, Bang, jadi gini.
tulisan yang kesaksiannya tidak jelas, mengapa sama dengan firman Tuhan Abang? Coba tunjukkan yang sama yang mana. Ini cerita tentang Iya, Zakaria mana? diberikan anak bernama Yohanes Pembaptis, ada di surat disebut Lukas. Zakaria. Nggak, ini nama ada di Zakaria, surat Lukas itu lantas jelas. Anda katakan sama. Nggak, Nah, coba. coba. Yang aku ingin tanya tuh mengapa Abang sangat yakin bahwa Nabi Muhammad tidak tahu cerita itu? Itu alasan besarnya apa? Aduh. Soalnya sebelum Islam datang tuh orang Kristen udah ada di Arab, Bang. Jadi mungkin aja masuk. Mungkin aja masuk kayak Betul, kayak karena Lukas. udah ada Kristen sebelum Islam Kayak di Arab. Lukas gitu ya. Betul. Melakukan. Coba kasih saya data di mana Nabi Muhammad pernah membaca buku. Tidak, ya gini Bang. Jadi maksud aku tuh, Abang yakinnya gimana gitu. Saya nggak mau dari saya. Karena Nabi Muhammad itu diceritakan menerima wahyu dari Roh Kudus. Tidak Iya. ada. Kan Abang bilang, jadi tidak mungkin Terus ini. dia tahu dari orang lain. Sebentar, jangan dipotong-potong dong. Ini guru kami lagi jelaskan loh. Iya, kalau Anda potong-potong, sebentar. Kalau Anda nanti potong-potong, nggak menjawab. nanti Anda saya lempar ke neraka. Mau Anda saya lempar ke neraka? Jangan dipotong-potong guru kami. Diam dulu, diam. Silakan lanjut Gurunda. Apa Iya. Gurunda? Nabi Muhammad SAW itu tidak ada riwayat melakukan penelitian. Tidak ada orang yang datang kepadanya. Jangankan orang Roma Yunani, orang Arab saja tidak ada yang datang kepadanya membacakan buku Lukas. Jadi itu tuduhan membabi buta itu. Kalau ada yang pernah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kitab Lukas, tentu orang-orang Quraisy ragu terhadap dirinya. Tentu sahabat-sahabatnya lah yang mengajarkan kepadanya lebih dulu daripada orang-orang Roma Yunani. Itu tak ada dan tak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya karena Anda cemburu kepada Al-Quran. Melihat kitab Anda hanya puing-puing terjemah saja. Kalau Anda menemukan sebuah kebenaran bahwa di dalam kitab Lukas bercerita tentang Zakaria, ingat apa yang dikatakan Lukas, pengarang kitab saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kembali. Lukas, Anda yang melakukan penelitian, jangan tuduh nabiku. Lukasmu yang melakukan penelitian dan menyusun buku-bukunya untuk dipersembahkan kepada satu kaisar bernama Theophilus, bukan untuk manusia seluruhnya itu buku. Buku Lukas itu ditulis oleh penulisnya untuk diperuntukkan kepada satu oknum saja bernama Theophilus. Kalian aja yang menganggapnya firman Tuhan. Ada Lukas tidak pernah menulis untuk kalian, itu untuk kaisar. Satu orang kaisar Theophilus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad kalau dia mendapatkan informasi karangan-karangan dari Roma Yunani, maka Al-Quran itu akan mengalami nasib sama seperti kitab lu, saudara. Direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Alhamdulillah Al-Quran sejak diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengalami revisi. Oke? Nah, pahami itu. Sekarang pertanyaan saya, yang terciduk, sabar, kita mau bertanya nih. Yang terciduk melakukan penelitian Lukas, pertanyaan saya, siapa yang menjadi sumber, narasumber catatan-catatan Lukas yang kemudian catatannya aku katakan firman Tuhan, yang kau imani menjadikan Anda Kristen? Siapa sumber-sumber tersebut? Silakan. Mantap Gurunda, mantap. Siap. Teman-teman di bawah jangan lupa di follow Gurunda Zuma, dan di follow hostnya juga, dan di follow kami juga teman-teman. Jangan lupa dan juga tap-tap layar yang banyak, ini agak goyang komalnya kelihatannya. Oke, lanjut. Oke, thank you ya Bang Zuma. Iya. Tapi Bang Zuma tahu nggak? Bang Zuma tuh sangat tidak menjawab saya. Jadi gini Bang, sebelum Islam itu Quran dijawab itu dulu pertanyaannya Gurunda, udah dijawab tadi. Dijawab dulu, bro. Dijawab. Kamu takut? Nggak ada yang takut sama kotoran bernyawa di sini. Nggak ada. Ya udah jangan. Ya udah dijawab.
Jawab. Itu jawaban saya, Bung. Anda tidak bisa Ya, saya menelaah tetap- wajar. Pertanyaan saya tolong dihargai, tolong dijawab. Silakan dijawab. Silakan. Jawaban dari pertanyaan saudara Oke, saya sudah jawab ya. paparkan. Ya, Saya silakan. langsung jawab, tidak akan tanggapi karena kalian takut. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Kamu bilang, bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa tulisan-tulisan dari yang semberawut gak jelas itu menjadi firman Tuhan? Tapi di sini justru itu senjata makan tuannya Bang Zuma. Bukan itu pertanyaannya Guru Zuma. Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Tulisan semberawut. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, dari mana Paulus? Kau bilang Quranmu dari Muhammad sampai sekarang. Sabar, Bang. Jangan emosi, tahan emosi, jangan menghujat. Oke. Saya bertanya, siapa sumber-sumber oknum-oknum orang-orang yang menjadi narasumber Lukas di dalam menyusun cerita-cerita yang diselidiki oleh beliau? Ya oke, ini saya tetap jawab. Silakan. Berarti siapa Gurunda? Nama orang ya Gurunda berarti ya? Iya betul. Oke, nama orang. Siapa merujuk kepada nama orang? Sebutkan nama orangnya, silakan. Iya, udah siap. Kok Ardi ini kayak takut sih? Enggak ada yang takut sama kotoran bernyawa, Sep. Enggak, kamu Nggak diam ada, Sep. aja, kan saya lagi ngobrol sama Zuma, diam dulu. Ya silakan. Harus dibantuin. Iya, santai lah. Iya santai, silakan. Oke, bilangnya siapa? Oke. Lukas ini hidup tidak jauh dari zamannya Yesus disalibkan dan tidak jauh dari Yohanes Pembaptis itu lahir. Ya, ingat ya, Yohanes Pembaptis, bukan Yahya. Terus penceritaan tentang Yesus juga tidak jauh zamannya, sama seperti di Islam. Islam itu kan ada yang namanya Usah sanad. ke Islam dulu, nggak usah dijawab dulu. Siapa nama? Nama Iya, orangnya yang siapa, ditanya. Bang? Nah, Islam kan ada sanad kan. Nah, Iya, sekarang di dalam kekristenan coba dijawab pertanyaan saya, Bang. Ya, Dari Yesus bercerita kepada siapa? Dari siapa bercerita kepada siapa sampai kepada Lukas. Silakan. ini roomnya goyang ya. Silakan. Rokok, wah ngabisin rokok 3 bungkus ini kacat tunggu jawaban. Orang saya masuk goyang ya. Orang ditanya siapa kok kemana-mana. Saya tanya dulu, Siapa itu kalian nama goyang orang? banget ini kelihatannya. Bang Zuma kek. Ya kalian Gitu loh. saya ngomong aja kalian goyang semua punya Ya ilmu. udah goyang jawab sekarang siapa? Iya, dengerin. Ya, siapa? Ini jawaban saya ya. Ya siapa? Ketika saya bilang orang-orangnya pun tidak jelas. Siapa? Dengerin. Mau ditanya Ya, ini saya akan bilang. Ketika saya bilang orang-orang yang bersanad itu tidak jelas. Udah bang. Anda ada sama dengan menyerah, nggak bisa menjawab pertanyaan saya berarti. Jangan. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya menyerah ya Gurunda ya. Iya, itu sama main halnya mute sih? menyerah. Udah nyerah. Udah nyerah. Itu Iya. udah nyerah. Habisin rokok, Bang Juma, habis rokok 3 bungkus tunggu jawaban. Coba dia bilang ini. Kalau Pusing. Al-Quran kan jelas tuh. Sumbernya saya sudah menyebutkan nama. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Aku menyebut langsung oknum yang menjadi narasumber penyampaian Al-Quran, yaitu Roh Kudus. Dalil saya sudah bacakan. Nah, saya juga minta hal yang sama. Sebut nama yang menjadi narasumber Lukas dalam menyusun cerita. Jangan Anda mengatakan, ini kejadiannya dengan pada Yohanes Pembaptis dan juga tidak terlalu jauh dari kejadian Yesus. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Justru keadaan itu yang membuat Anda harus menjelaskan. Kalau sudah dekat dengan Yesus, sebut nama. Siapa yang menjadi perantaranya? Kalau dia dekat dengan Yahya Pembaptis, sebut nama. Siapa? Kan gitu. Anda tidak sanggup ya, mending Anda di bawah. Luar biasa ya teman-teman, teman-teman di TikTok yang baru gabung ya. Bang Zuma ini adalah guru apologet kami gitu kan, yang baru masuk di room ini, dan penguasaan ilmu Bible beliau udahlah di luar
kemampuan kita yang di sini. Tapi nggak ada yang bisa membantah gitu loh Gurunda. Kenapa? Pertanyaannya simpel Gurunda. Kenapa mereka nggak bisa membantah menggunakan kitab mereka sendiri? Kenapa Gurunda itu? Faktornya apa Gurunda? Karena memang kitabnya itu Yesus pun tidak memberikan legitimasi pengesahan. Yesus tak mengenal Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebelum dikitabkan, Al-Quran sudah menjelaskan dirinya adalah sebuah kitab. Zalikal kitab. Merujuk kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad tidak berupa kitab. Saking percaya dirinya gitu. Bahwa Al-Quran itu akan menjadi kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan kitab waktu itu. Masih berupa pewahyuan. Ayat per ayat. Tapi sudah dikatakan kitab. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Bible, maaf nih. Misalnya contoh Lukas yang kita bahas. Yesus tak mengenal buku itu. Nabi Muhammad mengatakan, Khuzu al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran. Yesus pernah menyebut buku Lukas? Nggak pernah. Makanya sifat yang dianut oleh Lukas ini seibarat pewarta yang mengumpulkan sebuah cerita dari narasumber-narasumber yang tidak dituliskan namanya. Theophilus yang mulia, yang ditujukan tulisan Lukas memang disebut Theophilus, tapi bukan untuk Kristen, tapi untuk oknum bernama Theophilus. Banyak orang berusaha, siapa orangnya? Sebut. Bang Suma, selamat. Tak ada yang tahu orang itu. Selamat malam Bang Suma. Nah, berarti pemberitaannya tidak akurat. Kalau di hadis maudhu, dhaif. Tapi kalau merujuk kepada pemberitaan Yesus, dia jatuhnya ke maudhu. Kenapa? Karena penulisnya tidak menceritakan Yesus menyampaikan kepada siapa, siapa yang menyampaikan kepada siapa, lalu siapa yang menyampaikan kepada Lukas. Tidak sambung dia, tidak tersambung. Dan tidak ada ucapan Yesus yang berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi. Itu Paulus tidak pernah ucapkan dari mulutnya. Jadi kalau dikatakan Lukas itu firman Tuhan, maka jelas kaidah sanad menyatakan bahwa Lukas itu firman Tuhan atau ucapan Yesus atau sabda atau hadits maudhu, palsu. Kenapa palsu? Karena di Lukas 1 nomor 1 sampai nomor selanjutnya, yaitu sampai nomor 80, di situ tak ada satupun sabda Yesus. Semua adalah cerita yang disusun oleh Lukas sendiri. Jadi bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus, tetapi perkataan Lukas sendiri. Tapi saudara Kristen mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan tidak ada Roh Kudus datang kepada Lukas memberikan firman sebagaimana Tuhan mengutus Roh Kudus kepada Nabi Musa, kepada Yesus untuk memberitakan firman. Kepada Lukas tidak ada. Coba Anda baca Lukas 1 sampai nomor 1 sampai nomor 80, di situ tidak ada sabda Yesus. Dengan kata lain, orang Kristen yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang Yesus sabdakan, itu adalah firman Tuhan yang sifatnya maudhu alias palsu. Bantu saya, tunjukkan kepada saya Lukas 1 dari data 1 sampai 80, adakah di situ sabda Yesus? Tidak ada sama sekali, apalagi firman Tuhan. Gitu ya. Biasa, memang luar biasa Gurunda Zuma ini. Masya Allah. Ya, kita sapa dulu ya Gurunda, ada teman-teman dari boleh dulu. Boleh. Oke, Bang Pras monitor, Bang Pras, Bang Toba, Kristen atau Islam, Bang Toba, Bang Pras. Bang Toba, kok di mute? Loh. Dibuka mute-nya. Oh, turun ya, sudah. Bang Pras monitor. Oke, Bang Pras nggak monitor. Oke, Rames Kristen ya? Itu orang Kristen. Oke, baik. Silakan di mute, saudara. Ya, karena Bang Zuma masih ngomong. Anda jangan masuk-masuk kayak gitu dong, yang sopan dong. Kalau orang lagi ngomong didengarkan dulu. Anda kan juga belum diterima di sini, ya makanya kami terima dengan kami menyapa Anda yang sabar gitu loh jadi orang ya.
Sekarang Anda kami terima, silahkan Anda mau menanggapi narasi dari gurunda kami, silahkan. Ya, saya menjawab ya. Tadi pertanyaannya dia, siapa-siapa saja yang menjadi saksinya atas tulisan Lukas itu. Siapa yang ngomong saksi? Nggak ada yang ngomong saksi. Tadi kan dia bertanya tuh, Bang Suma bertanya nama orang-orang yang memberikan kesaksian itu kan? Ya, nama Sebagai orang yang saksi ditanya, mata. nama orang Ya, yang ditanya. nama orang. Ya. Bang Suma, 12 murid itu saksi, ya, saksi mata, kan disebut di situ saksi mata, Iya. ya, Di dikumpulkan dari mana saksi mata. dan apa Dengar, bunyi kesaksian daripada ke-12 murid kepada Lukas? bisa saya selesaikan dulu Bang Suma? Langsung aja, Anda mengatakan 12 murid menjadi saksi. Sekarang tolong tunjukkan kesaksian 12 murid ini kepada Lukas. Silakan. Ya, sebentar ya saya selesaikan. Ya, mulai dari ke-12 murid, contohnya Simon Petrus. Gimana itu dia ketemu Lukas, Bang? Dengar dulu. Apabila semua yang ditulis oleh Lukas itu tidak sesuai dengan kesaksian mereka, sudah pasti akan bertentangan, saudara. Apa sih? Nggak nyambung, Cok. Gini. Sebentar. Murid Yesus nyambung, itu Cok. murid Yesus tidak mengenal Lukas. Murid Yesus tidak mengenal Lukas, apalagi mengenal buku Lukas. Saya Saudara. lagi jawab, Bang Sumanya panik. Saya jawab punya saya loh, Bang Suma. panik. Di sini Santai aja, itu Bang Bang, Suma. beda dengan di Relax, tempat relax. Anda di gereja, beda saudara. Iya. Di sini kita sedang tanya jawab. Di situ dikatakan Lukas menuliskan dan menyusun apa yang dia selidiki menurut pemberitaan yang disampaikan kepada dia dari saksi mata Ya. dan pelayan firman. Nah, pertanyaan saya, siapa saksi mata atau pelayan firman yang berkata kepada Lukas? Oke. Dikatakan saksi-saksi mata, berarti bukan satu orang ya, Bang Suma? Ya, banyak orang. Banyak orang kan? Nah, Banyak orang. siapa banyak orang ini? Ya, saya sebutkan. Yang termasuk dalam saksi mata adalah contoh ke-12 murid Yesus. Nah, Itu di mana menyaksikan ke-12 secara langsung. murid ini bersaksi kepada Lukas? Ini gimana? Saya belum selesai ngomong, Bang Suma udah. Langsung aja dijawab, di mana ke-12 murid ini bersaksi ke Lukas dan apa bunyi kesaksiannya? Oke, saya jawab ya. Semua yang diceritakan itu kan dari kesaksian, Bang Suma. Ya, di mana murid ini Kesaksian, bersaksi dan apa bunyi saksi kesaksiannya? Nah, semua harus ditulis di mana tempatnya. Satu aja, dia satu bersaksi. aja Bang, satu Nggak aja. perlu, Bang Suma. Satu aja, Lukas setebal kitab itu, saya saudara. tidak untuk menjelaskan Kitab segala Lukas sesuatu, itu, tidak demikian. Kitab Lukas itu bab 1 sampai bab 24 tunjukkan satu murid Yesus yang bercakap-cakap dengan Lukas, menyampaikan kesaksiannya. Silakan. Lukas dari bab 1 sampai nomor 24. Tunjukkan di mana murid Yesus, satu aja, jangan 12, satu aja yang bersaksi kepada Lukas dan apa bunyi kesaksiannya. Sehingga Anda bisa membenarkan Lukas yang menyusun pemberitaan dari ke-12 murid katanya. Tolong tunjukkan, silakan. Ya, itu saudara bisa lihat di ini Kisah Para Rasul. Itu kan Lukas kan bertemu dengan Paulus tuh. Alamak. Iya kan? Nah, di sana mereka mengabarkan perkabaran Injil, ya kan? Perkabaran Injil. Jadi ke-12 Dan murid di itu sana ada Paulus. Petrus, dengar dulu, ada Petrus. Di mana Lukas bertemu dengan Petrus? Silakan. Kisah Para Rasul bab berapa? Di sana kan mereka melayani sama-sama, saudara. Di mana murid Yesus bernama Petrus ketemu Lukas? Tolong Anda dengar tunjukkan. dulu. Yeah. Ini jatuhnya nanti saya nggak bertanya nih. Ini dia akan tanya terus, saya tahu. Oh, enggak. Ini bagian dari supaya Lukas 1 sampai Lukas 24
Anda tidak bisa menunjukkan kesaksian murid Yesus kepada Lukas. Anda masuk ke kisah para rasul. Kisah para rasul 1 sampai kisah para rasul 28. Saya minta tunjukkan di mana murid Yesus bertemu Lukas. Silakan. Silakan Bang. Kalian mute ini diskusi kayak apa nih? Jadi nggak berbobot Ancale. dong roomnya. Oh, Ancale Pawota. Kau tunjukkan aja dulu di kisah para rasul 1 dari bab 1 sampai bab 28. Saya jawab ya. Di mana murid Yesus pernah bertemu dengan Lukas sebelum mulutmu kurobek sampai kuping. Tunjukkan. Santai Bang Suma, santai aja. Bagaimana mau santai? Anda itu kayak bersandiwara. Tunjukkan kepada kami di sini di mana murid Yesus pernah bercerita kepada Lukas. Di mana itu? Oke, saya jawab. Lukas pernah bertemu dengan Paulus. Alamak. Dengar dulu. Nah, Paulus pernah bertemu dengan Petrus. Nah, coba kamu tunjukkan. Sabar. Begini caranya orang berbicara mengenai kebenaran. Coba kau tunjukkan apa kata Petrus terkait apa yang ada di Yesus kepada Paulus, dan penyampaian Petrus kepada Paulus ini disalin oleh Lukas. Silakan. Tunggu orang selesai jawab dulu Bang Sumani. Sudah terjawab. Anda sudah menjawab. Lukas bertemu dengan gurunya Paulus. Paulus bertemu dengan Petrus. Sudah selesai. Kita tepuk tangan untuk itu. Saya belum selesai menjawab. Anda bilang sudah selesai gimana? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesaksian Petrus kepada Paulus. Silakan. Mute sekarang. Coba. Saya belum selesai menjawab. Apa kesaksian Petrus kepada Paulus? Bisa diizinkan saya selesaikan dulu. Sudah selesai. Kan saya bertanya siapa nama saksi. Masih mau kau datang besok? Kan siapa nama saksi? Anda mengatakan Paulus. Padahal saksi yang dimaksud oleh Lukas di dalam catatan Lukas itu adalah saksi seperti yang disampaikan oleh mereka kepada kita, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata ini adalah semula siapa itu? Ke-12 murid. Ternyata Anda mengatakan bukan 12 murid yang langsung ke Lukas, tetapi Paulus. Oke, kita maklumi sedikit. Berarti Paulus yang bersaksi kepada Lukas, sehingga Lukas menulis catatannya. Dari mana Paulus ini mendapatkan cerita? Ada nggak muridnya menyampaikan itu kepadanya? Anda mengatakan Petrus. Oke, apa kesaksian Petrus kepada Lukas yang dicatat kepada Paulus yang dicatat oleh Lukas? Nah, dari Lukas 1 sampai dengan Lukas 24, di mana uraian Petrus atas kesaksiannya kepada Paulus, lalu Paulus menyampaikan kepada Lukas. Di mana itu? Itu PR, ya, saudara ya, PR. Mantap, kita sapa dulu Gurunda ya. Ada tamu. Halo Eli, Dea, Intan, dan Linda. Monitor ketiganya. Eli, Dea. Eli. Linda. Intan. Gak bersuara? Oke, saya turunkan. Ya, diturunkan. Abang bagian turunkan, aku bagian naikkan ya, biar nggak repot. Siap. Intan monitor. Nggak monitor. Naikkan aja Bang Ardi lagi. Oh ya udah, aku naikkan. Oke, kita turunin. Siap. Wah, ini lagi minta naik lagi Ramis. Kacau. Halo, Bang apa ini? Gley. Moderator juga yang dibawa boleh bantu pilih-pilih teman-teman Kristen
Yang belum pernah naik ya. Bang Herman? Yang belum pernah naik. Bang Herman? DLYY. Ini Bang Herman ya. Halo Bang Herman. Ganteng, profilnya bagus, cakep. Bang Herman Ataung Antaung. Bah. Kok nggak ada orangnya? Kita naikkan lagi. Banyak kali yang minta naik ini. Halo Rita Johan. Siapa ini? Woi. Apa? Pula ini. Halo Rita. User Rita Johan. Saya ini dari tadi bertanya, lu nggak ada yang jawab-jawab ya. Nah, itu arti pemburik itu apa itu pemburik? Pipo yang tahu jawabannya itu Bang. Rita Johan kita turunkan ya. User 9287. Mas Lele. Sorry, kepencet Om. Oh iya tante. Sorry. Iya Bang. Sorry. Salam kenal. Salam kenal ya Bang. Oke, sama-sama. Oke, aku dipanggil Om ya. Om Malu orang maco. Sesama Tuhan. Ya kalau Om Siap, kan siap. bagus. Panggil daripada dipanggil tante terus bersalin. Salah pencet abang. Siap. Sorry. Gak apa-apa Bangku. Oke. Bang Joma pernah baca nggak Bang Ardiansa Galatia 2:18? Galatia 2:18. Galatia 2:18. Iya. Itu Paulus pelanggar hukum Taurat. Itu kan membahas tentang, iya betul, isi Taurat, betul. Iya. Saya baca. Terus? Iya, pelanggar hukum Taurat ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Right? Oke, Toto, Yanji, teman-teman kalau mau tap-tap layar itu minta tolong jangan di bagian apa namanya tanda plus itu ya, jangan ya, jangan di bagian kita di sini. Tolong tap-tap layarnya di bagian kanan sebelah bawah ya, agak di atasnya tanda bagikan itu loh. Nah, tap-tap layarnya di sebelah situ gitu loh. Ini aku contohin, nah gini loh, gini loh. Nah ini kayak gini nih teman-teman. Nah, Akhi Indra barakallahu fik. Nah, kayak gini lah. Kayak gini lah. Jangan tap-tap layar di permintaan karena nanti mana nampak. Iya juga ya, nggak nampak ya. Ya pokoknya di situlah. Jangan di atas. Halo Pak Toto, Pak Yanji. Hadirob barakallah. Pak Toto Purwanto. Oke, nggak monitor host Pak Toto host. Dinda saya makan dulu ya. Iya. Oke, Si Hana siap, tadi. Bunda. Siap, Bunda. Si Hana tadi itu ini ya si Agatha itu. Kurang paham aku. Tapi suaranya kok dilembut-lembutkan kayak gitu ya. Ngeyelnya luar biasa ya. Ya biar kita kasihan. Gitu ya. Iya. Nggak ada yang kasihan di sini, Bang Andi. Nggak ada. Maksudnya itu gue lembutin gini, gue jangan diserang balik, diserang balik pula lagi. Ya gitu maksudnya. Dia pakai hadis dengan terjemahan Google. Iya, Turji. Gelagapan. Dia nggak bahasa Turji atau menangguhkan ya gitu ya. Menangguhkan itu ya, bukan cerai ya. Bukan. Iya, bukan. Itu jelas kok dalilnya. Turji mantasya minhunna. Allahu Akbar. Halo Wan. Dia pikir kali kita nggak belajar itu baju ikut-ikutin dia. Belajar Bang Andi, cuman Iya. kalau membahas hadis itu kan kita harus
masuk ke ranah kitabnya. Kalau di Google itu tidak sama seperti Quran. Al-Quran itu nggak bisa disalah-salahkan, nggak bisa. Tapi kalau hadits, karena itu bukan sifatnya kalamullah, bukan firman Allah, maka Google pun tahu terkadang ya terjemahannya itu sesuai dengan selera yang menulis linknya. Tapi kalau Quran tidak bisa. Makanya ketika kita membahas hadis dari mereka, diupayakan ayat Al-Quran yang berkesinambungan dengan itu apa. Kalau dia bertentangan Al-Quran berarti dia palsu atau minimal hadis lemah. Nah, tadi saya menemukan di hadis ini berdasarkan kitab yang kita pelajari, itu ada perawi yang hafalannya lemah. Adalah Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Itu hafalannya itu buruk, jelek. Tidak bisa diandalkan untuk dijadikan hadisnya sebagai sebagai dasar pijakan untuk memutuskan suatu perkara. Apalagi bertentangan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ternyata hafalan beliau buruk, maka itulah mungkin sehingga terjemahannya pun menjadi buruk. Padahal kalau di original teksnya pun tak ada itu, tak ada kata yang dituduhkan tadi sesuai dengan terjemahan itu nggak ada. Menggauli istri-istrimu setelah mereka kau ceraikan itu nggak ada dalilnya. Jadi kita bisa membaca original teks, alhamdulillah, sehingga orang-orang kufur tidak bisa kemudian membodoh-bodohi kita dengan sembarangan gitu. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaik man tasya, dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita dibohongi atau ditipu dengan menggunakan link Google yang bisa diedit oleh siapapun. Sekira begitu sementara, saya makan dulu sambil mendengarkan. Silakan. Mantap, Masya Allah. Kita sapa dulu Bang Andi, Bang Zuma. Siap. Once. Sekali lagi. Once. Oke, host. Loh, ini Pak Toto Purwanto minta naik lagi loh. Tadi disapa nggak ngomong. Pak Toto. Pak. Oh alah, Dek. Bang Ardiansyah, mumpung masih banyak penonton ya, saya mau memberikan sedikit himbauan ya, bahwa silakan Bang Andi. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita punya Masjid Nur Maulida di kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan. Betul. Insya Allah nanti di sana sebulan penuh kita mengadakan kajian Islam sebulan penuh, buka puasa bersama, sholat tarawih bersama, sahur bersama. Jadi teman-teman yang berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, silakan bergabung. Bagi yang di luar Sulawesi Selatan, silakan bisa berdonasi atau berinfak sedekah dalam rangka kegiatan di bulan suci Ramadan di Masjid API di Sulawesi Selatan. Anda bisa salurkan infak sedekahnya di rekening Pakasar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara. Nomornya 401 3000 17173. Itu Bang Ardiansyah. Mantap. Dan saya juga ingin menginformasikan juga Bang Handi kalau boleh. Tidak boleh tapi boleh. Ya sudah, kalau begitu saya informasikan. Teman-teman, saya minta tolong di subscribe channel YouTube saya Ardiansyah Reaction, baik yang di penontonnya Bang Zuma maupun penontonnya Bang Handi. Ini bukan channel live debat ya, Bang Handi. Maksudnya bukan live, tetapi ini channel untuk menanggapi, untuk mereaksi beberapa pendeta seperti siapa ini? Namanya Bambang Nursena. Ini besok malam jam 19.30. Ya teman-teman. Terus kemudian di sini menyangkal-nyangkal, saya membantah syubhat-syubhat dan juga menarasikan sesuatu yang sesuai dengan data. Ya, terutama kritik tekstual. Teman-teman bisa di subscribe kalau nggak keberatan. Kalau keberatan nggak usah, nggak apa-apa. Gitu aja. Jangan lupa besok jam 19.30 tayang besok ya malam. Oke, thank you, gitu aja dari saya.
Dan jangan lupa di follow juga teman-teman, ada Bang Handi, Mr. Marwoto itu Bang Handi ya. Silakan di follow, akun saya juga silakan di follow bagi yang nggak keberatan. Ada Bang Blender, apalagi Gurunda Zuma, Bang Baal, dan juga host, terutama hostnya ini, dosen Kristologi. Itu ya. Oke, thank you. Ya, udah subscribe. Thank you yang udah subscribe dan silakan ditonton. Dan di sini teman-teman, di sini ini saya berikan satu contoh. Di dalam deskripsinya ini saya kasih linknya teman-teman ya. Jadi di deskripsi video ini saya berikan link apa namanya, link sumbernya. Jadi teman-teman kalau nanti mau cari rujukan-rujukan misal itu di mana Bang Ardia, ada di sini semua. Di setiap deskripsi videonya tinggal klik linknya, selesai. Bang Ardi tanya dong linknya kodeks manuskrip ini, manuskrip Quran di mana, ada di deskripsi video ini semua. Oke, gitu aja Bang Andi. Mohon maaf kalau kelamaan. Lanjut. Oke, mantap. Jadi teman-teman yang ingin menonton, jadi beda di sini dengan di YouTube. Ya, kami semua di sini punya YouTube. Bang Juma Julkipli Abbas Official, saya Andi Slebes Channel, Bang Ardiansa tadi Ardiansa Reaksi ya, gitu ya. Jadi Ardiansa Reaction gitu teman-teman. Jadi kalau mau menonton ulang, menonton yang berbeda, silakan nonton di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau nggak nonton berarti ya tidak nonton. Masa gitu Bang? Ya terus mau dia apa gua? Kalau nggak nonton ya nggak. Iya juga ya. Iyalah. Tapi pasti insya Allah nonton lah. Iya nonton lah masa. Oke, silakan Bang Andi. Ada Bang Nicholas kayaknya Kristen beliau. Silakan Bang Andi. Andi Slebes Channel YouTube aku. Andi Slebes Channel. Coba kesana lagi live nih sekarang. Silakan komen di sana. Di sana teman-teman banyak kok. Pak Nicholas, selamat pagi. Pak Nicholas. Pak Nicholas. Aduh, norak kerungu ya banget dikit ya. Minta lo Bang Andi yang Pak Nicholas ini. Gak biasa sih orang tidur minta. Mau dia apa? Masa orang tidur bisa minta sih? Bisa. Gimana caranya? Ada orang pernah tidur sih, tahu-taunya bangun di pasar. Ya udahlah kita turunkan aja lah. Ya. Nicholas, udah ya. Matahari. Molor. Aduh. Ngorok. Turunin aja host. Bang Rian turunin host. Matahari juga nggak monitor itu matahari itu. Bang, coba aku tanya Abang. Menurut Abang, kalau seandainya tidak ada iblis di dalam diri kita, apakah kita melakukan dosa? Enggak ya Bang? Enggak ya. Nah, jadi kan kita kembali ke penyalipan ini, ya kan? Kalau misalkan Kristen menebus dosa mereka, artinya iblis kan sudah tidak berlaku lagi di mereka kan? Nggak ada lagi kan? Sia-sialah apa yang dilakukan iblis. Seharusnya kalau memang seperti itu, orang-orang Kristen tidak pernah melakukan dosa lagi, ya kan? Kalau memang penyalipan untuk penebusan dosa, kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya kita jangan ganggu iman mereka lah, kecuali diskusi. Ya, enggak. Maksud aku, secara ininya kita bicara. Kalau kira-kira mereka kan tidak melakukan dosa lagi ya, kalau tidak ada iblis. Seharusnya. Intinya iblis itu menggoda manusia menikmati surga dunia. Ya, itulah seharusnya kan gitu kan. Tapi ternyata tidak kan gitu. Oke, lanjut. Kan masing-masing punya tugas. Ya, tugasnya iblis sih. Ya, iblis itu nggak pernah pensiun. Nanti pensiun di iblis itu kalau orangnya itu udah meninggal, pensiun sudah. Itu dia. Kalau iblis itu tapi bisa dia melawan iblis itu kalau akal udah berfungsi, gitu loh. Jadi iblis itu sasarannya orang beriman sebenarnya, targetnya. Sasaran iblis itu orang beriman. Ya teman-teman ya.
Jadi hati-hati dengan iblis. Bisa berbentuk naik komal, bisa berbentuk manusia, bisa. Itulah. Jadi waspada terhadap iblis yang terkutuk. Kadang juga sasarannya orang-orang yang sudah kafir juga Bang Andi, supaya tetap dalam kekafiran gitu. Ya itu, iya maksud saya iblis itu kalau udah kafir dia mempertahankan di sana, dia nggak digoda lagi. Bertahan lu di situ, kita udah jadi temen gitu kan. Nah Iya. gitu, itu maksud gua. Ya, oke, kita sapa dulu Bang Kasano. Halo Bang. Ngorok. Aduh, turunin. Ini nama-nama muslim semua di bawah ini. Naikin aja, nggak apa-apa. Siapa tahu ada Dulu. Bang Indra Kurniawan, makasih ya Bang Indra. Wih, Sari Bayao, syukron. Bang Indra, syukron. Udah, aku baru sempat lihat. Kita naikkan lagi teman-teman. Masya Allah, terima kasih yang udah tetap layar teman-teman, dan juga yang ngasih gift. Barakallahu fikum, dan juga jangan lupa ditonton YouTube kita. Ya, kita sapa dulu. Di sini ada apa ini? NY 012724. Halo. Loh. Jadi gini Bang Ardi, teman-teman yang sering diskusi gitu ya, hati-hati mereka ini sering membawa hadis melalui Google. Lebih baik tidak menjawab kalau tidak mengerti. Beritahu saja bahwa saya belum menguasai itu, mohon maaf, daripada menjawab. Ini sangat berbahaya tadi. Sekali itu loh kalau apa tadi hadis 4414 itu ya? Iya, betul. Nah itu kalau tidak punya keilmuan seperti Bang Juma menjelaskan, Anda bisa terjerumus bahwa istri yang sudah diceraikan itu bisa digauli, padahal itu bukan cerai di sana itu. Untuk itu hati-hati sekali dalam menanggapi mereka membawa hadis. Itu jebakan Batman itu. Kalau saya sendiri sih nggak berani menjawab kalau nggak ngerti, lebih pre-memori aja dah. Karena memang saya bukan ngerti hadis terlalu jauh seperti itu ya. Berikan kepada ahlinya, lebih baik disimpan jadi pekerjaan rumahnya, nggak usah malu bahwa saya nggak tahu daripada menjawab salah. Betul apa betul Bang Ardi? Betul sekali itu benar itu. Karena Islam, kita sebagai orang Islam, kita tidak diajarin untuk mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Saya pun kalau nggak ngerti, misal ditanya nahwu shorof, nggak tahu langsung, jangan tanya saya kali itu. Tanya para ustadz gitu, jangan tanya saya gitu teman-teman. Saya hanya tahu sesuatu yang saya pelajari gitu teman-teman ya. Saya tahu sesuatu yang saya sudah cari tahu, itu saya tahu itu gitu. Yang sering dia bawa itu tadi, itu satu yang sering menggauli binatang boleh, itu sering tuh dibawa itu Bang Ardian saya itu. Ya, banyak kali itu. Hati-hati itu. Maria Kiptia juga, matahari tenggelam di lumpur hitam, Nabi Muhammad menikahi Aisyah gitu kan. Ya itu. Nabi Isa wafat dan bangkit, itu kan mereka terjemahkan, mereka pahami udah wafat ya berarti ya, apalah ini. Siapa yang diam batuk? Ada yang batuk? Kayaknya mau bicara dia. Ya silakan. Batuk doang kali. Yang baru naik silakan bicara lah. Gak usah disebutin namanya, yang mau bicara silakan. Yang baru naik. Kok naik doang gak ngomong ya? Iya tuh. Jadi kan, aku pun penasaran ya, kenapa Kristen ini kok sangat membenci Islam sejarahnya ya kan? Membenci Nabi Muhammad. Aku cari tahu lah, menghina. Padahal Nabi Muhammad dulu begitu toleransi sama mereka ya kan?
Bahkan kalaupun ada yang kafir jinni, apabila kita mengapain dia tidak menyerang, tidak diakui sebagai umatnya. Ternyata aku membaca kebencian mereka ketika Nabi Muhammad membawa dalil surah An-Nisa itu, bahwasanya Isa tidak disalib, tidak pula dibunuh. Nah, dari situlah rupanya mengatakan mungkin petinggi-petinggi dari pihak Kristen Romawi, disitulah makanya timbul fitnahan terhadap Nabi Muhammad, entah apa-apa dibilang. Jadi memang benar, kita buktikan. Contoh tanya sama Oten, Yesus nggak disalib, marah orang itu, marah. Dimakinya pun kita mau dimakinya, kepala bapak kau Yesus nggak disalib katanya. Enggak jelas. Pertanyaan sama Kristen, Yesus nggak disalib, betul. Aku bolak-balik aku tanya, Yesus nggak disalib, salib bilang kalau aku pijak kepala kau, begitulah. Berarti memang mau mereka tuh Yesus mati ya, parah kali bah. Bolak-balik tanya sama Kristen, pasti ngamuk kalau bilang nggak disalib. Jadi itulah Nabi Muhammad bawa Al-Quran bahwasanya Nabi Isa tidak disalib, makanya timbul fitnahan sampai sekarang. Itu rupanya penyebabnya. Padahal di dalam ajaran mereka kan sering kita dengar ajaran kasih. Kalau ajaran kasih itu nggak ada kebencian sebenarnya, itu loh. Tapi ajaran kasih itu kan hanya untuk Bani Israel, Bang. Markus 12:29 tuh kan dirunut tuh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia. Itu kan runut Tuhan Israel, bukan Toten. Ada juga dia di PB, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Tapi kayaknya sulit dipraktekin di dalam hal diskusi gitu. Tahu kali lah pintar Oten. Intinya di ajaran Islam itu nggak ada ajaran kebencian. Kita paling toleransi kok. Buktinya ada ayat toleransi di Al-Quran. Itu yang berakhir dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, gitu. Nggak ada itu ajaran kebencian dalam Islam. Coba tunjukin. Siapa sih ini? Pada naik tidur ya. Siapa tidur ini? Kenapa ya? Waduh. Apa sih? Bang Blender gantian dong. Sapa-sapa tamu Bang Blender saya naikkan. Mau majang? Wih, kenceng kali wah. Itu biasa sengaja Bang. Iya. Mereka sengaja naik. Lanjut. Teman-teman di bawah yang belum follow kami, yang belum ya, silakan follow kami. Ada Mr. Marwoto, ini Bang Handi, ada saya, ada Gurunda Suma, ada Bang Blender, Bang Baal. Yang mau aja silakan follow. Yang sudah follow terima kasih. Yang keberatan nggak mau follow juga saya terima kasih. Intinya saya doakan antum semua sehat selalu ya, baik yang follow maupun yang tidak. Oke, thank you. Lanjut ya. Dani Joet monitor. Dani ngorok semua bah. Dani Alius Jamal ya, yang Kristen udah nggak ada lagi nyali Kristen, udah sampai di sini. Oten semak segitu saja. Merdi monitor. Merdi Alex Komang. Alex ya. Alex ya. Alex ya. Alex Itu Bang Ardi yang jawab malam aja. Aduh. Pada nggak ada yang jawab. Aduh. Nyoh. Ya. Aduh. Ya. Jadi memang ya tugas iblis itu tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Itu iblis ya. Nah, jadi dosa yang tidak terampunin
atau tempatnya nanti kekal selama-lama di neraka adalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Maka dari itu iblis menyesatkan manusia untuk menciptakan sebuah agama agar orang-orang tersebut mempersekutukan Tuhan dan bisa bersama-sama dengan iblis nanti di neraka kekal selama-lamanya. Nah, itu dia Ten. Di mereka semua menyesatkan manusia agar tidak menuhankan Tuhan yang benar. Karena dasarnya adalah Tuhan itu Esa Tunggal, satu pencipta langit dan bumi. Monitor, nyoh. User. Aden. Ya, jadi memang kalau dipikir ya, kita laki-laki Ten kan gunakan akal lah ya. Kalau berbicara akal, masuk akal enggak Tuhan mati? Kadang-kadang aduh macam enggak punya akal lu tengok. Cuma sejarahnya inilah penyembah dulu banyak penyembah. Cuma satu-satunya nih paling kejamnya Kristen inilah menyembah Tuhan dibunuh, dikutuk, ditelanjangi. Dulu banyak penyembah-penyembah tapi tidak sekejam mereka. Maka terlalu kejam Tuhan dibunuh. Nah giliran mereka disuruh coba kau kayak Yesus dibuat. Ketika kau mati, dipoto, dibuka bajumu, dipajang di rumahmu. Nggak ada yang mau, ngamuk-ngamuk. Giliran Tuhannya mau. Miftah. Suryani. Monitor. Suryani. Katanya ada Arom di bawah. Nah, Bang Arom. Ridwan. Ada kuburan nih. Kuburan ya. Kalau kepencet yang teman muslim, kalau kepencet dibatalin aja, di cancel. Kuburan. Tugo. Ya, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Brenda. Waalaikumsalam. Mau ke Bang Handi nih. Tadi itu saya nyatakan sampai di 401.300. Terus nggak ingat lagi. Berapa lagi Bang? Mana tahu nanti ada rezeki untuk bulan Ramadan acara itu saya bisa transfer. Di BTN tadi Bang ya? Di Bank BTN Bang. Jadi nomornya 401 3000 17173. Saya ulang ya Bang ya. BTN 401 3000 17173 Bang ya? Iya. BTN. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bentar Bang ya. Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya. Bukti TF-nya bisa ke saya Bang, ke nomor saya 0813. Bentar Bang ya, bentar pelan-pelan ya Bang. Ya. Bang ya, bukti TF-nya tadi Bang ya. Ya. Bang. 0813. Bentar Bang, entarnya bukti TF. Bentar saya dapat dulu. Nah, bukti TF berapa? 0813 9233 7800 Saya ulang Bang ya. Buku TF 0813 ya 9233 800. Siap, betul Bang. Itu Bang Andi ya. Ya. Siap Bang. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Bang Tugo di mana Bang? Di Medan saya Bang, di Medan. Oh di Medan, Masya Allah. Siap Bang, makasih.
Iya bang, sukses selalu bang ya. Kirim salam sama bang Juma juga, Gurunda. Siap bang. Ganjar. Ini pejuang-pejuang umar-umar di Indonesia. Allah karim, semoga Allah sehat kita semua bang ya. Amin ya rabbal alamin. Oke bang ya, turunkan saya bang ya, biar saya bisa langsung nyimak terus bang. Siap, makasih bang Teguh. Iya bang ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, monitor. Robi, De Arisa, macam panggilan apa di bank ya kan? De Arisa. Bang Blender. Ya. Teman-teman, tolong saya jangan di DM, gue nggak ngerti, gue nggak pernah buka DM loh. Iya, serius. Iya, WA-nya kemana orang di moto WA bang? WA aja kan udah sering ngumumin, di YouTube ada nomorku. Nah. Oh, menghubungin Bang Hendy di YouTube Bang Hendy buka, teman-teman. Ada nomor WA-nya di situ. Karena di DM Bang Hendy nggak pernah buka WA, DM. Nanti dipikir sok. Betul, jarang nggak pernah. Gimana DM-nya sih dibuka itu? Yang mana? Kotak masuk itu? Ya, kotak masuk itu loh Bang Handi yang ada di situ. Terus kemudian ada permintaan di situ. Nah, geser ke kanan itu ada tulisan permintaan warna. Biasanya kalau belum dibuka ada titik warna merah itu. Kalau Bang Handi nggak ngerti, gampang. Caranya adalah aplikasi TikTok ditekan nama. Kan? Terus kemudian ada tulisan hapus. Oh itu ke dia ya. Bagus. Keluar dari TikTok gitu ya? Bukan keluar doang, dihapus. Dihapus permanen. Jangan download lagi. Ya, udah. Pinter. Selesai. Dengerin tuh teman-teman, dengerin tuh. Tapi jangan dipraktekin, dengerin doang. Bu, siapa namanya nih? Bulan. Halo. Kata si Melodi, ajaran sesat. Iya. Ya nggak apa-apa, didengerin aja, jangan dilakuin gitu. 15 oten tadi tumbang sama Bang Juma. Aku hitung loh, saya tulis satu-satu, Masya Allah. Iyalah. Nah, ada ujungnya imani saja ya kan. Tapi itu loh tadi loh itu Galatia 4 nomor 18, nomor 19 ya. Kok bisa ada laki-laki bersalin ya? Sakit bersalin. Ya Bang Andi, aku mau ngomong itu Bang Andi. Coba buka di CNN ya. Ini berita 2019 tentang Yesus itu adalah, maaf ya, homreng. Di sini ada filmnya. Itu filmnya ada di Netflix. Nggak tahu sudah diblokir atau belum. Jangan kan yang itu abang, di Bible aja kadang-kadang kita kasih data dia lawan, apalagi di luar Bible. Itu. Jadi itu dia merujuk ke situ, memang datanya itu komentator ketik aja komentar Kominfo soal film Yesus GAY ya di Netflix. Nah itu di CNN. Itu filmnya Yesus GAY gitu di situ. Film Netflix itu. Judulnya tuh The First Temptation of Christ di situ. Judulnya itu. Dari Brasil. Wah, Brasil lagi, Masya Allah. Brazil atau Brasil? Iya, Brasil. Ya, terserah. Ya, the first temptation ya of Christ gitu. Di Netflix, Bang. Aditan, monitor, Aditan. Jadi kan teman-teman kan dulu pernah ada paus, dia masuk di berita bahwasanya memberkatin, boleh
gereja boleh memberkati perkawinan sesama jenis. Ada tuh ya, itu dari Paus. Nah, tema ini pernah kita selalu angkat gitu ya, tentang sama Kristen, teman-teman Kristen. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Mereka itu sepele gitu loh, sepele, nggak pernah mau peduli. Aku nggak ngerti nih waktu ini. Maksudnya gini loh, ada respon, wah nggak bisa gitu, tapi memang nggak peduli. Ini sangat bahaya menurut aku. Nah, ternyata benar. Ketika perkawinan sama jenis itu dibolehkan, sekarang kan ada lagi perkawinan dengan babi manusia. Ada kan di Eropa tuh diberkatin, gila nggak? Ada kawin dengan babi tuh, kan udah viral tuh. Itu diberkatin lagi. Kan kalau nggak apa ya? Sebenarnya bahaya ini kalau dibiarkan. Ini juga mau tenten kayak gini. Ini Bang Blender maksudnya cemburu, dia nikah sama babi gitu. Bukan. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa gitu? Gereja pendeta yang perwakilan dari Kristen kok membolehkan, memberkati gitu loh. Kan parah itu. Kenapa seperti itu? Itu kan bahaya itu. Bang Blender nggak boleh gitu dong. Kan memang kan gini loh. Selama tidak ada larangannya kan boleh. Nah, kan ngeri tuh. Ada nggak larangannya? Coba saya tanya. Memang nggak ada sih memang. Oh, kok Bang Blender protes? Ini Bukan dengan pendetanya itu. Maksud aku pendetanya Bang mewakili Bang, kok dikasih izin Bang? Aduh matilah sama babi, tidur sama babi. Aduh parah kali Bang, parah. Dan orang ini pun nggak peduli oten-oten ini, merasa bangga. Merasa pun di Indonesia pun bisa jadi gitu kan. Makanya parah, berat. Enggak, kalau aku berbasis data teman-teman ya, selama nggak ada larangannya, ya memang nggak ada larangannya. Mau gimana? Kalau ada larangannya, aku bilang ada larangannya. Kalau nggak ada larangannya, ya nggak ada larangannya. Gitu loh. Seperti gini, perintah misal, ada nggak perintah atau ya perintah untuk menikah gitu ya? Ada nggak? Nggak ada. Di kekristenan, Nggak ada. di kekristenan ya. Saya nggak tanya di Yahudi. Kalau di Yahudi beda. Ini di kekristenan ada nggak? Nah kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, kan begitu kan jawabnya kan. Kalau ada dalilnya kita bilang, kalau nggak ada dalilnya kita bilang nggak ada. Perkawinan aja ya, nikah nggak ada ya kita mereka. Nah, nikah. Kata nikah nggak ada. Nikah itu kan bahasa Arab tuh nikah. Iya. Khobil tuh nikah, watas wijah bil mahril. Nah, itu kan nikah. Saya terima nikahnya, ya kan nikah kan. Khobil tuh nikah. Tahu Bang Blender mau ngulang 2 kali? Tapi ini ada berita nih di NTT gitu ya, di Kelurahan Liliba, Kota Kupang, itu menyegel lokasi pembangunan Masjid Darul Amanah di Kelurahan Liliba, Senin 26 bulan 1 2026. Ini nggak bisa ngebayangin ya kalau gereja yang diginiin ya, heboh lagi nih, pasti digoreng-goreng terus nih. Giliran masjid yang dilarang, kita sebagai muslim ya ikuti aturan yang ada di sana gitu loh. Kalau nggak memenuhi syarat ya SKB 2 menteri ya is oke, nggak apa-apa. Tapi coba kalau gereja lagi, digoreng sampai kosong itu. Udah baca beritanya belum tuh teman-teman? Baru-baru ini Bang, baru-baru ini. Sudah ya? Iya. Baru tanggal 26 kemarin. Dari pihak mereka? Ya ini saya buka aja situ beritanya. Warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang menyegel lokasi pembangunan Masjid Darul Amanah di Kelurahan Liliba, Senin 26 bulan 1 2026. Tindakan penyegelan ini dilakukan secara sepihak oleh warga menyusul adanya pembangunan masjid yang dinilai belum mengantongi izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya kalau memang belum memenuhi izin ya it's okay, no problem. Kan memang harus memenuhi syarat itu kan, SKB 2 menteri. Harus ada 90 masyarakat setempat yang beragama Islam misalnya. Terus kemudian 50 tokoh agama yang menandatangani,
divalidasi tingkat kelurahan dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam sih ya tidak menggoreng ya sebelum bukti valid datanya seperti apa, kan itu. Tapi coba kalau yang di sebelah, langsung itu digoreng. Tidak apa namanya, tidak adil. Benar-benar. Nah itu, tidak adil katanya. Heboh gitu. Heboh pasti. Ya kalau kita sebagai muslim ya is oke aja. Ya kalau memang nggak mau memenuhi syarat ya sudah. Ya tolong panitia juga di sana ya jangan diteruskan. Itu ya kalau kita coba, kalau kita intoleran lah, apalah kan gitu. Coba nanti kalau ada gereja yang dilarang, misalnya nggak memenuhi syarat, pasti itu bunyi semua tuh. Benar tuh. Tahun 98 itu dibakar kan masjid, 3 masjid di Kupang kan. Kupang sana ya? Di Kupang ya? Iya. Itulah. Arah memang Newton ini. Jadi Si Aditan ini siapa sih kok naik turun ini? Pencet dulu mungkin. Hah? Lo Kayak gosok. naik lagi 3 kali lo kepencet masa. Kayak gosokan. Aku mau tanya gitu, terus kok dia hilang, kemana dia? Turun dah. Yaudahlah, jangan dinaikkan lagi lah. Pusing aku lihatnya. Jadi si Arom bilang gereja itu dari dia 1 minggu itu aja 50 juta per minggu. Jadi kalau sebulan udah 200 juta itu dari pemilik gereja berbagi dengan pendeta. Mereka sistemnya gini, pendeta berapa kau bisa siapkan jemaat aku bangun gereja? Makanya berlomba-lomba, jadi ada yang bisnis. Kadang-kadang apa ya Oten ini ya, fitnahnya itu, tukang fitnahnya itulah. Pernah di sini sekali ya, membangun gereja kan peraturannya mesti 70 warga setempat ya, 70 persetujuan 70 warga setempat. 90 Bang ya? Iya 90. Ya, 90. Jadi kan mereka ketika mau bangun sebuah gereja, pastilah wilayahnya itu mayoritas Kristen, kan begitu, mayoritas lebih diprioritaskan. Nah, kalau kita Islam, kita nggak begitu kok. Tetapi ternyata nggak disetujuin itu, di dalam satu wilayah itu ada berbeda denom. Jadi yang berbeda denom ini yang tidak setuju. Nah, misalkan contoh dibangun gereja Protestan, di wilayah situ ada karismatik, ada Advent, tetapi difitnah kita Islam, kan jahat itu. Padahal internal mereka sendiri yang tidak setuju. Karena cakar-cakaran kan, sama-sama nggak senang kan. Wah, apalagi karismatik bangun gereja. Inilah jahatnya, memframing aja kerjanya. Parah. Ini kan nanti diganggu, merasa terjolimin. Wah, minoritas. Kalau nggak fitnah hotel ini, bukan hotel lah namanya itu. Itu kasus terjadi tuh. Yang jelas kami muslim itu nggak akan memframing hal demikian kok. Iya. Bang Andi, aku tak izin turun ya, aku mau ngantuk Bang Andi. Iya. Bang Blender, host, Bang Baal, Gurunda Zuma, teman-teman di bawah, thank you yang udah follow dan udah ngasih gift. Siap. Saya Siap, Bang doakan Andi. semuanya saudara saya yang di atas maupun di bawah sehat selalu ya. Amin. Kita insya Allah nanti kedepannya agar diberikan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bang Andi, Bang Andi. warahmatullahi Sebentar Bang Andi, wabarakatuh. sebelum turun promo lagi dong. Itu YouTube-nya mungkin ada yang belum tengok tadi. YouTube-nya reaksinya Ardiansa Arif Reaction. YouTube apa? Oh, YouTube saya yang Ardiansa Reaction. Iya. Iya. Oh ya, boleh. Kalau mau. Ada yang WA berapa orang nih? 3 orang. Oh ya. Ya, yang ini. Ardiansa Reaction ini ya kan. Ini. Oke, assalamualaikum. Ini teman-teman. Ardiansa Reaction. Ya. Dan ini yang ini tayang besok 19.30. Saya menanggapi pendeta Bambang Nursena. Kalau biasanya diagung-agungkan Oten ya kan. Ini kalau berani debat sama Bambang Nursena, kalau berani. Saya berani teman-teman. Dia yang nggak berani gitu loh. Saya berani. Dia yang nggak berani.
Mau saya kapan? Boleh. H2H boleh, 2 lawan 2 boleh, 3 lawan 3 boleh, mau saya. Gitu ya. Jadi besok 19.30 tayang. Silahkan di subscribe dan ditunggu ya. Thank you. Udah gitu aja. Thank you. Dan juga channel Ardiansa Arif. Nah, yang ini adalah yang Ardiansa Arif ini debat lintas agama yang live ya, teman-teman. Kalau yang Ardiansa Arif ini yang live ngeblur ya. Kenapa ngeblur? Kok aneh? Waduh, diganggu roh ini. Hush. Udahlah, pokoknya inilah. Nah ini, pokoknya Ardiansa Arif inilah. Ini live diskusi lintas agama. Kalau yang tadi reaction. Gitu aja, mohon maaf Bang Handi, Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya teman-teman. Dan saya izin turun dulu, saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi intinya kalau Pak Bambang Nursena itu memang dia nggak bisa diskusi, dia nggak mau dia itu debat sama Muslim dari dulu, nggak mau dia. Prof Ali aja kemarin dijadwalin nggak mau dia. Kalau Bambang Nursena ya. Tapi apa ya? Kayaknya sih ke depan kita lebih condong, saya diskusi jangan sama pendeta, sama guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia dari Kristen, cocok gitulah. Karena literasi bahasa Indonesia babak belur semua. Coba Kekal, ya kan? Cocoknya gitu sekarang. Kekal, ESA jadi kesatuan. Mereka tidak KBBI. Nah inilah coba, memang cocok sama guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia. Gue pernah. Kenapa? Kebetulan kan dia guru bahasa Indonesia sama. Kita berpatokan sama KBBI ya. Mohon maaf, kami di KBBI itu memang kadang pakai, kadang enggak. Kami punya kamus sendiri. Nggak bisa juga. Ya kayak itu tadi arti esa, nah, itu kadang dia bilang kesatuan, gitu. Nggak bisa. Tetap juga dia bawa keimannya bang. Iya. Kan rusak kan? Bahaya itu. Contoh tadi, apa arti bersalin? Dia nggak mau. Nah, kan bahaya itu. Jadi cenderung dia semua itu ke majas. Memang harus ada yang majas, ada yang tidak bisa ditafsirkan, ada yang bisa ditafsirkan kan gitu ya. Iya. Pokoknya kalau udah mentok tuh ya itu kan cuma perumpamaan itu kan larinya ke situ sih. Itulah rusak. Kalau ini anak sekolah kita kan bahaya nih. Kata-kata satu kata kekal. Anak suruh bertanya sama SD, Bu, kekal itu apa ya Bu? Kekal tetaplah abadi selama-lamanya, tidak berubah. Oh iya. Apakah kekal itu tidak mati Bu? Oh tidak nak, tidak mati. Bu, saya mau nanya, Tuhannya Kristen itu kekal nggak Bu? Kekal nak, kekal katanya. Coba lah kan hancur lah. Gimana nggak bingung? Kekal nak, kekal katanya. Coba begitu giliran iman dia kekal katanya. Begitu giliran bahasa, oh tidak mati. Tuhannya pernah mati. Aduh, hancur bah kalau ini. Rusak. Kata sebuah kata saja, gara-gara iman mereka hancur. Tapi tetap kita sabar menghadapi mereka. Karena sebenarnya diskusi itu kita sebenarnya itu diskusi tujuannya bukan mengganggu iman Anda untuk mengislamkan Anda semua, enggak. Tapi tujuan kita diskusi itu mari kita berbahasa Indonesia dengan baik. Yes. Sebagaimana data yang tertulis. Itu loh, itu aja sih. Mantap. Ini Kang Baal sama Akhi Fandi chat nomor HP. Ya. Gimana? Chat WhatsApp. Oke, siap. Itu mana ini Kang Baal? Woi Kang Baal, chat juga. Siap. Sip. Oke, lanjut Pak Andi. Aya naon ribut kieu? Santai. Penting itu kalau gitu. Gulung orang. Wow, saya ini anak baik kok suruh gulung gimana? Gulung ombak. Oh, gulung. Terus gimana tadi itu lo sama si mata pisau kayak nggak imbang amat. Terus topik apa tadi tuh? Kayak nggak imbang amat sih diskusi sama dia. Dia baca WA. Tenggelam. Baca WA dia.
Lagi main game dia mah. Oh, membahas batu. Batu lagi. Yang jelas umat Islam itu nggak nyembah batu. Nggak ada. Ka'bah itu kiblat arah doang, bukan menyembah Ka'bah. Nggak ada umat Islam menyembah Ka'bah. Yesus juga bersujud. Masa Yesus sujud menyembah pasir? Kan enggak juga, kan menyembah Tuhannya kan gitu. Jadi akal lah dipakai. Tapi giliran dia ingin menjatuhkan, tapi nggak masuk itu barang secara menjatuhkannya begitu. Karena setiap ingin menjatuhkan dia jatuh sendiri dengan data yang ada di Bible. Gitu. Jadi teman-teman muslim yang kurang piawai belum berpengalaman ya, hindari juga lah diskusi ya. Nanti kalau jadi main-mainan sama orang-orang kayak anak buahnya Edis dan herder-herdernya itu. Ya, jangan, nggak perlu dijawab, nggak ngerti. Tanya mereka, nggak perlu jawab. Itu Agus siapa tuh? Agus monitor. Agus biasanya gini hari ada kepas loh. Kemana itu anaknya? Nggak ada dia. Pangeran. Bang Ever. Ini kenapa sih pada nggak ngomong ya? Ada apa ya? Jangan-jangan nggak punya mic. Jantungan kepencet mungkin. Izin Bang Blender, Bang Andi izin dikit, izin kawan-kawan muslim ya. Kalau komal saya ini di atas jam 12 malam, itu perempuan nggak dinaikkan lagi untuk kawan-kawan muslim, saudara-saudari kita yang muslim. Maupun itu debaters ya. Izin kalau di komal saya. Di atas jam 12. Kalau di sini berarti jam 1, di atas jam 1 itu nggak dinaikkan lagi kawan-kawan yang muslim. Kalau Kristen nggak apa-apa, yang Muslim jangan. Kecuali Bunda Rama boleh. Bunda Rama juga saya nggak naikkan kadang Bang Andi, karena kan perempuan. Kalau dulu kan masih pakai aturan API kan di atas jam 12 itu nggak boleh lagi tuh. Gitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Tidur. Tapi kalau misalnya Blender nih pakai bra, boleh naik? boleh. Boleh kan udah malam gitu loh. Kecuali Oten. Ya, kami menghargai. Lanjut Bang Andi. Tapi sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu kalau nggak tanggal 17 April 17 Februari atau 18 Februari gitu ya. Jadi teman-teman ingat kali-kali kemarin ada yang bolong, cepat dilunasin sebelum masuk bulan suci Ramadan berikutnya. Ini himbauan aja nih. Oh iya, mau puasa gini, disinilah kesempatan Oten menyerang kita. Wah, pas puasa diskusi sama mereka, wah dibuatnya kita emosi. Ini kesempatan mereka pasti sabar kan begitu. Kesempatan Oten. Oh di diskusi puasa. Ibu Baby di Kanada 19 Februari ya, Kanada. Oh di Kanada itu summer ya? Apa summer apa Kanada ya? Kita duluan dari musim. Enggak, biasanya kalau di Kanada itu kalau lagi musim snow masih. Summer itu biasanya enggak sampai 18 jam puasanya gitu loh. Beda kalau kita Indonesia kan stay itu ya jam mulai dari jam 5 lah ya, start sampai jam 6. Itu berapa jam ya? 12 jam ya? Kita ya? 12. Kalau summer panjang katanya. Kalau di summer sana itu bisa sampai 20 jam loh. Baru selesai ini buka puasa gitu ya. Bentar lagi sahur loh. Malam iya. Iya benar, winternya yang pendek.
Gitu. Tahu tuh Mbak Baby Dewa, pernah nggak ngalamin itu demikian tuh? Pernah aku. Oh, waktu Bapak Aldi Burundi ya? Iya Burundi. Aku dari Dili, aku dari Dili ke Kupang, terus ke Jawa kan. Kok Indonesia ya? Waktunya kok nggak jalan-jalan? Dia bilang ini, kok tetap aja dia bilang kacau dia bilang ini. Padahal udah lama kan. Ya kalau mau cepat buka puasa itu, misalnya udah penerbangan dari Jakarta langsung ke Papua aja, sampai sana langsung buka puasa, gak beda 2 jam. Itu cepat itu, betul. Cepat itu. Betul. Itu ngalami saya di. Kok orang waktunya kok tetap nggak jalan-jalan dia bilang ini. Bos lapar banget dia bilang ini. Kalau di Amerika itu katanya kalau kena waktu apa yang lama itu kan lama juga katanya ya. Kasihan ya. Iya, kalau lagi summer lama. Summer ya. Oh, musim summer itu ya istilahnya. Iya, siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau winter mungkin kebalik kali, siangnya pendek, malamnya panjang. Kalau winter. Jadi kalau siang itu mataharinya nongol terus. Kalau lagi summer tuh. Kalau winter mataharinya ngumpet gitu. Ya. Tapi kenapa ya nggak berhitung jam ya? Tapi sayang loh kalau berhitung jam, misalnya nih udah jam 6 misalnya ya, masih matahari terang benderang, gimana itu? Bambal. Ya, Oten, kalau kita puasa takjil, mereka duluan cepat makan. Aduh, ampun kali ya, betul. Duluan orang tuh jam 2 udah congok makan. Parah memang Oten. Yang paling kadang-kadang nyebelin tuh kalau kita lagi buka puasa di jalan ya, di restoran apa di mall gitu ya. Ya. Kadang kita yang puasa nggak dapat tempat duluan ya. Nggak dapat tempat kita. Tapi mau dia apa lagi lah, orang duluan dia kok. Apalagi kalau lebaran. Waduh, tetangga pun banyak Oten. Pagi kita belum sholat. juga itu Oten itu. Ikut. Jadi pagi tetangga sama Oten, aku pernah. Pagi kita belum pergi sholat, udah datang dia. Minal izin ya, masak lontong kalian kan katanya. Aduh, iya bu, masak lontong. Banyak pasti enak lah lontong kalian, setengah malam kami nggak makan lah, memang sengaja nggak masak. Iya bu, nantilah kami tunggu pulang sholat. Nggak bisa pagi-pagi ini rupanya lontongnya katanya. Nggak bisa lah bu, tunggu pulang sholat. Wow, belum itu sampai sholat di depan. Itu kasuistik lah itu lah. Ya, memang itu bang, betul. Wah, aku capek lah memang. Itu artinya dia menghormati itu Bang Bren, menghormati gitu loh. Nah, tapi kan kita kan tunggu pulang sholat dulu. Memang kan ada bertangga sama orang tua kan. Waduh, habis lontong, 3 lontong dah. Ini Oten. Senang kali. Kayaknya Panadol itu Kristen, Panadol itu. Panadol. Dia buat nama Panadol, kita yang harusnya buat nama Panadol ya kan. Kalau dia Kristen. Kalau dia Kristen. Kasih aja kalau dia Panadol, kita kombanderin. Panadol. Panadol. Ya. Weh, kabur dia, takut masih dengerin suara. Takut dijebak. Apalagi Pak Jos ya, hati-hati kejebak. Padahal sebenarnya udah kejebak ya Bang Baal, baru hati-hati, udah kejebak dia. Bolak-balik kejebak dia masih. Udah kejebak, terus dia bilang hati-hati kejebak. Kalau dia mau jawab, dia tahan, mute lama dulu. Kenapa di mute? Saya tidak mau terjebak. Mikir dulu dia, lama. Terus kalau ngomong panjang tuh, jangan dipotong. Enggak, dia mau handicap jangan dipotong. Padahal semua di mute. Lucu itu Pak Jos itu. Aduh, gimana ini nggak ada nih? Aku mau tutup YouTube dulu ah. Iyalah, kita close aja dulu lah Bang Andi, karena teman-teman Oten juga pada kagak ada nih.
Siap. Ya, Bang Blender, lebih enak kalau Bang Blender yang tutup kayaknya. Lebih menggigit. Mau tutup Tutup lah Bang kau, Blender? host. Oke. Oke. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengunjungi Komal ini. Terima kasih buat yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Terima kasih telah mendukung kita sebagai apologet dalam hal berdakwah ataupun membentengin Islam dari pemurtadan mereka. Kita mengharapkan ridho dari Allah atas dukungan kita ini. Kita mengharapkan ridho dan rahmat. Terima kasih buat teman-teman saudara yang telah memberikan gift-giftnya. Semoga Allah balas lebih dari apa yang kalian berikan. Dan kita berharap dengan adanya diskusi di sini mempertebal iman kita di Islam, memperkuat akidah kita di Islam, dan yang terkhusus adalah kita berharapkan kepada Allah agar kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah, dan kita juga berharap kepada Allah anak keturunan kita dijauhi dari pemurtatan mereka, tetap juga dalam keadaan mati la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan di sini semuanya, teman-teman ya. Itu yang kita harapkan. Karena masalah hati itu hanya hak mutlak milik Allah. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak anak-anak kita. Kita hanya berdoa, meminta kepada Allah. Nah, dengan adanya saudara-saudaraku mendukung semua ini, itu yang kita harapkan semuanya kita di sini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama di surganya Allah nanti. Amin, amin. Itu saya mewakili dari host dan tamu yang ada di atas ini memohon maaf apabila ada kata-kata perkataan yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten. Itu mari kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena dia Ini kisah para rasul ini kisah para rasul, ini angka 4-nya botol. berarti lebih hebat Paulus dibandingkan Muhammad. Dari mana hebat Paulus? Oke, aku tanya ya. Aku tanya sama Mugian ya. Kita buktikan ini secara data. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Sebelum dia bertobat, dia orang jahat dulu. Kapan dia berjumpa dengan Yesus? Iya, sebelum dia bertobat. Selain di Damsik ini, di mana Paulus pernah jumpa Yesus? Kamu nggak paham itu kau. sudah tunjukkan ayat lain. Aku bilang. Sebelum ini, bentar ya. Ya kapan? Di mana tertulis? Di mana tertulis dia pernah jumpa sama Yesus sebelum bertobat? Ya itu kan ayatnya itu. Ini aku tanya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Ya itu kan menganiaya Yesus itu. Iya. Jadi datanya di mana Cahaya dianiaya oleh Paulus. Data botolmu itu. Ini kau baca ya. Ini kau baca ya, baik-baik Gian ya. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Cahaya memancar dari langit, bukan datang bentuk tubuh. Ya, yang aku tanya, kapan si Saulus ini menganiaya Yesus? Ya itu kan udah tertulis sendiri situ. Makanya dicari datanya. Kalau memang betul Yesus bertemu dengan Paulus, berarti ada tertulis bahwa pernah menganiaya Yesus, ya kan? Tunjukkan datanya. Paulus pernah menganiaya Yesus. Menunjukkan data surat kalian bikin capek. Menciret kulit durian kau kalau datanya itu. Oke,
Kita lewati aja ini. Kita lewati aja ini. Kita lewati aja. Ya, udah. Kita lewati aja ini ya. Terus kita ke bawahnya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Bagaimana Paulus ini bahwa meyakini itu Yesus sementara matanya buta? Kan dia mendengar. Lah kalau mendengar semuanya juga bisa aku ngomong, aku ngaku Yesus juga bisa. Ya kan suatu itu juga dia bisa melihat. Kapan 3 hari baru bisa melihat? Udah diobati matanya oleh Ananias, baru bisa melihat. Itu tadi ada taping yang dibawa, katanya dia melihat pakai mata kaki katanya. Kapan dia melihat? Makanya Hayalan saja bagaimana? itu, Gini. hayalan saja. Bagaimana kau mata kau buta, tahu-tahu Kementerian Hutan datang kepadamu, aku Kementerian Hutan, percaya kau? Hah? Kan sudah diakui aja sama Yesus, jikalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan menjual nama aku, akulah Kristus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Gimana ini segian kepercayaan? Kan sudah dikatakan. Coba kau jelaskan. Iya, Yesus kan pernah berkata, jikalau ada seseorang yang mengaku akulah Kristus itu, jangan kau percaya. Nah, Paulus didatangi ada yang mengaku Kristus. Kata Yesus, jangan kau percaya, tapi sekian percaya. Enggak, aku yang herannya cuma satu, ya. Matanya kan nggak bisa melihat. Matanya dia buta. lebih hebat dibanding Muhammad. Itu aja. Kalau inti-inti Kalau dia hebat tidak mati terpenggal dia. Dia lebih hebat sih. Itu aja intinya. Oh iya, Dia lebih mulia. ya memang aku akui. Ini kalau ini aku akui. Paulus lebih hebat daripada Nabi Muhammad tentang kejahatan. Jelas. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah masuk penjara, Paulus pernah. Aku akui Paulus lebih hebat daripada Nabi Muhammad tentang kejahatan. Bahwa Paulus pernah masuk penjara. Kalau Paulus bentar. Kalau Paul bentar. Diam kusodok batang hidung nanti. Paulus kalau seandainya lahir di zaman sekarang, ngurus SKCK nggak lolos karena pernah mantan narapidana, mau kerja susah, ya, pernah masuk penjara bro. Tangan-tangannya itu kan perampok. Setelah bertobat masih perampok juga. Kapan itu? Iya, di 2 Korintus 11:8. Aku rampok jemaat-jemaatku. Ya, itu dibilang hebat. Hebat dalam segi merampok mungkin. Daripada coba masih tinggal di dalam kubur dan sampai sekarang. Mana Paulus? Apakah dia bangkit? Nah, mana Paulus datanya bangkit Paulus nggak? bangkit? Mamaknya Yesus bangkit nggak? Mamaknya Nabi Yesus Muhammad bangkit seorang tidak? rasul, Ah, ya, bagi umat Muslim. Umat Kristen menganggap Paulus itu rasul. Apakah Paulus bangkit? Mana? Kuburannya saja tidak diketahui. Error itu Google. Kalau kita mencari kuburan Paulus, error Google tidak dapat diketahui. Dia fiksi. Sosok manusia yang tidak diketahui. Contoh, bapaknya tidak diketahui. Kuburannya pun tak diketahui. Mending kalian menyembah Firaun. Firaun ada terbukti wujudnya ada. Gini kakek muda, biar aku jelaskan ya. Bentar dulu Gian, ini aku sesama saudaraku seiman berkata. Jadi kalau ada identitas dirahasiakan berarti ya ada aib. Jangan-jangan dapat dilokalisasi mamanya Paulus maka nggak diceritakan. Hah? Atau bapaknya Paulus ini anak dari luar nikah maka nggak diceritakan bapak sama mamanya. Kenapa kok dirahasiakan? Kenapa kau nggak diketahui? Lucu. Rasul loh.
Hah? Dari mana Masa bocor? nggak tahu mamanya bapaknya? Bocor. Jangan-jangan mereka pergi ke pohon pisang duduk-duduk karena nafsuan bunting anak orang keluar Paulus. Jangan diceritakan kalau mamaku habis ngewong di pohon pisang. Tanya dulu mana yang lebih mulia. Iya saking iya saya mengakui Bang. Saking hebatnya Paulus Bang. Saking hebatnya Paulus, dia menulis di 2 Korintus 11 nomor 2. Paulus mempertunangkan laki-laki kepada Kristus jadi perawan. Saking hebatnya Paulus itu. Tertulis begitu Kak. Nah, saya baca ya. Di 2 Korintus 11 nomor 2 saya baca ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan, Paulus mempertunangkan, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saking hebatnya Paulus ini mempertunangkan laki-laki kepada Yesus. Nih, di mana mulianya ini? Bentar. Apa mulianya ini? Aku bacakan nama kau ya. Nih, bentar. Ini aku bacakan Bibelmu ini ya, 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan ini aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Mulia kau bodoh. Yang mulia kau bodoh, dia ngakuin. Nabi Muhammad nggak pernah ngaku dirinya bodoh. Nah, Paulus ngaku. Mulia apaan? Bodoh kayak gitu. Goblok. Masa mulia bodoh? Masih mendengar suara Allah. Masolang generasi. Ya kepada Tuhan. Sejak kapan bodoh itu mulia? Ting, hayalan saja sejak kapan kira-kira orang bodoh dikatakan mulia? Ada nggak? Oke. Aku kakek muda, coba aku diskusi sama Gian ini, kita santai Gian ya. Kita tes kemuliaan ya. Coba aku tanya sama Gian ya. Mana menurutmu orang yang dicintai perempuan atau yang tidak pernah nikah sama sekali yang mulia? Pemahaman kalian itu aneh-aneh. Jawab. Satu, nggak bisa jawab. Satu, ku hindari. Karena bukan Pertanyaan kedua. Mana yang lebih mulia? Yang pernah keluar penjara atau yang tidak pernah masuk penjara? Yang lebih mulia katanya bodoh. Yang pernah masuk penjara. Sudah fix, sudah dilitu. Oh, pemahaman orang Kristen itu, kalau orang bodoh dikatakan mulia. Ku ganti lagi pertanyaannya. Nggak sanggup ya. Ku ganti pertanyaannya lagi. Bentar. Mana yang lebih mulia, matinya dipenggal kayak babi atau meninggalnya wafatnya seperti biasa manusia biasanya? Ya kalau lebih bagus yang di kena lagi. Karena dia Ku ganti lagi pertanyaanku ya. Mana yang lebih mulia, yang kenal silsilah keluarganya, bapaknya, kakeknya, cucunya, anaknya, atau yang tidak ada sama sekali? Kalian tidak mau dijawab. Jadi sudah fix itu. Kalau pemahaman ganti lagi. Mana yang lebih mulia, yang dikatakan orang Farisi atau orang Benyamin itu keturunan ular buludak atau orang Farisi adalah penutup jalan ke surga, daripada dikatakan akan ada datang roh kebenaran yang akan menyampaikan apa yang disampaikan dari aku dan memuliakan aku? Mana yang lebih mulia? Yang dikutuk sama Yesus atau yang dipuji sama Yesus?
Mana yang lebih mulia? Yang dikutuk oleh Yesus orang Farisi, orang keturunan Benjamin, itu Paulus. Akan ada datang roh kebenaran yang akan memuliakan aku, dan dia akan menyampaikan firman-firman yang telah aku sampaikan sebelumnya kepada manusia. Mana yang lebih mulia? Roh kebenaran. Mana yang lebih Kalau mulia? menurut Nggak saya ada yang bantu mulia jawab sedikit pun ya. dari Paulus. Gian, Ini saya bantu ini jawab satu ya. lagi nih, satu lagi. Lebih mulia Satu lagi. orang bodoh menurut Kristen. Nih satu lagi ya. Satu lagi tunjukkan. Ini pakai data, pakai data. Bentar, pakai data ini terakhir. Ya, aku mau turun habis ini dia. berdusta dalam Mana yang lebih mulia? Orang yang gundul di atas kayak rambut Wong Fei Hong atau yang tidak ada botak kayak gini? Mana yang lebih mulia? Ya, kalian mengatakan Muhammad itu mulia. Kalian pikir dia mau nyuruh kalian berdusta? Iyalah. Oh, Paulus ada juga. Dia nyuruh kalian minum air kencing hewan. Itu yang minum siapa itu yang orang oke. Kristen. Orang kafir yang minum itu. Nah, saya tunjukkan datanya ya. Kalau Kristen ini pemakan tai di Yesaya 3:12. Nah, begitu. Nah, di dalam data yang meminum air kencing onta itu kan orang kafir, bukan sahabat Nabi. Nah ini nih, nah ini Yesaya 3:12 ini kayaknya. Kena, saya pengen dari tadi aku ingin mudah-mudahan mereka keluarkan kencing onta, ketabok sendiri. Yang meminum kencing onta itu kan orang kafir. Yesaya 36 nomor 12. Nah kita baca Lawan bicaranya di saat itu kan orang Muslim. Tetapi Guru Agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya? Masih mau kau datang besok pemakan tai? Itu ejekan. Lo kok ejekan? Ejekan. Kalau kita baca satu perikop, ada sosok yang memakan nya sendiri. Siapa? Ya Oten lah. Pantas di room ini pada saat si Gian naik, ada yang mau ternyata pemakan yang naik. Kamu tertawa dengan kebotolanmu. Ini justru kalian yang botol karena kalian pemakan Bedakan konteksnya. Ini saya ulang lagi, play Yesaya 3:16. Are you ready? Let's get it down. Play. tetapi Guru Minuman Agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Antas room ini bau ternyata ada pemakan naik di atas. Darah Tuhan dimakan, daging Tuhan dimakan. Dracula kalian Dracula. Ngeri teman-teman. Jangankan pemakan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih. Apakah ini yang dimaksud firman Tuhan? Kita buka di 2 Samuel 13 nomor 11. Ya, inikah firman Tuhan itu? 2 Samuel 13 nomor 11 sampai 15. Ini play nih, kita play. Are you ready? Play. Check it out. jika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak, kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat model seperti itu. Aku, kemanakah ku bawa kecemaranku dengan engkau ini? Kau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu,
Bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Ada yang keliru dengan data ini. Seharusnya perempuan ini minta tolong, bukan menikmati. Jangan kakakku, harusnya dia minta tolong, aku mau diperkotek nih, ya kan? Tapi di sini dalam data ini dia menikmati, meresapi tusbol kakaknya. Kita ulang lagi. Bukan nanti kakek muda. Maka gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan. Dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak bapakku, jangan berkuasa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat ngoda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa pencemaranku? Dan engkau ini, Kakek muda, aku yang berahi dengarnya. Kakek muda, aku yang berahi dengarnya suara perempuannya. Berdiri, berdiri. Aduh, bengkok deh. Bentar dulu, kuluruskan dulu. Itu pakai suara pula lah bacanya. Aduh, parah. Aku yang berahi dengarnya. Sesak napas gue. Dengar suara perempuan lagi. Gak sanggup aku. Asli, macam sakit kepala ubun-ubunku. Aku turun dulu lah ya. Gak sanggup aku dengarin. Gak sanggup. Mana Ada yang sanggup, ketik gak di ada bawah lagi. di kitab ngaceng katanya. Ini biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan. Mau nggak dijelaskan? Ya oke. Mau nggak dijelaskan? Saya tanya ya dengan data itu. Mau nggak dijelaskan? Gini ya, oke. Karena Saya kalian- tanyakan ya. Karena pemahaman Kira-kira kalian itu kira-kira ada-ada Bang, aja. dalam kitab itu dalam mau 2 nggak Samuel dijelaskan? 13 nomor 11 sampai 15 yang lebih Mau nggak tepat dijelaskan? itu seharusnya minta tolong kah atau menikmati? Mau nggak dijelaskan sama kalian? Iya, pertanyaan saya, seharusnya perempuan itu minta tolong kah ataukah dia tetap saja memberikan memeknya itu ya? Aku udah birahilan tuh dibilang kayak gitu, kebayang sama aku. Nah masalahnya begini Bang, di sini kan dijelaskan, dia berkata, jangan mau nggak kakakku, dijelaskan. seharusnya dia minta tolong. Coba kita dengar lagi, saya ulang lagi. Mau nggak dijelaskan? Kalau nggak mau Maka dijelaskan, gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan. Dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak bapakku, jangan berkuasa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat ngoda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa pencemaranku? Dan engkau ini, kau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Nah, seharusnya si Amnon ini minta tolong umat Israel, aku mau diperkotek sama kakakku, bukannya Adiknya. menikmati. Jangan kakakku, jangan satu kali, kasih cukup 2 kali. Kakek muda. Coba aku Ya. dengar kalau yang kayak gitu ada nggak di Kejadian 1932 itu? Wah, ada. Ada Di nggak sini suaranya? lengkap Bang, lengkap ya. Kejadian 1932 Nah, coba. Di sini mulai dari kejadian sampai Wahyu ngomong semua sendiri. Kejadian 1932. 19 mulai 33 ya. Ya. Nah, kita play nih, kita play. Seperti itu udah dihangus. Mereka memberi ayah mereka minum
anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Botol juga Masuklah engkau untuk tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu Ada cipo-cipoannya. Ada cipo-cipoannya juga. cipo-cipoannya. Apalagi? Ayo request teman-teman, siapa Kakek apalagi? muda. Ya. Kakek muda, aku izin turun karena aku udah nggak tahan ya. Aku izin turun karena ini udah nggak tahan lagi. Gak minta tolong aku ya. Kak Daniel semuanya, Bang Cando, Kak Siva, aku izin pamit ya. Iya. Kalian nggak tahu malu dengan kebodohan kalian sendiri. Iya, nggak tahu malu kalian dengan kebodohan kalian sendiri. Aduh, sabar dulu, aku mau izin turun ya. Karena dengan kebodohan kalian nggak tahu malu kalian. Kayak Bibel kau aja nggak tahu malu. Pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia pada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal." Waduh. Dan diperintahkan untuk menikahi perempuan Sundal. Aku beneran ini kepala aku yang aku izin turun dulu lah, asli nggak tahan lagi aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, silahkan request apalagi. Iya, karena ajaran kalian seperti itu makanya nggak tahu malu kalian. Loh, ajaran kita tertulis kitabmu kok, berarti ajaran kalian. Menuduh kita lagi. Mereka menuduh, dia menuduh kita. Padahal tertulis di kitabnya, berarti ajaran kalian, Longor. Oke, Amsal berapa, Bang? Amsal berapa, Bang? Oke, request di bawah. Jadi burung Muhammad. Jadi Amsal 7 ya. Oh, Amsal 7 nomor berapa nih? Amsal 7 nomor 21 ya, kalau tidak salah ya. Nomor 18 kah? Oh, 16. Kita mulai 16. Kita replay. telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia kabur. Itu kitabmu. Mereka ini kan membaca Alkitab kita ini disamakan kayak kitabnya yang tak punya konteks. Iya. Kita maklum aja, karena kan kadang-kadang kalau saya baca kitabnya pun saya pusing. Tiba-tiba dari Musa, dari Musa, tiba-tiba ke Muhammad.
Mereka aja yang muslim mengakui ketika mereka baca Al-Quran mereka pusing. Bisa Enggak satu juga. ayat ke ayat yang Iya. lain tidak ada nyambung. Kalau Hana. ayat kita itu harus Iya, dimengerti Hana dengan begini, konteks. Hana. Nggak usah kita berpikir dengan Tapi begini ajaran tadi mereka. Bang Polopo. Tadi kalau tidak Karena salah kita genre bicarakan ini ajaran dia kita arahkan tidak kita benar ke Yohanes lagi. 8:42 ya Iya. Bang Polopo ya. Oh 842 Yohanes Iya. 842. Tidak ada nyambung. Ini Yohanes 8:42. Wah, ini Karena cerdas loh. tidak ada Cerdas dapat loh genre ini. pengetahuan yang kita dapat dari Yohanes. mereka. Betul. Yohanes. Itu apa? Yenrio, tahu dari mana itu? Kau tahu dari mana itu Yohanes 8:42? Jarang loh itu. Dari apologet Kristen yang tahu Bible ini jarang loh ditahu ini ayat Yohanes 8:42 saya jarang. bilang, Cuma saya ini baru kan- saya dengar juga ini. Saya ini kan orang yang berkualitas. Iya. Suka kudu bilang ke aku tadi. Masa Oh, jadi begini. itulah Gini saya bilang. host. Berbeda Host, dari yang lain. Ya, gini host. Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Kan gitu ada ayat ya, Jenrio ya. Ada ya. Yohanes Jikalau- 3 Yohanes 10 Ya. ayat 30. 10:30 ya. Kemudian di sini jikalau kamu mengasihi aku, kamu juga mengasihi Bapa, betul? Iya. Ya, jikalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, betul? Iya. Jikalau kamu menyalib aku, kamu menyalib Bapa, betul? Tidak. Berarti bukan Aku ajarkan kepada Anda. Jadi begini, kesatuan mereka di dalam nama dan di dalam keilahian. Yesus mempunyai pribadi dalam dirinya sendiri, Bapa juga mempunyai pribadi dalamnya dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan hakikatnya adalah satu. Jadi ada ayatnya, tidak sembarang saya omong-omong ya, saya baca ya di dalam Yohanes 5 ayat 26. Coba kita buka ya, Yohanes 5 ayat 26. Saya baca ya. Aman. Jenrio, ku kontrak kau seumur hidup di Kowalku ya. Ya bagus ini Jenrio. Iya. Diam. Bagus. Tergoncang, Sebab tergoncang. Bapa mempunyai Tergoncang yang mana itu? diam. Sebab Ya. sama seperti Bapa mempunyai hidup Kan dalam belum dirinya belum sampai 4 itu Bang Demikian Polopo. Enggak juga. sampai 4 saya dengan teman-teman. Tunggu, jangan lagi ngomong. Sedikit lagi saya Iya. turun karena saya mau tidur. Ini Ya. cerdas. Nggak Sebab sama apa-apa. seperti Kita Bapa santai-santai mempunyai hidup aja, dalam santai dirinya aja. sendiri. Iya, kau lihat saja VT saya itu master Alkitab, ya. Wih, Ya, mantap. oke. Tepuk tangan dulu. Iya, kau lihat saja di VT saya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu yang disebut pribadi yang berbeda. Begitu juga ketika Yesus hadir di dunia ini, ketika dia mau terangkat ke surga, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan meminta kepada Bapa mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus ya, yang akan menyampaikan kata-kata yang ketika Yesus bersama-sama. Iya, sudah. Kok seorang Roh Sudah, tidak Kudus? usah kau berbicara. Jangan Oh iya. itu bahasa. Ya, Roh Kudus. Silakan. Itu gaya bahasa saja. Oh gaya bahasa silakan. Penolong Roh Kudus, iya. Oke. Nah, mempunyai dalam dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Jadi kalau kamu bertanya, Tuhan kita tiga tidak satu, tetapi satu hakikat di dalam tiga pribadi itu. Jadi Bapa jadi begini dia cerita. Jadi Bapa dan Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, hanya Yesus. Karena Yesus yang apa? Jadi berarti Tuhan tidak pernah jadi manusia. Tidak, hanya Yesus sang hologos, firman. Firman itu telah menjadi manusia. Hologos dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Hologos, sang firman. Itu oknum yang berbeda. Jadi firman itu ada dua pengertian. Firman yang keluar dari Allah dan firman yang telah menjadi manusia. Sebelum dia diberi oknum firman ini oknum firman ini dia adalah Allah. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia diberi nama Yesus. Begitu. Oh, jadi yang menjadi manusia Roh ini Kudus Bapa. keluar dari Bapa, Yohanes. Oh, jadi yang menjadi manusia ini bukan Bapa. Oh, tapi oke lah kita. Iya, bukan Bapa. Oh, Hologos. Jadi di dalam Roh Kudus keluar dari Bapa dalam Yohanes 15 ayat 6. Boleh kita baca Yohanes 15. Saya baca ya. Yohanes boleh. 15 ayat 26. Saya baca dulu ya. Di sini dikatakan 26.
Jikalau penghibur yang akan kuutus, ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, jikalau penghibur yang aku utus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Karena rasul-rasul ini bersama-sama dengan Yesus selama pelayanannya di bumi selama 3 tahun lebih. Nah, ketika dia mau terangkat ke surga, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka, akan mengingat kembali apa yang diajarkan oleh Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Nah, di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ ada kira-kira 17 bangsa yang hadir dalam Kisah Rasul pasal 2, dan di situ termasuk ada orang Arab ya yang telah menjadi orang Kristen. Iya, orang Arab. Baca Kisah Rasul pasal 8. Iya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Di situ ada orang Arab. Kok orang baca, Arab? jangan ketawa-ketawa. Iya, coba baca. Jangan ketawa tanpa kosong. Namanya siapa? Kisah Orang Rasul Arab itu? pasal 2 ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Saya baca ya, supaya kalian kan buta huruf, jadi saya baca. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Di situ kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Di ayat 41 dikatakan, apa di 41? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, termasuk orang Arab itu. Ya. Orang Arab Dan dibaptis pada nih. hari itu jumlah mereka, oh jelas dong. Ya. Lalu namanya 3.000 jiwa ini orang siapa? Oh, kan cuma disebut orang Arab. Oh, cuma di orang Arab. Emangnya kalau berarti kalau tanya namanya, misalnya contoh ya, namanya Yutus. Oh Yutus, kamu ini bajunya apa? Oh, baju beli di mana, mereknya apa, harganya berapa, begitu maksudmu? Pokoknya orang Arab lah ya. Lalu itu lanjut. buatan dari mana, begitu? Iya. Dek, kalau mau belajar karena kami ini orang-orang pintar. Orang Kristen itu orang pintar loh. Iya. Paham? Ya? Orang Kristen itu orang pintar. Iya. Oke, dapat poinnya, artinya ada jadi orang kalau Arab. Anda mau samakan, iya jelas. Gini, dan itu sudah ini terjadi nanti. Gini. Tadi kan ada pendeta. Sabar dulu. Tadi kan ada pendeta. Tadi ada pendeta. Ini satu lagi. Nanti besok saya lanjut. Soalnya saya ini tetangga di samping sudah. Iya, sabar. Jadi saya itu nanti besok. Ya. Kau tahu kan, pernah lihat saya dengan mungkin ini terakhir kan? Ini mungkin ini kau terakhir. pernah lihat saya dengan Ucup diskusi kan? Iya. Bilang sama Kapan Ucup ini Jendrio konten. Iya. Ini terakhir yang mau dibahas sama Bapak Lopez. Nanti kau apa sama Hana saja. Saya itu tidak kita kan jarang-jarang bukan ketemu kapasitas nih. saya dengan Anda. Nanti. Ini sudah Ya, malam. coba Saya dijelaskan sudah dulu ditegur nih. oleh tetangga. Sudah nanti gampang. Jangan usah takut-takut. Oke, Hana nanti layani mereka ya, Hana. Ya, karena dia mereka tahu. ini bukan kualitas kami. Bukan masalah Kabur dia Hana. Tetangga saya. Bukan kabur, Saya itu dia Oke. Iya, ini Berarti sudah jam kalau 3 ini. Ini satu lagi nih supaya kita ini kan perkenalan ini Genrio. Ini menarik kayaknya. Tadi lari pendeta loh Hana gara-gara ini. Nih. Mari, jangan framing gitu, dia mau Oke. Jadi di Matius 26:31 di sini dikatakan Hana, maka berkatalah Yesus kepada mereka. Ini mereka siapa ya? Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunbun gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Silakan host. Oke. udah tidur. Yang ditanyakan di sini, aku siapa, gembala siapa? Coba klik tanda bintang itu, coba klik. Itulah Zakaria 13 ayat 7. Yesus mengutip perkataan dari Nabi Zakaria. Artinya ya, Yesus menggenapi nubuatan Zakaria. Nah, makanya pertanyaan saya, kenapa 600 tahun kemudian ada yang bilang Yesus yang ditanya ini, aku ini siapa?
gembala ini siapa, domba ini siapa, kawanan Ya udah, domba ini siapa. Ya, kan udah saya bilang. Coba klik ulang tanda bintang. Apa pertanyaan saya tadi? Ya kita nggak boleh asumsi, klik tanda bintang. Iya, tunggu dulu, pertanyaan saya kan ini aku ini siapa, gembala ini siapa, domba yang tercerai-berai ini siapa. Ini diklik ya. Ya. Silakan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib dengan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Oke, pertanyaannya lagi kembali, aku ini siapa? Gembala ini siapa? Kawanan domba ini siapa? Ya aku di situ artinya kalau firman Tuhan berfirman berarti aku situ Tuhan. Tuhan akan membunuh gembala. Siapa ini gembala? Ya gembala ini kan Yesus sering berkata, akulah gembala yang baik. Berarti Tuhan akan membunuh Tuhan. Iya, makanya artinya itu membuat kepada Yesus jangan ketawa-ketawa. Gimana sih kau ini, Hana? Ya, jangan ketawa. Artinya memang benar nubuat Nabi Zakaria. Bahwasanya berarti Yesus juga menggenapi itu. Makanya saya tanya kenapa 600 tahun kemudian ada yang berarti yang yang menginginkan kematian Yesus adalah Iya, kehendak Bapa dia adalah Bapak. Matilah Bapak masuk neraka. Sekarang saya tanya, kenapa? Ini ketawa-ketawa gimana sih? Orang mau jawab kau bilang rencana Bapa gitu loh. Berarti penyaliban adalah rencana Bapa, betul? Iya, kehendak Bapa sebenarnya Iya, salah. Matilah Bapa. Ya, makanya pertanyaan saya, kenapa 600 tahun kemudian ada orang yang suka bertapa di Gua Hiro, yang tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil, yang tidak hidup sejaman dengan Yesus, mengatakan dia diserupakan. Itulah beban berat kalian. Terima kasih kamu sudah membuka data-data bahwa benar penyalipan itu ada, bahkan nabi-nabi sebelum Yesus Ayo silakan kamu berpikir keras. Kenapa kitab 600 tahun kemudian menentang atau menyangkal kitab para nabi dan kitab para saksi mata yang telah menuliskan kisah itu? Itu baru kalian cerdas. Coba pikirkan secara mendalam, kenapa sejarah ini berbeda oleh orang yang mengaku nabi di Gua Hira, suka bertapa. Itu. Yo, kenapa diam? Sakit kan mendengarnya, makanya jangan mengolok-olok Injil. Ayo, siapa yang bisa jawab kenapa kitab 600 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak disalibkan? Ini kan bertentangan dengan kitab para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil. Coba loh kalian ini dengan hati yang rendah hati, dengan pikiran yang tenang, pikirkan. Kau bisa pergi ke pantai, pikirkan supaya kamu bisa berpikir jernih. Hana, Jennifer ya? Ya, Bu. Ya, aku padamu, aku mendukungmu. Hajar iya, papi. Dia udah stroke dia. Gitu kan, Bu? Dia kan mengolok-olok. Gak benar artinya deh. Kan tapi kan itu kau yang serius, orang itu main-main dengan Tuhan kita.
Iya, artinya gini Bu, artinya kan dia sendiri sudah mengungkapkan begitu banyaknya data yang menyatakan Yesus memang disalib. Bahkan dari nubuat para nabi yang dia buka barusan. Coba dong berpikir secara adil, secara kritis. Seperti kamu kritis, tajam kepada Alkitab, silahkan tajam kepada kitabmu. Itu baru manusia sportif. Papi ngapain tuh? Papi lagi tidur, lagi mau ke tempat tidur dia. Iya, mungkin dia terguncang. Ibu Karyana, deh, lanjutkan. Saya juga mau tidur. Iya, aku juga capek ini baru nyampe Medan. Oh, kemarin jadi Bu debat sama si Ardiansa. Ardiansa cuma buktikan apa aja, apa namanya itu? Asli dari apa, dari Alkitab sama Al-Quran. Ya buktinya mereka saya tungguin nggak ada respon dari API Jabodetabek. Tetap berarti nggak jadi ketemuan, nggak jadi ya? Tertunda. Kamu di mana tinggal? Nggak usah lah Bu. Nanti saya daerahnya aja, Sumatera, Jawa. Sumatera aja. Bu, Sumatera. Oh sama kita, aku di Medan. Oh iya ya Bu ya. Soalnya banyak yang suka geruduk gitu kan Bu, saya takut. Ya makanya deh kita harus bicara juga, harus inilah. Iya harus iya. hati-hati. Iya Bu. Jangan silap-silap. Biarlah mereka yang silap ya Papi. Nih inspirasi, biar mereka silap, kita nggak silap. Kalau Ya kan? mereka bebas ya Bu. Bebas. Aku datang Kang Dito terturun. Tadi berantem kami siang. Kang Dito bodoh bilang. Dia bahas tadi 2 Petrus berapa ya? 22 ayat 40. Itu enggak ada sampai 5 menit lah. Nah, 24 yang nontonnya. Ayolah naik, sampai mau naik sini. Bang Ria kenapa turun dia? Mau pulang tadi, biasanya langsung naik dia, naik lagi. Tahu kemana ini? Tahu lah Mario nih sekarang juga. Disuruh diskusi kadang-kadang mute aja dia Bang. Mungkin lagi ini kali nggak pas lawan diskusinya mungkin lagi apa menurun ininya, girohnya mungkin loh ya, nggak tahu juga. Sama Bang Charles juga gitu, saya perhatikan. Hah? Sama juga girohnya agak kurang ini Bang, agak mulai ini. Apa mungkin ya karena itu mungkin ya waktunya itu aja, terus itu kadang udah agak langka juga waktunya. Yang saya perhatikan abang juga gitu, agak malam-malam masuk biasanya tuh pulang kerja udah tahu udah mandi apa belum langsung di Komal tuh, sore-sore udah di Komal. Ya biasa lah itu, naik turun. Saya pun ada titik bosan juga ada ini, cuman ini belum lah. Besok saya kirim ya, nanti saya upload dulu ke YouTube. Durasi setengah jam aja kok, setengah jam tuh cepet downloadnya. Kalau durasinya 3 jam itu loh, kegabung sama yang lainnya itu, pembahasan yang lainnya itu yang bikin lama kadang-kadang uploadnya itu, ngupload apa, downloadnya itu. Itu aja video itu juga gabungin video tuh enggak sejam 2 jam Bang itu Bang, saya ngumpuk-ngumpuk itu Bang, ngepaskan juga itu, ngangkat-ngangkatnya itu.
di kalimat mana yang pas. Kan ada ibaratnya kejeda kayak tadi itu kan, mikir dulu, baca ayat dulu. Nah itu tuh ada yang saya ambil itu kan kepanjangan. Kalau digabungin semua berapa? Itu dia udah 5 menit. Yang 9 orang tuh tambah ini kasih 6 menit aja, jadi 6 menit. Tapi kayaknya saya kasih durasi panjang aja tuh punya Bu Karyana itu. Ada yang saya cut di bagian mana baru agak durasinya panjang. Saya tegas dia jawabnya, pede gitu loh. Itu yang lucu. Sama si David tuh lucu juga tuh David tuh. Saya aja ketawa kalau motor itu. Si David lempeng juga jawabnya dia itu. David yang semalam itu, yang sama abang itu kan, lempeng gitu jawabnya. Oh ada kita tanya tadi malam itu ya, kemarin. Ya Allah, iya loh, barusan semalam kok ditanya. Setelahnya Pak Yunus kebesokan malamnya si David. Bukan David yang panggil Yesus, aku yang panggil Yesus, bukan si David ya, yang Katolik itu. Tadi ada online dia sebelum jam berapa ya, aku buka live itu jam 8:30 sini ya, 8:30 sini itu ada online dia. Saya sengaja enggak ngasih konten dulu kan, karena mau belajar bahasa Arab. Aku tunggu enggak ada. Nah, jam 9:30 baru saya share itu konten. Konten itu bang, jam-jamnya tahu saya itu. Jam berapa rame pagi ya. Kalau dulu siang-siang tuh rame, sekarang udah jarang siang itu. Tambur kemana-mana. Sama sore itu jam maghrib sini lah. Nah maghrib sini tuh udah mulai tuh mereka tuh kemana-mana. Mulai stres mereka. Iya. Ya kalau siang tuh ada, cuman ya seperti kan jarang-jarang, makanya kadang-kadang saya kan kalau siang tuh keliling-keliling tuh mantau kan, saya perhatikan ada komal-komal tuh. Kadang 1-2, kadang nggak ada yang nggak ada di komal-komal itu. Pada ngumpul di room mereka, berlogika buka live sekarang, aktif lagi sekarang tiap hari buka live. Berlogika. Abang lo geng-geng situ, moderatorku dicabut lagi di situ. Gara-gara ada muslim yang nyeleneh, ngaku muslim nyeleneh, kalau langsung turunin di situ. Kristen yang gujak-gujak kok turunin. Dan itulah dicabut moderatorku. Aku kemarin lo nyimak di situ lama nggak dijambak ini. Di mana? Kapan? Kemarin ke kapan itu siang kan? Ditandain. Kalau saya dijambak, mau terus ditandain itu. Derita lu belum Fatih hostnya, derita lu. Moderatornya kan satu PK itu sama Bang Abu Hatim jadi moderator di situ, masih bertahan dia. Soalnya Bang Abu kan enggak main kick, enggak kayak saya. Ada penghujat sedikit saya kick, Islam nyeleneh langsung saya kick di situ. Ada namanya Ahmad kan Rahmat gitu. Iya Rahmat, langsung saya kick. Ditegur saya sama hostnya. Besok 2 hari kemudian saya kembali, dicabut moderatorku. Nanti subuh itu siapa coba? Master Kalam, Malam Sen, sudah langganan itu. Framingnya sekarang udah masuk sini bang, lewat aja, nggak naik dia. Karena terakhir itu yang pas sama siapa tuh? Yang ada Bang Zuma pagi-pagi, Bang Zuma mutakik ya kukik lah. Dari itu dia pokoknya kalau dia dikik, sering dikik begitu.
Udah males dia. Enggak ding, kembar-kembar sama abang kok sempat sekali ya. Ya itu terakhir itu yang makanya ngambek siapa itu si berlogika itu. Iya sama abang yang terakhir itu. Ya ngambeknya di situ gara-gara itu togel itu aja. Itu berhari-hari berjilid-jilid bang. Ngomel aja kayak mama itu aja pulang sampai begini kan. Ya protes lah sama orang yang ngomong, gue bilang kok sama saya, gue bilang ya kan anda hostnya, gue bilang begitu loh. Saya kan menjadi tempat. Dia loh gua buka komod juga tinggal entah kemana itu orang itu, kayak nggak tahu ya. Kalau ada itu tuh nggak tahu dia, tapi dia kalau ada yang hujat bang, kalau ada yang ribut gitu dia langsung rungkat gitu. Kalau nggak kondusif tuh dia rungkat. Pak Vivo ini dia orang Kristen dia. Berarti kan ya Pak Opung Vivo itu kalau nggak live di roomnya, di room Kristen dia nggak pernah naik ke room Muslim. Ribut sama Kristen. Tahu Bang Rio nih mana? Ada Batu Muap maunya debat sama Kristen, enggak sama kita dia. Ya bodoh aja, percuma. Leslie, ini ada Pak Leslie nih. Coba mau nggak dia naik? Dia orang bank itu, Bang Titil. Bang Titil. Bang daerah ya. Kiranya gue bilang belum lama-lama gue tidur. Jam 3. Ada hujan nggak sana bang? Enggak ada. Oh di sini kemarin semalam itu hujan loh, lebat, mati lampu. Jam 4 pas jam 4 mati lampu. Kok jam 4 ding? Jam 4 bener, hujannya jam 2 kurang. Kok jam 4? Iya jam 4 mati lampu. Dari siang mati lampu juga, sering mati lampu sini. Hujan angin kencang sini. Ayo, yang di bawah ini pada tidur semua atau gimana, naiklah sini. Ngobrol sini, ngobrol. Siapa ini?
Tapi di Mazmur 25 kambing itu memang merujuk anu ke Bang, ke bangsa, ke orang Israel juga Bang. Kambing ini Nggak tahu, pokoknya manggil Yesus si Tuhan di situ. oh bisa nggak tahu. Kalau domba kan iya, domba ini kan Bani Israel. Iya, di luar itu kambing itu di luar Bani Israel. Nah kalau domba kan Bani Israel kan. Nah kalau kambing di luar Bani Israel. Nah yang dimaksud di luar Bani Israel ini siapa? Ya itulah kita tanya. Gimana Bang? Tapi juga jawab Kristen kok. Ya kita bertanya, kita bertanya, kita jawab ya kan enggak ini. Ada jawabannya lebih. Karena yang mengembangkan ajaran itu keluar dari domba-domba Israel kan ada orangnya. Iya lanjut kalau ingat sih si Bu Karyana ketawa bangke. Sok keras dulu tuh gampang jawabannya. Lanjut Bang. Longor juga itu. Semuanya Kristen. Hah? Dia bilang semuanya Kristen. Waduh. Arom juga termasuk. Arom kan kelompoknya itu Bang, Karyana itu satu geng dia, satu gangster dia. Arom itu. Tapi Arom pernah ini ya ketemu sama Don Ditan. Pernah. Don itu berapa malam kemarin online kok akunnya dia. Cuman itu dia nggak masuk ke mau paling mantau-mantau ini aja. VT atau apa live-nya orang. Itulah kalau bisa ngundang Pak Manem Malina ya. Gak ada tembusan ke situ. Akun TikToknya aja mungkin nggak ada. Ya buat maksudnya kan undang si Anu aja nanti Burita itu tapi di Zoom kalau Burita itu. Kalau di Zoom biasa. Di roomnya Anu juga pernah dulu kok di Zoom itu. Nggak tahu ternyata kok ketemu Bang Charles tantrumnya Najubila loh. Iya, tantrum. Makanya kadang aku sendiri yang kesel kadang-kadang kok tantrum sih. Karena Bang Charles tuh ngolok juga sih.
kenalan tapi apa ya, ngenain gitu, nggak tenang mereka. Ya kan disengaja, kalau nggak gitu nggak ketawa kita. Gimana sih? Cek 1 2 cek masuk ya. Suara saya bang masuk. Bang masuk nggak suara saya ini? Iya. Apa jatuh ininya? Normalnya biasa. Ya kan Truman, enggak ketulungan. Ya kundang sini. Banyak online, kalau di akun ini lebih banyak lagi hotelnya bang. Di akun yang ini banyak online. Master Kalam baru online lagi nih, Master Kalam. Lawar itu. Baru online lagi nih. Udah saran saya itu Bang Charles itu kalau ini gak usah ini ya sebenarnya, tapi terserah lah ya. Yang kayak kelas-kelas gitu nggak usah di ini. Jadi pertahankan kualitas gitu loh. Dicoba begitu target gitu kan, kayak kelas-kelas yang longor-longor tuh nggak usah di ini, ditanggapin lah di ini. Itu saran saya sih. Jadi naikkan kualitasnya itu kan, maksudnya itu kalau bisa nanti sama pendeta, pastor lagi gitu, dosen apa. Paulus. Kalau kelas ditampilin data nolak, klaim ini tapi tidak mau nunjukin data. Siapa lagi pendeta di ada sih yang Pak Jenderal tuh, tapi aku nggak mau lah ngundang. Nanti arahnya ke politik juga dia. Ntar aku masih ngundang-ngundang lagi ya. Sabar. Oh, abang belum pernah ini kan ispro kan? Kemarin ada dia, aku lihat di komalnya Muslim, tapi sudah ada apanya kan, banyak orang lah. Akunnya siapa namanya, ispro kan? Congornya tuh kalau ngomong gitu.
Kurang ajar itu. Mengujatnya ini dia. Halus. Kurang ajar juga mulutnya tuh. Di mute sih sama dia turun tuh dia. Tadi yang data abang tampilkan itu enggak, aku catat itu lupa kuku SS. Yang mana? Yang tulisan siapa jadi itu? Eusebius apa? Apa? Eusebius apa? Sebeos. Sebeos. Bahasa SS. Nggak usah nanti aja, gampang. Alhamdulillah. Eusebius. Mainan apa sih Bang Charles nih? Ngatur jam. Jam tangan. Wallah. Jam apa sih jam baru itu? Iya. Baru pernah ini pakai jam. Pantes. Gue bilang kelihatan betul pakai jam baru. Ribut suaranya. Nggak bisa-bisa dari tadi Kima. Jam apa itu? Mereknya apa? Tahu merek apa ini? Jam digital kah? Jam digital kan? Berapa itunya itu? Berapa pencetannya? Berapa? 4? 3, 1 lampu. Tahan air nggak itu? Ya nggak tahu lah. Itu kok beli nggak tahu. Ini loh punya saya ini loh, tahan air ini murah harganya. Yang biasa saya pakai itu. Ini 20.000 aja. Ah, ngeramput. Ngeramput 20.000. Iya. Kapan beli? Tadi. Masa 20.000 mana ada jam 20.000? Ngeramput ya orang tua ini. Ini ngaturnya gimana? Dah, coba pencet yang ujung kanan tuh, ujung atas kanan. Ntar kau besar aja dah, jadikan 0,9 kau besar. Ngatur gitu masa nggak tahu Itu coba itu yang sebelah kanan 2, sebelah kiri berapa? 2. Berarti 4 lah. Kayak gimana sih? Ini kan di atas ini kiri atas cuma lampu aja. Lampu betul. Oke, ikutin saya. Sama sudah itu. Skimanya bukan mereknya itu. Skimanya bukan? Iya.
Tahan air itu. Skime. Oke. Itu yang bawah tahan lama yang bawah. Yang sebelah kanan bawah tahan lama. Nah, itu kan tuh. Nah. Baru ke yang sebelah kiri bawah. Pencetatan sebelah kiri bawah. Ini yang kanan lepas. Lepas aja. Lu sudah tahan terus. Sebelah kiri bawah. Nah, itu kan tuh jamnya tuh 13.40 itu rubah itu. Iya, rubahnya gimana? Picik yang kanan atas. Nah, itu udah. Makanya aku bilang mereknya dulu saya lihat. Tiga 325. Sekarang sebentar. Ya, rubah itu lagi. Jadikan ke 326. Picik yang kiri bawah. Mama Kalam, selamat pagi. Kiri bawah lagi. Yang tombol kiri bawah, Bang. Yang tadi loh, yang kiri bawah. Oke, dah. Paskan dengan menitnya sekarang. 26 tuh. 26 mau ke 27. Kasih 27 lah, 27 itu kayaknya tuh. 26 lah. Kasih 26. Wah, kurangnya ribut betul nggak pecik-pecik apa kurangnya orang. Dah. Sebentar. Dah picik yang sebentar. Ya tuh picik yang kanan bawah. Lama tuh. Sekali aja. Nah, udah tuh. 327 kan? Ada tanggalnya nggak? Tanggal sama bulan? 17. Oh, picik lagi tadi yang mana tadi dia? Oh, bukan. Yang kanan atas salah. Yang kanan bawah tahan lama. Sebentar Mama Kalam ya. Rubah tanggalnya tuh jadi 129, bulan 1 tanggal 29. Oke, geser ke sampai gitu yang kiri bawah, geser ke sampai ke tanggal. Mana tanggalnya kok nggak ada ya, tanggal sama bulan? Pencet lama hilang. Seharusnya tanggal ini muncul di situ. Kayak punya saya ini kan muncul. Nah, ini muncul lagi kan? Oke, berarti coba Bang yang seharusnya di kanan bawah. Coba yang kanan atas coba tahan lama-lama coba. Kayak gimana itu? Tahan lama, jangan dipecik berapa kali-kali. Saya lihat. Tahan lama loh ini. Nggak bisa ya? Aduh, kok buram lagi. Cobanya aku di situ, aku setelkan itu. Coba kelip-kelip nggak? Enggak. Fokuskan ke kamera jamnya. Aduh. Oke, coba kiri bawah tahan lama coba. Kok beda ya? Itu kanan Bang, yang kiri. Itu alarm coba. Coba sebentar. Jangan dulu. Oke. Enggak, seharusnya di kanan itu Bang. Di kanan bawah di picik lama itu, di kanan bawah itu harus bisa. Itu alarm itu Bang. Hapus saja alarmnya itu. Nanti bunyi terus dia. Itu stopwatch. Picik kanan bawah lagi. Ya. Coba picik lagi, tahan lama-lama itu. Seharusnya bisa itu.
Ya hilang dia. Itu kok bisa ya? Alarm Saturday tipu hilang. Kok hilang ya? Kok beda? Itu mereknya apa itu? Coba lihat. Skame. Murah segitu ya. Tapi tahan air ini bang, biar murah-murah tahan air. Punya saya kan Skime juga. Udah nyampe 200.000 saya beli 100 berapa gitu. Tahan air loh, buat mandi, buat apa? Hujan-hujanan dah ini dia. Coba bang, sekarang ke ini coba. Picik yang ini. Udah ada. Tahan, coba lihat ke kamera. Sabar. Ke kiri bawah. Picik terus. Sekali-sekali terus. Jangan tahan lama. Jangan ditahan lama. Itu kembali lagi. Enggak. Coba yang kanan bawah ditahan lama. Oke. Itu kan udah kelip-kelip tuh. Oke, udah kelip-kelip kan tahan ya. Picik yang kiri paling bawah, tombol kiri paling bawah. Satu, sekali gitu. Coba sekali, coba lagi. Nah itu ada tuh, itu tanggal sama anunya tuh. Nah itu kan tuh bulan 1 tanggal. Nah picik sekali lagi. Nah yang kanan atas sampai tanggal 29, ya kan? Cuma nggak muncul ya. Sampai tanggal 29. Udah. Coba saya lihat itu 2001 apa ya namanya ya? Alarm itu udah picik yang kanan bawah dah kelar dari situ. Nah kok di situ Monday itu apa itu? Sunday, Monday, Senin itu Monday gitu? Lain. Coba bang fokuskan ke layar bang, itu jam tangannya bang. Aduh itu apa? MN apa itu? Tulisannya apa tuh yang di atas tuh? Di samping Makanya aku lihat dulu begini, gimana mau lihat ini. MO Monday. Monday. Tahunnya dirubah dong. Tahunnya tahun 2026. Mana? Iya dari tahun situ memang sebenarnya. Coba. Seharusnya Tuesday. Coba rubah lagi kayak tadi bang, seperti yang tadi. Coba ingat nggak masih? Kanan bawah. Free day sudah ini. Sunday, Monday, Tuesday, free day. Hah? Tuesday dong. Tuesday. Bukan free day. Tapi itu Tuesday. Hari ini kan Kamis nih. Sunday, Monday. Kalau Monday ini Selasa. Iya Selasa. Aku pun salah ini kok jadi Tuesday ya, gara-gara kepencet tadi kali ini. Nah. Enggak bisa itu. Enggak tahu kok jadi Tuesday di sini. Enggak bisa dirubah lagi kayak apa ya? Bentar, aku juga nyari nih. Tatar, aku carikan di sini ya. Bisa kok dirubah itu, cuman karena lama nggak bencet-bencetin jadi lupa. Oh Thursday, kalau Kamis Thursday, kalau Selasa Tuesday. Iya Tuesday bener. Nah, betul sudah punyaku. Aku bener ya. Gantinya ini gimana? Bentar bang, saya carikan di sini bang. Soalnya sama itu, jenisnya sama, jadi ya.
Harusnya bisa. Nah, itu 24 jam itu di situ. Kalau ini kan bisa di setel 12 jam, 14 jam. Nah, kalau di setel 12 jam nanti settingannya tuh jadinya jam, kalau jam itu jam 18, jam 20, jam 8. Seharusnya bisa, ntar saya carikan dulu sini. Terus D. Kan ada PM, alarm, 6, terus STW. Ya, loh, kok turun dia si Master Kalam gitu. Seharusnya bisa itu. Tar. Kok bicik-bicik apa gitu? Apa ya? Nggak tahu di mana ya merubah itunya. Nggak tahu aku sudah itu gimana ngerubahnya. Seharusnya bisa itu. Sebentar. Aku pun ini kesetel jadinya. Nah, aduh hai. Oh bisa bang. Caranya? Coba ya. Bisa coba yang tadi. Nah, coba picik lagi yang tadi. Yang tadi coba buka kamera. Ada Bang Zuma sampai di bawah. Coba dulu. Dah, kanan bawah picik, tahan lama, yang kanan bawah tahan lama. Oke, sebentar Bang Thomas ya, Oke, picik yang kiri bawah, picik terus itu sampai ketemu yang tulisan yang nama hari Monday itu. Nah, itu kan. Oke, terus picik lagi sampai ketemu Monday itu, yang tadi Monday itu. Picik terus, terus. Sekali lagi. Ya, coba ada nggak keterangan Monday-nya situ? Coba lagi. Oh gitu ya. Harusnya ada, kalau di jamku ada. Coba lagi bang. Tanggal 1, bulan 1 tanggal 29 udah bener. Coba picik lagi. Seharusnya bisa itu. Lagi. Coba itu cahayanya. Itu 36, 37. Oh, itu menitan tadi yang jam. Picik lagi. Yang kiri bawah picik lagi yang. Atau mungkin di settingannya lain mungkin nih. Oke, dah bukan picik lagi yang kanan bawah picik sekali aja, kanan bawah. Dah, sekarang yang kanan atas coba picik. Picik lama coba. Gak mau ya? Picik sekali bisa kok sama situ. Picik sekali. Kok nggak cepet? Tahan lama bang, tahan lama. Coba tahan dulu. Ada Bang Zuma standby di bawah, hati-hati nih. Subuh-subuh Bang Zuma kesini kayaknya. Nggak, balik. Seharusnya itu kan alarm. Alarm tuh bisa dimatikan tuh tanpa alarm. Coba picik sekali yang kiri bawah tuh, picik sekali kiri bawah. Alarm,
Oke, sebentar. Aduh. Alarm itu. Oke, yang ininya bang, kanan atas picik sekali gitu. Satu, udah ada hilang dah, ada alarmnya udah hilang tuh, biar nggak bunyi anunya. Kembali ke kanan bawah. Kamu kalau mau kembali, nah coba tuh set apa itu paling bawah tuh, apa itu di bawah itu? Kayak gambar baterai kayak ini apa jaringan? Dikatakan pula jaringan itu. Kayak lain. Itu kan alarm. Itu alarm, oke alarm. Seharusnya tuh bisa itu punya saya lo bisa. Biar aja, mana kembalinya aku nggak mau. Nah, itu SP, apalagi SP tuh. Itu alarm split. Ini bukan jam nih, bukan jam. Nah, seharusnya bisa itu. Biar aja sudah. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejabat lu Bang Zuman. Tidur Bang Zuman. Ya bang, siap bang. Ya, itu jamnya kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, itu dia. Baru ini Bang Thomas baru pakai jam. Nggak ngerti. Mulai kecil sampai sekarang nggak pernah pakai jam. Masa sih? Nggak suka aku pakai jam. Bagus buat kerja itu, jam tangan itu. Justru kalau kerja ngeliatin jam malah lama-lama kita nunggu pulang. Bang Mas Kalam naik. Nah, Bang Thomas, tolong dikondisikan suaranya Bang Thomas, noise-nya Bang Thomas. Noise ya? Iyalah. Tak suara siapa-siapa situ, ramenya di situ. Sini diskusi sama aku ya Mas Kalam. Ada Bang Zuma di bawah tuh, subuk sini Bang Zuma tuh. Hati-hati kamu digulung kamu. Belum tidur beliau tidur itu. Takut lah dia kalau dikasih tahu nggak mau naik. Dasar laki-laki pengecut. Itu baru dengar namanya, belum dengar suara. Dengar namanya udah rohnya si Master itu udah keringat dingin. Dasar lagi pengecut. Kalau si Master itu yang kena malaria itu rohnya bukan dagingnya. Justru yang merasakan sakit itu roh loh, bukan daging loh. Yang merasakan sakit ketika kita dicubit, ketika kita ditusuk, ketika kita terluka, itu apa itu? Itu yang merasakan itu roh. Naik sini TY. Kan aku nggak bilang yang merasakan. Keringat demam. Keringat dingin itu kan bukan roh, emang roh keringatan. Selamat malam. Iya. Iyalah bang, iya bang. Duh, di debatnya pula aku Ya. Naik TY. Ya. Berarti aku di akal-akalan. Kasih tambahin lagi bang, akal baru spasi akalan gitu loh, akal-akalan jadinya. Coba bahaslah dulu matis deh. Malas kalau ngomong sama siapa ini si kura-kura ninja ini.
Itu kan Injil dan Torah sudah dirubah-rubah ya. Tapi Injil dan Torah itu kan masih ada nih sampai Muhammad datang. Kira-kira itu kapan dirubah itu Injil dan Torah? Kalau ada yang tahu. Coba buka Melahim Semot. Enggak usah ke Melahim Semot. Loh, kau bertanya gimana Langsung sih? lari ke Melahim Semot. Gimana ya kau itu, Charles? Loh, kau bertanya gimana Ya, ya? udah dibilang kapan itu dirubah-rubah. Ya sejak mereka pakai lah, gimana ya? Siapa yang pakai? Siapa yang pakai katanya? Longur kali pertanyaan ini, siapa yang pakai itu? Iya iyalah. Kau bilang sejak mereka pakai, bukan sejak mereka pakai. Kapan tahunnya itu? Kira-kira Oten memakai enggak? Kira-kira Oten pakai enggak? Enggak, itu kan sampai abad ke-7 kamu tahu kan? Torah dan Injil ini masih Ya, ada. saya buka datanya ya. Nanti Bang sama Bang Thomas, sebenarnya aku malas lo ngomong sama kamu. Aku pun malas ngomong sama kamu. Enggak berarti sih ngomonganmu soalnya. Enggak Melahim Semot. Ya. Yang merubah itu adalah Melahim Semot, cari nomor 4 ya. Ya, Yesus dari Nazaret yang bercita-cita menjadi Mesias. Oh ini, adakah batu sandungan yang lebih besar daripada Oten? Semua nabi berbicara tentang Mesias sebagai penebus Israel dan menyelamat mereka, akan mengumpulkan mereka yang tercela dan memperkuat ketaatan mereka terhadap misfot. Sebaliknya Oten menyebabkan orang Yahudi dibunuh dengan pedang, sisa-sisa mereka tercerai-berai dan direndahkan. Taurat diubah. Siapa mengubahnya? Oten. Dan sebagian besar dunia berbuat salah dan menyembah Tuhan selain Tuhan. Ini Oten, udah ya. Oten yang mengubah Taurat. Oten. Udah. Oten. Oten siapa yang berubah? Otennya siapa itu? Loh, tanya lah mereka. Oten siapa yang berubah katanya? Iya, Oten siapa? Jelas itu. Silakan Bang Thomas, aku langsung. Oke, sekarang saya sajikan data dari Islam ya. Ya, bapak-bapak gereja kalian lah. Sebentar. Termasuk saya LAI sajikan juga data mengeluarkan dari- firman Tuhan gitu. Sabar bang. Masa LAI bisa berfirman? Sabar. LAI bisa berfirman, Ya, coba. saya buka. Sabar. Saya buka dari hadis loh. Sebentar saya buka hadisnya ya. Kita Hadis kan harus apa bersumber yang nih. kau buka? Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nggak berlaku ya Sahih Muslim. Udah lama lagi jadi Sahih murid Muslim. Edis. Nggak berlaku lagi lama Sahih jadi murid Muslim. Edis. Siapa murid hadis? Salah kamu. Enggak murid, udah lama jadi murid Edis, kutanya. Bentar. Dua bentar pun nggak apa-apa. Inilah ya, Kristen ini nggak malu apa yang dibicarakan, mereka nggak menguasai, nggak tahu apa-apa gitu loh. Sabar. Anda percaya nggak hadis Sahih Muslim? Kalau hadis Sahih Muslim, aku percaya. Sahih Bukhari dan Muslim. Siapa umat Islam yang nggak percaya itu? Oh iya, percaya kan? Cuma benar atau tidak yang kamu bawa itu? Biasa. Mana? Kalian ambil dari Syiah. Kalau nggak dari Syiah ya hasil editan. Langsung dibawa Cuma banyak kalian Syiah tidak lagi. malu gitu loh, nggak jujur.
Masya Allah bang, nggak mau Dengan hasil editan kayak gitu, petantang, petenteng. enggak, ini dari ensiklopedia hadis, bukan kan, ensiklo, kitabnya apa? Sebentar. Dari kitab apa kau ambil? Sebentar, sabar. Al-Umkah, Sabar. Siratus Salikin kah? Kamu kalau kami umat Islam kalau bukan dalam kitab, kami nggak percaya. Paham? Ini hasil karang-karangan, editan. Ini yang dibuat penyesatan ke umat Islam. Emangnya Nanti kamu umat Islam buktikan itu ini editan atau bukan. enggak. Emangnya lu pikir umat Islam ini seperti Korintus 4:10? Kagak, jangan mimpi. Sebentar, sabar. Betul aku bilang. Betul aku bilang. Tak ada guna ensiklopedia hadis. Macam bodoh kali lah umat Islam, nggak paham internet. Kayak mana ya level berpikirnya Kristen ya? Ini yang kita sayangkan gitu loh. Kalau memang contoh misalkan gini, kita membawa datanya itu ada validasinya, sumbernya ya kredibel. Contoh misalkan Matius 11:25, kredibel sumbernya gitu loh. Ada tertulis di kitab Matius. Begitu. Ini hadis-hadis yang ditempel di pintu di pintu-pintu belakang gereja dibawakan kemari ke umat Islam. Aduh. Kan sama juga ya. Ini ada kitab Kejadian. TKP-nya di mana? Sahih Bukhari, percaya nggak? Saya bacakan nih. Coba tampilkan. Saya nggak bisa buka apa nih? Nggak bisa buka kamera. Aduh. Bang Toib nggak pulang-pulang. Oke, saya bacakan ya. Bang Telah Toib nggak menceritakan pulang-pulang. kepada kami Yahya bin Bukair. Ia Coba bacakan. berkata, telah menceritakan kepada kami dari Aduh. Al-Lais, dari Ugail, dari Yang hadis Ibnu yang mana? Syihab, dari Coba, Urwah yang bin hadis yang mana? Zubair, dari Aisyah, Coba yang hadis yang mana? Itu bukan hadis yang kau baca. ibu kaum Munimin, bahwasanya itu ia bukan hadis yang kau baca. permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah mimpi yang Itu nyata bukan dalam hadis yang kau tidur, baca itu. dan tidaklah beliau Itu bermimpi bukan kecuali hadis. datang Inilah. seperti cahaya Ini subuh. Kristen. Kemudian senangnya waktu beliau ngotot ni, dianugerahi rasa cinta untuk Aku menyendiri. senang kali waktu ngotot kayak Lantas gini dah. beliau pun menyendiri di buah hira. Ini nggak ada untuk remnya lagi nih. di dalamnya. Gigi mundurnya Yaitu nggak ada, ibadah di remnya malam udah blong. hari. Itulah Kejang-kejang sih, serunya Thomas. Oten. Thomas, kok kejang-kejang sih? Mendaki kok direm. Thomas ini Mendaki kok direm dulu. Kamu ngomong sendiri lah Thomas. Orang ngomong kamu ngomong. Papi naik, papi gembala naik. Mendaki kok direm akal. Coba, yang kau bacakan bahasa Indonesia tadi, yang hadisnya yang mana? Apakah hadis itu bahasa Indonesia? Kan enggak. Longornya kamu. Sebenarnya sebelum kamu masuk ke situ, kamu harus tahu dulu ya. Ketika dalam kitabmu, kata Tuhanmu apa? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Marilah ini kan ada ajakan. Siapa yang mengajak dan siapa yang diajak? Coba luruskan ini dulu. Berani nggak kau? Siapa yang mengajak dan siapa yang diajak? Jangankan kau ya, kau panggil Paus yang Vatikan kemari, nggak bisa dia jawab. Begitu cara diskusi. Coba, open mic. Itu jelas tertulis di kitabmu. Marilah kita, kata Tuhan, ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, ya kan?
Nah, Tuhan ini siapa yang diajak dan siapa yang mengajak? Macet internasional nih, kujamin 100%. Paling ngelantur, ngeles, ngeyel, nah itulah ujung-ujungnya. Ngelantur kalian. Habis itu kita cross check, apa benar ini firman Tuhan atau firman hantu? Kalau memang itu firman hantu, cara bacanya begini. Dengarlah firman Tuhan tu. Wah, begitu dia. Marilah kita menciptakan manusia. Bang Thomas, ya. Begitu kalau diskusi itu coba lihat. Habis melemparkan apa ya? Cobaan atau pertanyaan gitu, mute gitu. Makanya Bang Charles tuh sampai males. Udah males. Ya, Bang Charles sudah tahu orangnya. Gitu loh. Udah bengal, ngeyel. Masa melompat-lompat tadi dibahas tentang Injil yang kapan dirubah tiba-tiba Bukan lari ngelompat. kejadian. Coba kamu Ya tampilkan kan selesaikan hadisnya. satu-satu dong. Coba Jangan kamu tampilkan melompat-lompat. hadisnya, kau bacakan hadisnya, bukan bahasa Indonesia yang kau baca. Jadi maksudmu gimana Thomas? Hadis itu apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ini kan sudah diterjemahkan. Aduh. Yang ku Nggak tanya, percaya sama terjemahannya. hadis itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Nah, itu aja perlindungan klien. Aduh. Kalau orang baca coba itu buka. bukan Coba berakal lah. terjemahannya. Ini bukan kayak Bible. Bible-nya bahasa Indonesia. Ada juga LAI Ya udah kau bacakanlah firman gitu. apa itu? Itu bukan Bible itu. Kalau yang bahasa Indonesia kau bacakanlah bahasa apa? Enggak, Bible itu termasuk LAI ada mengeluarkan firman. Ya udah, LAI kau ikut terjemahkanlah sumbangsi dalam bahasa apa berfirman. nih? Kau apakanlah, kau bacakan bahasa Ibraninya dulu. Apa itu Bible? Baru kita bahas, silakan. Oke, aku bacakan ya. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan Kan segambar bahasa dengan Indonesia kita. juga nya kau bahas. Ya itulah, Itu ini kan bahasa aslinya Indonesia bahasa nih. Ibrani loh. Mana Bible bahasa Ibrani? Mana? Nipu-nipu parah lagi. si Thomas ah. Kalau dia bahas kitab orang bisa terjemahannya. Di mana Bible bahasa Ibrani harus coba? bahasa Arabnya, logical Coba fallacy lagi mana nih. Bible bahasa Ibrani? Aduh. Ya kan, inilah standar Islam semua. Ini Aduh. ciri-ciri orang Islam memang ini. Kau standarnya bukan Kalau ganda punya orang lagi. dibahas terjemahannya. Kalau punya dia Kau- dibahas kau mana? Enggak, Itu aslinya standar bahasa kau itu Arab udah katanya. bersera, bukan standar ganda lagi. Lawak memang orang-orang Islam ini. Loh, kok kami ngelawak itu karena ada sumbernya. Sumbernya Ada ya kan sumbernya, segala macam katanya. tadi. Ya udah, kau bacakan dulu bahasa Ibraninya biar kita bahas aja. Ya. Itu nggak apa-apa yuk. Kau bacakan. Oke. NRK and Holocaust. Wih, lari lagi ke Yohanes. Tadi kau bilang Holocaust. kejadian. Sipritus Tadi kau masuk bilang botol. kejadian, Nah, ini kan tiba-tiba kau bahas lagi ke mananya kau diskusi itu? Kai Holocaust, Sipritus masuk Nggak ada botol. Gimana ilmunya, ceritanya? nggak ada ilmunya, udahlah, malas gue. Nggak ada ilmunya. Jangan takut. Ya, nggak ada ilmunya. Tadi katanya bahas kejadian, tiba-tiba lari ke kitab Enggak. Yohanes. Gimana? Coba di mana ada Bible bahasa Ibrani coba? Bible bahasa Ibrani ya adalah. Mana coba tampilkan Tadi kan tunjukkan bacakan kepada perjanjian kami. lama. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Mana itu aslinya. emang perjanjian lama itu punya kalian? Kan lari lagi emang kayak anak-anak kau tengok Thomas. Bukan anak-anak, makanya Kayak kita anak-anak. tahu. Serius Kita lah, mana dewasa tahu lah yang dalam benar dan diskusi. yang salah. Emangnya punya kalian? Parah. Ya, emangnya punya kalian, Quran itu kalian punya yang kau. mendomplengnya mencuri gitu dari orang-orang Emangnya Yahudi, Quran kalian itu punya kau, itu lagi punya orang isinya. Arab itu. Kalau kau bilang ke situ, ya kan? Enggak, kalian mencurinya, menempel di Bible kalian seakan-akan lahirlah perjanjian baru. Padahal kalian kitab Yahudi yang kalian cari, kalian curi, kalian rubah-rubah lagi coba. Kejam kali kalian siang malam mengkristenkan Yesus. Sementara Yesus nggak pernah kenal Kristen. Siapa yang mengkristenkan Yesus lagi? Pengertian Kalian Kristen lah. nggak tahu. Coba. Kalian berusaha Kalau mati-matian Yesus disebut Kristen, dia pengikut dengan Yesus. munjung, Gimana dengan Yesus pengikut Yesus? congor, Coba. urat leher Thomas, timbul-timbul ya sebentar. kan?
Kau bilang Untuk tadi kau mengkristenkan kristenkan Yesus, jadi menjadikan Yesus pengikut Yesus, begitu. Bukan, kalianlah yang Makanya kau nggak tahu apa yang kau Sementara Yesus bilang. nggak Ya tahu kayak gini apa-apa jadi dia. narasumber kayak gini, gacau kita, gacau. Bahaya nih. Coba lah. Masa dibilang mengkristenkan Yesus? Iyalah. Coba apalah maksud pernyataanmu itu coba? Mengkristenkan maksud Yesus. Maksudnya apakah gimana? Yesus itu? mengenal Kristen? Enggak, kamu tadi bilang mengkristenkan Yesus. enggak. Jadi maksudnya gimana itu coba? Terangkan. Itulah kalian ini karena Yesus nggak pernah enggak mengenal mengkristenkan Kristen. Yesus. Kau bilang tadi itu maksudnya ini gimana? berupaya mati-matian mengkristenkan Yesus. Seakan-akan Yesus itu jadi, pembawa ajaran pilihlah Kristen. yang berkualitas sedikit, kawan bicarawa. Masa yang kayak gini? Ya habis biar aja jadikan. orang yang menilai siapa yang berkualitas, siapa yang longor, kan Ya begitu. kau bilang tadi mengkristenkan Yesus. Maksudnya apa coba mengkristenkan Yesus? Maksudku, Yesus nggak pernah mengenal Kristen. Yesus nggak pernah mengkristenkan maksudnya mengenal Kristen ya? Gimana? Datangnya Ini, Kristen, Thomas. ya kan mengaku-ngaku Kemana-mana ada pengikutnya belepotan Yesus. kau. Dengar dulu, datangnya Kristen ngaku-ngaku pengikutnya Yesus, sementara Yesus itu nggak Belepotan ini mengenal si kalian. Thomas. Masa dibilang mengkristenkan Yesus? Enggak, apakah Yesus mengenal kalian? Tadi kau bilang mengkristenkan Yesus. Enggak, Ih, apakah gimana sih Yesus kamu? mengenal namanya Bible Markus, Bible Yohanes, baik apalagi surat-surat Paulus, apakah Yesus mengenalnya? Tahu Yesus? Enggak kan? Iya, maksudmu mengkristenkan Yesus apa? Ya itulah para petinggi-petinggi kalianlah yang ingin mengkristenkan Yesus. Kan mengkristenkan Yesus lagi, kacau. Makanya kayak mana kalian curi kitabnya Yahudi coba? Sesudah kalian curi kitab Yahudi, kalian merubah-rubahnya lagi. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Siapa yang mengajak dan siapa yang diajak di sini? Parah kau masa. Bingung kau kan? Bingung kan? Ya selamatlah dalam kebingungan. Yesus kau bilang ya bingung. Sampai akhir hayatmu, sampai dunia kiamat, selamatlah kalian dalam kebingungan. Ya bingung lah kau bilang. Gimana maksudnya mengkristenkan Yesus coba? Masa Yesus dijadikan pengikut Yesus? Coba gimana lah bahasa itu? Siang malam kalian ingin mengkristenkan Yesus. Menjadikan Yesus pengikut Yesus kan aneh ini. Gimana lah otakmu itu pun Thomas? Lah. Aduh. Capek-capek ya kan? Sekolah tinggi-tinggi. Tahu-tahu Yesus nggak pernah mengenal Kristen. Waduh. Habis kerbau, habis lembu, habis kambing, ayam lagi, bebek ditambah lagi ya kan? Untuk menyekolahkan anaknya STT, doktor lagi. Ke Amsterdam lagi ngambil teologi, kristologi ya kan? Sampai doktor lagi, STT, SS, akhirnya entah SS apa, entah SS41 ya kan? Begitu ditanya longor. Ngapain? Padahal daripada kalian sekolah sampai kayak gituan, kalian ambil hasil jualan kerbau, hasil jualan lembu itu, buat modal usaha, senangnya kalian. Ini coba tengok. Tambah yang sudah sekolah, yang bergelar doktor, tambah longor masuk diskusi. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Bagaimana rasa kopi tanpa gula? Bukan pahit dijawabnya. Cara tanam kopi dulu. Pertama ngambil cangkol. Cangkol itu terbuat dari besi, bangun pabrik besi lagi. Habis itu begini-begini diukur sekian ukurannya. Dibuat lubang dari atas. Habis itu cari kayu lagi, kayu hutan. Buat gagangnya gitu ya. Cara membuatnya begini. Ditanya apa rasa kopi tanpa gula.
Nah inilah STT kalian. Coba berakal lah sebenarnya. Oh pertama gali lubang dulu, ambil tanah, masukin polybag, baru ambil biji kopi, rendamkan, taruhkan di polybagnya, siram-siram biar tumbuh. Habis itu babat hutan lagi, buang gulma. Itu namanya baling-baling ataupun eksegesis. Habis itu eksegesisnya nggak sama, berbeda-beda, padahal sumbernya satu, kitabnya satu. Masa Tuhan kayak gitu menuntunnya? Ini Tuhannya yang apa? Atau memang sama-sama ini 11-12, Tuhan sama hambanya gitu loh. Berakal lah. Bukan aku tendensi sama kau, bukan aku nggak sayang sama kau. Kau selaku teman, ketika jatuh ke jurang, walaupun nggak sanggup ku angkat, ku upayakan aku mencari talinya, biar kau pegang, biar kau bisa panjat lagi. Jangan kau terjerumus di jurang yang dalam kayak gitu. Sebenarnya gitu loh. Ya kan Bang Ded? Iya, ini kan nggak jalan. Logikanya. Bang Master. Ya. Ribut apa sih itu? Aduh. Kumaha damang. Mendalam. Sudah saatnya kita mencerdaskan anak bangsa. Ini datang ajaran membodohi anak bangsa. Gimana cerita ini? Ya. Ya Kak ya, cobalah renungkan. Bukan aku tendensi itu sama kau enggak. Nggak mau dia bang. Berat dia ini berat. Merajuk dia bang. Merajuk dia bang. Sudah ditanamkan memang memang ajaran dia itu sifatnya, kelakuannya juga. Ya, memang bertolak belakang bang. Yang digembar-gemborkan, contoh misalkan ajaran kasih, gitu juga. Yang digembar-gemborkan perikop, misalkan perikopnya apa? Yesus gembala yang baik, ya kan? Padahal isinya pertama dibahas memang tentang domba, seakan-akan itu kebenaran. Padahal isinya nanti, contoh di Yohanes 10:8, itu kan Yohanes 10 nomor 1 itu kan tentang Yesus gembala yang baik. Tapi apa? Waktu ke-8-nya, nomor 8-nya disisipkanlah. Apa yang disisipkan? Orang yang datang, semua orang yang datang sebelum aku ialah pencuri dan perampok. Ini kan disisip nih. Berarti yang digembar-gemborkan tadi gembala yang baik. Tapi gembala yang baik ini kurang ajar. Mengatakan setiap orang yang datang sebelum aku ialah pencuri dan perampok. Gembala yang baik ini Yesus. Tanpa kecuali Yesus pun mengatakan kepada Bunda Maria, Pak Yosef, ya kan, Daud, Salomo, Abraham, Ishak, semua itu adalah pencuri dan perampok.
Tadi gembala yang baik. Nah, itulah yang digemborkan gembala yang baik. Tapi isinya mereka semua pencuri dan perampok. Yang digembar-gemborkan ajaran kasih. Padahal isinya kasih mati. Kasih metong ajarannya, coba. Sadarlah kalian. Sadar. Jangan terlalu jauh dalam kesesatan. Karena iblis mencari kawannya untuk di neraka abadi ya. Biar ada kawan yang abadi mereka. Sifat iblis kan menyesatkan semua. Iya. Contoh Mas Rekaman ini kan gitu menyesatkan. Coba lah. Terkadang kita ini dia mengecoh teman-teman tuh ngucapin salam gitu, jawab salam gitu. Itu lakonnya itu ya. Mas sudah sering diingatkan. Bahkan di dalam, kalau nggak salah ya, di dalam Bible juga dilarang menjawab salam atau mengucapkan salam lah gitu sama orang yang di luar Islam, di luar Kristen. Kalau nggak salah ada begitu ya, Bang Thomas? Iya. Itulah apa yang digaungkan, apa yang digemakan, apa yang dikatakan gak selaras, Bang, gak sesuai. Artinya ada apa? Munafik kan? Menipu, penipuan kan? Berarti ada misi-misi ya sekarang ini dia bertanding dalam misi itu, ada misi dia, ada ini target. Ya kalian dengar itu baik-baik. Bukan aku benci sama kau, bukan aku tendensi sama kau, enggak. Cobalah, enggak usah kau tinggali dulu doktrin dan dogma gitu. Kau mundur aja 2 langkah dari doktrin dan dogma. Yang pertama, apa yang harus kau pelajari? Kau pelajari inti ajaran Yesus itu yang ada kitabmu apa intinya. Habis itu kau pelajari lagi inti ajaran Paulus intinya apa.